Sehingga kita bentuk tim yang dilatih luar biasa oleh TNP2K. Kemudian tim ini juga bekerja sesuai dengan bidang-bidang yang kita akan konsen untuk penanggulangannya. Dilatih beberapa kali di Jakarta, di sini, yang diisi oleh beberapa OPD. Kemudian hasilnya kami rasa bagi kami sangat bersyukur sekali. Pada saat pembahasan anggaran, muncul semacam pemahaman baru, kefokusan penganggaran, lokus kegiatan untuk mengatasi kemiskinan ini. Jadi efek positifnya kami pikir dalam proses perencanaan penganggaran kami lebih fokus, lebih terarah, lebih efisien untuk menggunakan dana dalam pengentasan kemiskinan ini. Dan alokasinya luar biasa, ada kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu salah satu yang kami rasakan manfaatnya di 2019. Tim ini efektifnya kan bekerja di 2018, dibentuk, dilatih di 2018, dan 2019 ini sudah mulai memberikan argumen, masukan yang sangat positif dalam perencanaan penganggaran di 2019. Dan kami yakin akan berlanjut di 2020 yang hari ini kita mulai rancang RKPD-nya. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan atau TKPK Kabupaten Pasaman Barat mempresentasikan temuan analisis model pengeluaran publik kepada pembuat kebijakan termasuk kepala dinas agar dapat diakomodir di bawah RKPD 2018 mereka. Para pembuat kebijakan dan perencana program di Kabupaten Pasaman Barat telah berkomitmen untuk menggunakan rekomendasi dari model pengeluaran publik untuk mengadvokasi perencanaan dan penganggaran program yang berpihak pada kaum miskin di bawah. Ya, untuk yang sekarang yang kita rasakan reorientasi program. Artinya program yang selama ini ada disamaratakan saja, tetapi dengan analisa kita lebih bisa fokus. Kita fokuskan dulu kemana daerah yang bermasalah, kemudian kita lebih genjot ke sana anggarannya seperti itu. Tetapi untuk ke depan, karena ini kan sudah disosialisasikan juga dengan pimpinan, kami di kabupaten sudah beberapa kali melakukan sosialisasi tentang ini. Memang ada sektor khusus yang mendapat perhatian. Contoh sanitasi dan air minum, itu kita mendapat perhatian khusus dari pimpinan juga, karena ini PR-nya berat, butuh anggaran yang berat, jadi memang kita genjot ke sana. Jadi dinamika pengentasan dan penanggulangan kemiskinan di Pasaman Barat ini memang kita upayakan dengan berbagai metode. Tahun 2018 kita membuat sebuah dokumen yang kita namakan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Pasaman Barat, yang kita tuangkan dalam bentuk regulasi Peraturan Bupati nomor 244 tahun 2018. Kedepannya, model advokasi belanja yang telah dikembangkan ini diharapkan dapat membantu membuka wawasan para pemangku kepentingan di daerah dalam melahirkan inovasi dan kebijakan yang lebih menjawab masalah, akar masalah, lokasi, serta penerima manfaat program yang tepat. Argumentasi pembahasan anggaran itu lebih maksimal untuk pengentasan kemiskinan. Namun ke depan kami apabila ada hal-hal baru dalam metode penanggulangan kemiskinan, kami tetap ingin mendapatkan informasi tersebut dan ingin mendapatkan pendampingan tentunya. Memang butuh sosialisasi terus-menerus. Nanti kita coba buatkan buku saku ini akan kita kirimkan ke OPD, kemudian ke DPRD. Jadi ada panduan ketika mereka membuatkan program A, ini loh lokasinya. Ketika dia akan membuatkan kegiatan untuk masalah angka kematian ibu sebagai contoh, ini loh prioritas lokasinya. Jadi lebih mempersingkat sebenarnya, lebih mempermudah mereka untuk melihat di mana sih prioritas program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan seperti itu. Kemudian kami masih secara informal juga masih punya wacana untuk memperluas analisanya sebenarnya. Jadi tool yang kita pakai ini akan terus dikembangkan, kemudian dipakai juga untuk kita coba kembangkan sektornya.
Sebagai bagian dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dan implementasi Impres nomor 4 tahun 2022, pemerintah menjalin kerjasama multipihak dengan sektor non-pemerintah. Berikut ini pernyataan komitmen pemerintah terhadap upaya penghapusan kemiskinan ekstrim. Dan kita harapkan nanti di 2024 untuk kemiskinan ekstrim ini bisa kita berada pada posisi 0. Saya yakin kalau kerja kolaborasi ini bisa kita wujudkan, ya ini 0% 2024 untuk kemiskinan ekstrim pasti akan kita capai. Saya Epitahun Bupati Timur Tengah Selatan. Dalam penanganan kemiskinan maupun kemiskinan ekstrim, pemerintah daerah melakukan upaya kolaborasi multi pihak untuk penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Sesuai rencana kerja pemerintah daerah, pada tahun anggaran 2023 akan dianggarkan 30,12 miliar rupiah. Perkenankan saya, Sultan Agunawan, PJ Bupati Kolaka Timur. Upaya ini juga telah kami lakukan dengan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah yang mendukung penanganan kemiskinan ekstrim. Semoga kita semua dapat bersatu padu, bekerjasama, saling melengkapi dalam penanganan kemiskinan ekstrim. Masyarakat dan komunitas. Salah satu faktor penting bagi keberhasilan kolaborasi adalah kesediaan masyarakat dan komunitas untuk terlibat aktif dalam kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrim di wilayahnya. Corporate Social Responsibility dan Filantropi. Saya Arsyad Rashid, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, turut berpartisipasi serta mendukung penuh kerjasama multipihak dalam program penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Kadin juga mengapresiasi kolaborasi sinergis multipihak dalam program ini yang ikut melibatkan startup teknologi dalam pemberdayaan UMKM di daerah. Kadin sebagai rumah para pengusaha dari level mikro, kecil, menengah maupun besar menghimbau semua pengusaha untuk turut berpartisipasi pada program ini. Bersama dalam upaya gotong royong antar pemerintah dan pengusaha, kemiskinan ekstrim bisa kita hapus guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Saya Muhammad Zuhair dari Yayasan Haji Kalla yang berbasis di Makassar. Salah satu program kami di Yayasan Haji Kalla yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat dengan nama program Desa Bangkit Sejahtera. Salah satu desa yang akan kami bantu tahun 2022 ini adalah desa yang berada di Kolaka, yang juga menjadi desa yang masuk dalam program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2022. Kami harapkan program tersebut dapat berkontribusi untuk mengurangi kemiskinan ekstrim di Indonesia. Saya mewakili Enesis Group menyatakan komitmen kami untuk terus bersinergi bersama pemerintah untuk melayani negeri. Kami turut berpartisipasi dalam kolaborasi multipihak untuk memberantas kemiskinan ekstrim di Timur Tengah Selatan, NTT. Mari bersama kita berantas kemiskinan ekstrim di Indonesia. Perguruan tinggi turut memberikan komitmen dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dengan menerapkan program kuliah kerja nyata tematik yang menyasar kantong-kantong kemiskinan ekstrim. Selain itu, kemitraan dengan media juga telah dilakukan di mana peran media massa sangat penting dalam melakukan sosialisasi dan edukasi seputar upaya penghapusan kemiskinan ekstrim. Dengan resminya kolaborasi antara pemerintah dan sektor non-pemerintah, maka dampak dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim diharapkan dapat lebih baik. Jadi bantuan pangan non tunai itu adalah pemberian bantuan berupa uang melalui rekening bank menggunakan electronic wallet
per bulan 110.000 kepada masing-masing keluarga. Tetapi uang ini tidak bisa diambil tunai. Uang hanya bisa dibelanjakan untuk beras dan atau telur. Nah, saat ini seluruh kegiatan dan anggaran ada di Kementerian Sosial, artinya Kementerian Sosial sebagai pelaksana. Kemudian untuk pemerintah daerah, kami meminta kepada kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota untuk membentuk tim koordinasi bantuan sosial pangan. Pakai kartunya untuk yang pertama nanti nggak jelas bisa ditukar dengan beras atau telur. Moga mungkin dirawat kartunya kados kartu ATM niko, kartunya bentuke wonten. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sudah melakukan sosialisasi. Para kades, camat juga mengumpulkan TKSK menjadi pendamping dan juga pendamping PKH dan juga oleh bank. Agen itu kita sampaikan informasi secara terbuka, siapapun boleh mendaftar dan itu diseleksi oleh bank. Kemudian dari dinas ini hanya memfasilitasi, menyampaikan. Dalam aturan kita memang tidak boleh intervensi, yang jelas kita bebaskan. Di Kabupaten Kulon Progo, program bantuan pangan non-tunai ini untuk beras dan telur diupayakan maksimal dulu menggunakan produk-produk lokal. Kecuali memang nanti kok ada kekurangan, itu baru bekerja sama dengan pihak lain. Bank Mandiri itu sudah menugaskan PIC kita untuk memonitor dan mencari tahu kalau ada kendala-kendala yang sedang dihadapi oleh agen. Kita juga membuat grup WA ya di dalam satu kelompok di tingkat kecamatan, sehingga semua agen bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan yang akan segera direspon oleh tim kami di lapangan. Warung yang untuk menyalurkan program ini memang betul-betul dari kelompok-kelompok orang miskin atau pengelola kubi. Untuk penentuan harga itu sesuai dengan harga pasar. Menurut pemantauan kita, kelihatannya tidak ada agen yang memberikan harga yang relatif tinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Cemedit beras ta, Mbak? Nggih, berasnya regi pinten Mas Ape? Saya regi 12 enten, 11,5 enten, 12 enten. Sik 6 kilo sing regi 12 nggih? Nggih. Nggih. Ukurane dipundhut telur. Telur. Oh, nggih. Pine sakit mboten, Mbak? Mboten iso maca, Mas. Nggih, kula wangi, Mbak. Nggih. Yang pasti setelah dia masuk tanggal 24, dia bisa bertransaksi sampai tanggal 24 berikutnya. Sehingga sebetulnya tidak harus pada tanggal yang sama para KPM itu datang. Silakan diatur-atur saja, dikondisikan dengan kondisi setempat. Kesulitan kita di lapangan kan ada dari dua pihak ya, mungkin dari agen. Presiden Joko Widodo telah menetapkan target 0% kemiskinan ekstrim pada tahun 2024. Target tersebut dapat dicapai melalui upaya kolaborasi, sinergi, dan konvergensi multi-pihak. Sehingga program dan kegiatan dapat menyasar pada masyarakat miskin ekstrim dengan tepat sasaran, efektif, dan berkesinambungan. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan ekstrim Indonesia berada di angka 2,14% atau sekitar 5,80 juta jiwa. Dengan 14,04% rumah tangga miskin ekstrim dikepalai oleh perempuan dan sekitar 19,85% rumah tangga miskin ekstrim memiliki anggota rumah tangga penyandang disabilitas. Sementara itu, tingkat kemiskinan Indonesia berdasarkan data Maret 2021 sejumlah 10,14% atau 27,54 juta jiwa. Pada tahun 2021, program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim berfokus pada 10,4 juta penduduk di 7 provinsi dan 35 kabupaten yang merupakan 20% dari total masyarakat miskin. Kemudian pada tahun 2022, program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim diperluas menjadi 25 provinsi dan 212 kabupaten kota prioritas.
Dan pada tahun 2023 hingga 2024 ditargetkan menjadi 34 provinsi dan 514 kabupaten kota prioritas. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim secara tepat sasaran perlu dilakukan melalui 3 strategi kebijakan, yaitu mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan meminimalkan kantong kemiskinan. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat diberikan dalam bentuk bantuan sosial, jaminan sosial, dan subsidi. Peningkatan pendapatan masyarakat dilakukan melalui peningkatan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, serta pemberdayaan. Terutama kepada kelompok miskin dan rentan seperti perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan anak. Dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan dilakukan melalui penyediaan infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas antar wilayah. Pencapaian target pemerintah tersebut memerlukan kontribusi dari berbagai sektor. Intervensi kolaboratif antara pemerintah dan sektor non-pemerintah sangat penting dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Model kolaborasi pentahelix memberikan pendekatan yang strategis untuk pelibatan sektor non-pemerintah yang terdiri dari 4 pelaku, yakni dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat sipil. Sektor non-pemerintah tersebut dapat bersinergi dengan pemerintah melalui peran dan kapasitasnya masing-masing. Pelaku dunia usaha melalui sektor swasta, BUMN, BUMD, serta BUMDes dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam hal dukungan pembiayaan berbagai program dan kegiatan kemitraan kolaboratif untuk pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, kontribusi dari sektor akademisi dapat terwujud melalui kajian-kajian terapan untuk mendukung kebijakan berbasis bukti. Sektor akademisi juga dapat berkontribusi dalam memperkuat metodologi pensasaran masyarakat miskin ekstrim untuk memperkecil inclusion dan exclusion error. Sektor media dapat berperan dalam mengamplifikasi kinerja tata kelola program, serta menjadi kanal untuk menyampaikan informasi yang sudah divalidasi di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan organisasi masyarakat sipil dan komunitas dapat berkontribusi di tingkat lokal dalam berbagai kegiatan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat miskin ekstrim, termasuk memastikan keterlibatan kelompok rentan seperti perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan anak. Tantangan terbesar saat ini adalah terus mengupayakan program-program tersebut konvergen dan terintegrasi, mulai dari perencanaan sampai tahap pelaksanaan, sehingga manfaat program dapat dipastikan diterima oleh yang berhak. Untuk itu, pada Juni 2022, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim kepada 22 kementerian, 6 lembaga, dan para gubernur serta bupati wali kota. Selain itu, dikeluarkan juga keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim tahun 2022 hingga 2024. Nomor 30 Tahun 2022 tentang penetapan sumber dan jenis data dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Nomor 32 Tahun 2022 tentang pedoman umum pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dan nomor 33 Tahun 2022
tentang Satuan Tugas Pengelolaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Payung hukum tersebut diharapkan dapat mendorong berbagai kolaborasi dan sinergi, serta konvergensi yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor non-pemerintah. Dan diharapkan akan membawa dampak positif pada pencapaian target program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Pemerintah Indonesia terus berusaha mengoptimalkan peran daerah dalam percepatan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Inti dari upaya tersebut adalah penguatan dan penajaman kebijakan sehingga lebih tepat dalam menangani permasalahan yang berbeda-beda karakteristiknya di daerah. Setelah melakukan pendampingan di beberapa wilayah percontohan pada tahun 2016, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah melanjutkan pengembangan model advokasi belanja publik untuk membantu daerah dalam meningkatkan relevansi arah kebijakan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan dengan melakukan analisis konsolidasi belanja yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota, APBD Provinsi, APBN, serta dana desa. Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu daerah replikasi selain kota Banda Aceh dan Kabupaten Brebes yang berhasil mengembangkan model analisis belanja publik untuk program penanggulangan kemiskinan. Di tahun 2018, TNP2K berkenan untuk melakukan pendampingan kepada kita. Sehingga kita bentuk tim yang dilatih luar biasa oleh TNP2K. Kemudian tim ini juga bekerja sesuai dengan bidang-bidang yang kita akan konsen untuk penanggulangannya. Dilatih beberapa kali di Jakarta, di sini, yang diisi oleh beberapa OPD. Kemudian hasilnya kami rasa bagi kami sangat bersyukur sekali. Pada saat pembahasan anggaran, muncul semacam pemahaman baru, kefokusan penganggaran, lokus kegiatan untuk mengatasi kemiskinan ini. Jadi efek positifnya kami pikir dalam proses perencanaan penganggaran kami lebih fokus, lebih terarah, lebih efisien untuk menggunakan dana dalam pengentasan kemiskinan ini, dan alokasinya luar biasa, ada kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin semua, selamat datang pada acara Forum Akademisi TNP2K IBER 2022 Menuju 0% Kemiskinan Ekstrim di Indonesia, Tantangan, Kebijakan, dan Solusi untuk Pertumbuhan Inklusif di Indonesia. Perkenalkan, saya Devina Anindita. Dan saya Manik Margana Mahendra, selaku pembawa acara yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan semangat bergerak dalam menjalankan aktivitas kita. Sebelum kita mulai acara hari ini, untuk Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang masih duduk di belakang, dipersilahkan untuk mengisi meja dan kursi yang masih kosong di depan. Selanjutnya, saya juga ingin menginformasikan bahwa acara kita saat ini disiarkan secara live melalui streaming YouTube TNP2K Komunikasi dan live Instagram melalui akun @TNP2K_official. Sehingga saya juga ingin menyapa seluruh audiens yang mengikuti kegiatan secara daring. Saya ucapkan selamat datang kepada para pembicara
dan tamu undangan yang sudah hadir pada pagi hari ini, baik secara virtual maupun yang hadir ke venue secara langsung, yaitu Bapak Suprayoga Hadi dari TNP2K, Bapak Muhammad Hatib Basri dari IBER, Ibu Sabina Alkire dari Oxford University, Bapak Sudarno Sumarto dari Semeru Institute, Ibu Rema Hana dari Harvard University, Ibu Diah Larasati dari TNP2K, Bapak Wisnu Setiadi Nugroho dari TNP2K, Bapak Teguh Dartanto dari FEB Universitas Indonesia, Ibu Sahara dari FEM Institut Pertanian Bogor, Bapak Fajri Muharja dari FEB Universitas Andalas, Ibu Rahmatina Awaliyah Kasri dari PEBS Universitas Indonesia, Bapak Abdillah Hasan dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia, Ibu Kisha Kwarina dari FEB Universitas Gajah Mada, Ibu Putu Geniki Lavinia Natih dari FEB Universitas Indonesia, Bapak Nur Sahrizal dari Badan Pusat Statistik, Bapak Ahmad Tohari dari TNP2K, Bapak Elan Satriawan dari TNP2K, tamu undangan dari Sekretariat Wakil Presiden serta perwakilan Kementerian Lembaga Republik Indonesia, dan juga seluruh peserta Forum Akademisi seluruhnya. Semoga Bapak, Ibu, dan rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat sehingga dapat melakukan segala rutinitas dengan lancar. Forum Akademisi TNP2K IBER 2022 ini menuju 0% kemiskinan ekstrem di Indonesia, tantangan, kebijakan, dan solusi untuk pertumbuhan inklusif di Indonesia diselenggarakan oleh Indonesia Bureau of Economic Research IBER yang berkolaborasi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K untuk mempertemukan para ahli dan peneliti dari konsorsium IBER, TNP2K, kampus-kampus, dan lembaga penelitian di bidang ekonomi kemiskinan, serta menemukan solusi konkret berbasis riset untuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim, di mana pembicara-pembicara yang hadir merupakan para ekonom yang ahli, khususnya dalam isu kemiskinan ekstrim. Acara ini sendiri akan berlangsung dari pukul 9 hingga 16.40 waktu Indonesia Barat. Acara ini akan terbagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi panel dan sesi tematik. Pada sesi panel, para pembicara akan berdiskusi untuk membahas subtema Global Strategy to Combat Poverty and Inequality. Kemudian, untuk sesi tematik akan membahas mengenai beberapa subtema, yaitu program perlindungan sosial, kemudian kolaborasi multisektor dalam pengentasan kemiskinan ekstrim, serta penguatan ketepatan sasaran dan konvergensi program pengentasan kemiskinan ekstrim. Acara ini akan berlangsung dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan dari pembawa acara yang kemudian diikuti oleh kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Suprayoga Hadi MSP. Kemudian dilanjutkan dengan coffee break selama 15 menit sebelum kita memulai sesi panel, yang juga dilanjutkan dengan makan siang dan sesi tematik sebelum akhirnya akan ada pidato penutup oleh Bapak Dr. Elan Satriawan yang akan menandai akhir dari acara hari ini. Sebelum memulai acara forum ini, marilah kita mengambil sikap hormat dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara hikmat dan bersama-sama. Para hadirin dimohon untuk berdiri.
selesai, para hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum melanjutkan ke agenda berikutnya, saya juga ingin menghimbau kepada seluruh peserta untuk mengikuti acara ini dan mengisi tautan form presensi yang dapat diakses di barcode yang ada di meja Bapak dan Ibu masing-masing. Dan juga untuk para peserta daring akan dikirimkan tautan di platform masing-masing untuk mendapatkan benefit. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Dr. Insinyur Suprayoga Hadi MSP, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden dan selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K. Kepada Bapak Dr. Insinyur Suprayoga Hadi MSP, yang terhormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara sekalian, Swastiastu, Namo Buddhaya, dalam kebajikan dan sehat-sehat kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaan dan kehadiran dari Bapak dan Ibu sekalian hadir secara langsung di acara Forum Akademisi untuk Kemiskinan Ekstrem pada pagi hari ini. Saya sendiri mohon maaf karena tidak bisa hadir secara langsung karena masih harus isoman kebetulan. Jadi mau tidak mau saya harus membuka acara ini secara daring. Bapak Ibu sekalian, saya mungkin patut menyapa ini Bapak dan Ibu, khususnya para pakar dan ahli yang alhamdulillah sudah bersedia untuk hadir dan sharing knowledge-nya maupun pengalamannya di dalam konteks pengurangan atau penanggulangan kemiskinan ekstrem dalam hal ini. Yang pertama Pak Katib Basri dari IBER. Terima kasih Pak Dede sudah kesempatan hadir. Dan tamu kita yang terhormat ini dari satu dari Oxford University, Prof. Sabina Al-Kire. I know this is already very late in still in the morning actually in Oxford. Juga Ibu Mahana, Profesor Mahana from Harvard University yang mungkin very late at night in Boston. Thank you for attending this meeting, and we hope that you can both of you can share the idea and also the experience of Oxford University as well as Harvard University in combating poverty. And I know that Prof. Sabine and Prof. Ekstrem already had long experience and long standing collaboration with TNP2K. Kemudian Pak Darno dari TNP2K, Pak Elan dari TNP2K, Pak Wisnu dari Nugroho dari BBM, Pak Anggoro Budi Nugroho dari SBM ITB, Pak Teguh Dartanto Dekan FEB UI, Pak Fajri Muarja dari FEB Universitas Andalas, Bu Rahmatia Waliahasi dari PBS UI, Pak Abdillah Hasan dari Lembaga Demokrasi UI, Bu Putu Genki Lavinanati dari FBUI, dan Pak Nuh Sahrizal dari DPS, juga Pak Tohari dari FBUNER dan TNP2K, dan Budiah Usahara bisa yang nanti menjadi moderator. Terima kasih. Dan juga Bapak Ibu perwakilan dari lembaga dan juga dari perwakilan dari donor, lembaga pembangunan, akademisi dan juga think tank dan organisasi masyarakat sipil, juga ada perwakilan dari Indonesia Usaha. Terima kasih, dan media massa, serta rekan-rekan dari Satwapres dan TNP2K serta para hadirin sekalian. Forum ini disebut dengan Forum TNP2K dan IBER, jadi kolaborasi antara TNP dan IBER tahun 2022 ini mengandung topik menuju 0% kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Tantangan, Kebijakan, dan Solusi untuk Pertumbuhan Inklusif di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, forum ini merupakan bagian dari komitmen TNP2K untuk menyediakan semacam wadah kolaborasi antara pemerintah dan pemerintah. Dalam hal ini adalah pihak akademisi dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim pada tahun 2024. Kita tahu bahwa ini sudah diamanatkan oleh Presiden dalam Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang terbit pada bulan Juni 2022 yang lalu. Lokakarya ataupun seminar ini sebetulnya ditujukan untuk meningkatkan penelitian terkait dengan kemiskinan ekstrim melalui berbagai identifikasi seperti tantangan, inovasi, dan juga solusi yang ditemukan baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat, maupun juga kita belajar dari pengalaman global. Melalui pelibatan akademisi, periset di tingkat nasional dan juga internasional, tadi Prof. Sabin dan Prof. Rema juga sudah hadir, insya Allah dapat mempromosikan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim untuk mendukung penguatan kebijakan berbasis bukti. Jadi evidence-based policy berdasarkan penelitian dalam perspektif kekinian. Forum ini juga diharapkan dapat menyediakan semacam ajang dari para akademisi, baik yang diundang secara langsung maupun yang hadir secara daring, untuk dapat berdiskusi dan juga bertukar pikiran, jadi exchange idea terkait bagaimana mengimplementasikan program konvergensi kemiskinan ekstrim, agar dapat benar-benar membantu mensosialisasikan termasuk upaya dan kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim ini kepada sivitas akademika secara lebih luas dalam hal ini. Karena kita tahu bahwa ekstrim poverty ini cukup mendesak untuk cepat kita lakukan. Hanya tinggal 2 tahun kita harus mengejar hingga 0%, sekarang masih sekitar 2,0%. Maka kita harus keroyokan dalam ini. Bapak Ibu sekalian, Presiden dan Wakil Presiden, khususnya Wakil Presiden selaku Ketua TNP2K, telah menyatakan di beberapa kesempatan bahwa penghapusan kemiskinan ekstrim ini harus dilakukan melalui upaya kolaborasi, sinergi, juga konvergensi yang melibatkan berbagai pihak. Kita kenal seperti partnership scheme, pentahelix, mulai dari pemerintah pusat, daerah, sampai dengan tingkat desa, juga pelaku pemerintah. Di sini kita tahu mulai dari tadi pihak swasta, pihak organisasi masyarakat, kemudian juga pihak akademisi dan dunia usaha. Sehingga kita harapkan semuanya bisa diupayakan kolaborasi ini, sehingga upaya kita untuk percepat penghapusan kemiskinan ekstrim ini bisa lebih efektif dan berkesinambungan. Kami yakin dari TNP2K selaku yang disebut dengan think tank-nya penanganan kemiskinan selama 12 tahun terakhir ini, bahwa semakin banyak kolaborasi dan sinergi dan konvergensi yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku pemerintah akan mempunyai imbas atau dampak yang positif pada pencapaian target percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia pada 2024 mendatang. Kita sudah mulai sebenarnya tahun lalu di 2021 uji coba di 7 provinsi di 35 kabupaten kota. Kemudian tahun ini di 212 kabupaten kota di 25 provinsi, dan insya Allah mulai 2023-2024 kita perluas sampai dengan seluruh Indonesia dalam hal ini kita tuntaskan. Jadi forum hari ini kita mencoba mengelaborasi, harapan kami ya, kita bisa mengelaborasi berbagai ide dan inovasi yang tertuang dalam kajian atau penelitian ilmiah tentang penanganan kemiskinan, khususnya untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang dilakukan oleh para akademisi baik tingkat nasional maupun tingkat internasional maupun dari tingkat daerah. Kita tahu di sini ada juga dari universitas andalas dan sebagainya. Ada 4 sesi sebetulnya dalam pertemuan ini. Tadi sudah disampaikan oleh MC
Jadi kita harapkan sesi pertama nanti mungkin Prof. Sabin dan Prof. Rema bisa memberikan perspektif tentang global strategy to combat poverty and inequality. Ini diharapkan bisa memberikan semacam konteks yang dilakukan oleh global dalam kaitannya dengan penghapusan kemiskinan, terutama kita kaitkan dengan SDGs contohnya. Jadi saya rasa World of No Poverty, tujuan pertama dari SDGs ini menjadi kuncinya sebetulnya untuk kita gerakkan. Dan mungkin ini mungkin perlu dipahami juga oleh Prof. Sabin dan Prof. Rema. Indonesia actually already set the target 6 years earlier than the SDGs, because we try to eliminate the extreme poverty in 2024, not waiting until 2030 actually. So 6 years earlier or ahead of the global target actually. That's why this is very challenging, and we do hope that you can give us some idea and some input towards the achievement of those zero poverty, extreme poverty in 2 years from now. Thank you, Prof. Sabin dan Prof. Rema. Sesi kedua nanti kita coba bicara mengenai social protection program. Di sini kan macam-macam ya, terkait dengan coverage-nya ya, cakupannya, kemudian GETSI, ini gender equality, dan juga disability dan social inclusion. Kemudian kontribusi untuk sektor makronya seperti apa. Jadi ini kita harapkan nanti TNP2K yang nanti mungkin akan banyak menyampaikan, seperti nanti Mas Dano mungkin akan menyampaikan hal ini. Kemudian sesi ketiga saya pikir ini menjadi penting juga untuk bisa membahas tentang yang disebut dengan increasing capacity through interagency coordination and multi-stakeholders collaboration. Nah, ini strategi yang paling penting sebetulnya, karena kita sepakat tadi Presiden dan Wakil Presiden sudah sampaikan dalam kaitannya dengan upaya kita untuk memperkuat kolaborasi dalam hal ini, maka kita diharapkan tadi yang disebut dengan capacity through interagency coordination dan multi-stakeholders collaboration menjadi penting. Dan yang terakhir, saya rasa kita akan coba untuk bagaimana membahas tentang penguatan akurasi dari target, jadi pensasaran dan juga convergence of extreme poverty program dalam hal ini. Ini menjadi penting sebetulnya karena salah satu syarat untuk bisa tercapainya 2 tahun ke depan ini 0% adalah pensasaran yang lebih tepat dan lebih baik sehingga efektif dan juga berkesinambungan. Ini yang kita harapkan momok ataupun yang kita kenal dengan exclusion error yang selama ini kita kenal itu bisa kita tanggulangi dalam hal ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, terakhir kami memahami bahwa kita sangat menghargai dan mengharapkan peran dari akademisi dan para peneliti dari perguruan tinggi dan juga dari lembaga riset dalam hal ini sangat penting untuk produksi dan reproduksi pengetahuan. Makanya tadi yang disebut dengan evidence based policy itu menjadi penting sebenarnya dalam hal ini. Banyak sebetulnya yang sudah dilakukan oleh forum perguruan tinggi, baik itu secara tematik maupun yang terkait dengan dukungan-dukungan kepada pemerintah secara langsung. Seperti contohnya dalam forum diskusi ini kita sebut dengan forum akademisi atau forum perguruan tinggi untuk pengurangan risiko bencana. Ini menjadi penting sebetulnya bahwa kami di pemerintah ini juga sangat memerlukan masukan berupa berbagai alternatif pemikiran dalam hal kebijakan dan praktek penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Forum ini juga diharapkan juga dapat memberikan semacam rekomendasi nantinya dalam kaitannya dengan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dengan basis dukungan dasar analisis yang kuat berdasarkan hasil kajian ilmiah yang kuat secara metodologis, valid dan juga reliable. Oleh karena itu kita berharap kami menjembatani lah, insya Allah bisa TNP2K karena kami juga sangat berorientasi pada riset, pada hal-hal yang bersifat kajian-kajian dalam hal ini, nanti akan menjembatani hasil-hasil yang disampaikan dari seminar IBER ini untuk nanti dijadikan masukan bagi kebijakan bagi kementerian lembaga terkait lainnya dalam hal ini. Karena semuanya kita harapkan bisa berbasis bukti. Karena bukti komprehensif, dukungan saran kebijakan dan sebagainya ini diharapkan bisa menjangkau seluruh kementerian lembaga dan juga nanti di pemerintah daerah.
Karena saya tahu bahwa kemiskinan ini tidak one fit for all, tapi ada spesifikasi dan kekhususan dari satu daerah dengan daerah lain, bahkan dari satu kelompok penerima manfaat dengan kelompok penerima manfaat yang lain, satu geographical condition yang satu dengan yang lain dan seterusnya dalam hal ini. Terakhir, saya Bapak Ibu sekalian, khususnya bagi para narasumber, kami berikan penghargaan yang sangat tinggi dan tinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang berkesempatan hadir, terutama ini tamu jauh kita dari Oxford University, Prof. Sabin, dan dari Harvard University, Prof. Rema dalam hal ini yang telah bersedia memberikan berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam hal ini. Dan juga kami tidak lupa mengucapkan juga terima kasih kepada Kedutaan Australia, Kedutaan Besar Australia dari DFAT, melalui program Kemitraan Mahkota yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini melalui Sekretariat TNP2K di Sekretariat Wakil Presiden dalam hal ini. Dan juga terima kasih kepada Pak Khatib Basri, Pak Dede, Bu yang atas nama IBER dalam hal ini yang telah menyelenggarakan kegiatan ini bersama-sama dengan TNP2K. Akhirnya selamat berdiskusi bagi Bapak dan Ibu sekalian. Kami berharap hasil diskusi dalam forum hari ini dapat bermanfaat upaya kita dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan inayahnya dan selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Suprayoga Hadi atas sambutannya. Semoga bisa memberikan nilai positif bagi kita semua untuk bisa terus bergotong royong mengupayakan penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia hingga 0% pada tahun 2024. Kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sesi utama kita, sesi panel dengan tema Global Strategy to Combat Poverty and Inequality. Baik, sesi panel ini akan dihadiri oleh pembicara-pembicara yang memiliki expertise di bidang ekonomi, khususnya di bidang ekonomi kemiskinan. Dalam kesempatan ini kami mengundang para ekonom yang telah sangat berpengalaman dan sudah berkecimpung lama dalam bidang ekonomi kemiskinan serta dikenal baik dalam ranah nasional maupun internasional. Untuk sesi diskusi tanya jawab, peserta nanti akan dapat mengakses 4 standing mic yang berada di depan dan juga tengah ruangan, dan bagi para peserta online juga dapat bertanya dalam kolom chat. Hadirin, sesi panel hari ini akan dipandu oleh moderator yaitu Bapak Dr. Muhammad Khatib Basri, SEMSC. Beliau adalah salah satu pendiri sekaligus direktur dari Indonesia Bureau of Economic Research atau IBER. Selain itu, saat ini beliau sedang menjabat sebagai Komisaris Utama atau Komisaris Independen PT Bank Mandiri Persero Tbk dan PT XL Aksiata Tbk. Kepada beliau, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih bahwa pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan akan melaksanakan sesi pertama yang berjudul Towards 0% Extreme Poverty in Indonesia. Allow me to speak in English because
The session will be conducted in English, and we are very fortunate that this morning we will have three excellent speakers, distinguished panelists, with Professor Rimahana of Harvard University, Dr. Sudarno Sumarto of TNP2K. I don't know whether I should associate him with Semeru or TNP2K because basically he's everywhere. And also Professor Sabina Alkire from of Oxford University. We will have, correct me if I'm wrong, it's about 2 hours for the presentation and discussion. And as Pak Yoga said in his introductory remarks, that the President of the Republic of Indonesia, through the Presidential Decree number 4 of 2022, has set the target of achieving 0% extreme poverty by 2024. I do believe that this is a very important objective and target of the government, and the aim of this discussion this morning is we would like to hear the view from the expert. What are the main challenges that we need to anticipate in order to achieve this target? What steps need to be undertaken? And also maybe some of the caveat that the government needs to prepare. And we are very lucky that this morning we will have these three distinguished panelists. And let me start by inviting my good friend, Professor Rimahana of Harvard University. She's now in India, so I do believe probably around 8:20 now in India. Yeah. So without further ado, let me ask Professor Rimahana, but I want to pose a question to you. You've been conducting so many research about the issue of poverty everywhere in the world, including in Indonesia. You've done a lot of work in Indonesia. From academia perspective, how do you see this extreme, the government objective, the government policy of achieving of 0% extreme poverty by 2024? And if you can share with us what steps needs undertaken and also lesson learned from other country experience. So let me invite Professor Rimahana. I just want to check whether she's online already. Yes. Hi. Rima, can you hear me? I can hear you. Okay. So we wait. Okay. Now I can see you. Okay. Good Great. morning, Rima. So Good morning. let me. I think you can start now. The screen is yours. Thank you very much. Great. Hi. Thank you for having me here today. It's also nice to be able to be at this event to continue to collaborate both with IBER, which is doing a lot to support academics in Indonesia, finding a foundation of research networks and information for academics in Indonesia, and also to support the work of TNP2K, which has been doing really great work in Indonesia to help try to think about how to bring data and evidence and think really hard about these challenges of poverty in Indonesia and what kind of programs and policies can be done to address it. So it's great to be able to be at the conference and to be on this panel. So these are extremely challenging topics that we're talking about today, but also extremely important. I think there's and it's a very, very big question, so I have a lot to say, and so in some ways don't even know where to begin because of the many different facets to be thinking about when we are thinking about extreme poverty and thinking about what could be done to more generally make sure that people are protected and live with a sense of have enough to eat, have enough to send their kids to school, have enough to live with a basic sense of dignity. So I think I'm gonna start maybe talking about
a number of questions that was posed to me in this session to get started thinking about what could be done. And, particularly given the questions and the goals of this conference is trying to think about evidence and thinking about data and what we can do as an academic community to also help and support this very important endeavor in terms of thinking about how to address extreme poverty. So I think the first question, and Pak Dede, you can correct me if I'm wrong, the first question was really about like, why are we here? Why is academia here? Why are we part of this conversation in terms of thinking about this goal of reducing extreme poverty? And, it's funny when people ask me this question, because I often think about, when people hear the word academia, there's also, there's this, these old stereotypes, even in my own mind. I can't even imagine that I'm an academic per se, because I have these old stereotypes in my mind of somebody in an ivory tower hidden away, out of touch with the world, and in their own little thing. And I think those, maybe at one point that was true, but I think those old stereotypes are beyond us. That a lot of people who engage in academia are engaged because of this idea of the social mission, that we want to do good in the world, and we want to think about how we could bring and use tools from research to both provide information to policymakers that can be useful, and also provide ways to try to really understand, are the things that we're doing actually working in helping achieve our policy goals and helping achieving society's goals. And so one of the key ways that I think research and academia can help us with this goal of thinking about how do we reduce extreme poverty is that the first thing is, one of the things research can do is help us think about and evaluate different programs and policies. So actually test impacts and see if what we're doing is working. So to give an example, in Indonesia, in collaboration with TNP2K, we looked at the medium-run impacts of the PKH program. It's a conditional cash transfer program in Indonesia geared at exactly this population that we're talking about today, the very, very poor. And one of the things the evaluation showed is that the program is actually working. It is making a difference. But what was interesting about this study is that it helps us also not just understand is it making a difference, but it's helping us understand how it's making a difference and what are the channels it's making a difference. And that can help us think about how do we design programs better and really help us try to understand how it's working. So for example, in the PKH program, one of the things that we saw was that the program is geared towards the very, very poor, exactly the population we're talking about today. And it's geared at not just providing a one-time transfer or a transfer for a year, but it's really geared at systematic investments for families with kids for many, many years. And it's a small amount of money, about 10 to 15% of consumption, but the idea is that it's steady over time. And one of the things that you see in the data is that if you, at the beginning of the program, it doesn't have that much of an effect on indicators that we care about, such as stunting for kids. It's only when the program has really been active for several years, where we're making the continual investments of kids over time, that you're actually starting to see the impacts arise. And so, for example, the research, one of the things I took away from the research, it's not just that it's these like one-time investments, but we need to be thinking systematically about how do we make these continual investments that are really trying to make a difference. The second way I think academics can help and how we can contribute to this conversation is, that even if you have a policy or program you want to run, as a policymaker, there's so many decisions you have to make. And we know that these decisions are very consequential because they have real impacts on the effectiveness of the programs and policies. And so one of the ways that we as academics can start to think about is that as a policymaker is designing a program, what are the different design choices you make, and how are they impacting? So for example,
as Pak Yoga mentioned earlier, one of the issues we often think about in designing anti-poverty programs is targeting. And this is where academic can help in terms of thinking about what happens to inclusion and exclusion error based on where you draw the cutoff for inclusion into the program, how it is an increase and decrease. It can help us think about if you use these different variables in the targeting versus these different variables. So, oftentimes targeting is done by looking at lots of different asset variables of the household. And so we could help try to think about different, what happens when you change those variables, which we know might have really big implications. It seems like a simple choice, this variable versus those variables, but they really have big impacts on the way that these programs, who they're reaching and how they're reaching them and so forth. And then the final thing is about data, is about transparency. For me, that's one of the biggest areas where I think research makes a difference, is that as a byproduct of research, the whole goal of research in some sense is create information and knowledge. It's about making the data out there. It's about making the data available for all, about making it understandable for all, about aggregating it and putting it together in information, and so people can make better choices. And whether that be policymakers being better choices over the policy, or even for citizens to understand what is the impacts of the programs that the governments are running, and who's receiving them, and how is it being done, and how can they better advocate for their rights. And then the final thing I want to note about this question as well is that, it's oftentimes of like, why do we invest in research? How is it useful? So I do want to give an example of how research can be used to address this problem of the extreme poor. So for example, many years ago, working with many partners in Indonesia, including Bapanas and MOSA and the World Bank, we worked on a project trying to understand if we could improve the targeting of a lot of these transfer programs. And oftentimes these transfer programs are done with a data-driven approach. But the question we were posing is, can you bring soft information from communities into helping determine who should get access to public services, to anti-poverty programs? And for me, I thought this was it's a very important question, because on one hand is we know that the data is good, but it misses lots of things, and we know that poverty has many different dimensions, and the community might understand these different dimensions and understand how it aggregates together and think it through. And getting this information, this soft information, might have advantages just over the hard data in terms of thinking about how do we reach the poor to provide them with essential services. But the worry with all of this is that you worry that if you do bring in a community and you make it a little softer as opposed to just a data-driven approach, you worry that there's room or scope for corruption. In fact, that's often the thing we heard at the beginning, was that this is going to cause a lot of elite capture. We shouldn't do it. And then we said, well, we should test it. We should see if the benefits we get, we potentially can get from this community-based targeting actually really matter. And for me, this was very interesting, because we did the research, and it actually also opened my mind a lot, because it really showed that we got a lot of benefits from community targeting. In fact, the community did roughly about the same, maybe a little bit worse in matching, if you're matching just income or consumption, than a data-driven approach. But the community were choosing slightly different people they thought were more vulnerable along different dimensions, which was very important. And also the community satisfaction around the programs, the legitimacy of the program really mattered, because people felt like they had a voice. And we didn't see a huge amount of elite capture. So this research was done many years ago. But then actually during the pandemic, one of the key challenges that the government faced was, how do you actually, you have all these newly vulnerable people, they're vulnerable on different dimensions, we might not have the right data yet or know exactly how to find them or who they are. How do we actually reach these people who are being missed by the social safety net system right now? And what the government did was, because we have these, in Indonesia, there are these block grants to villages.
they were able to work very, very quickly with the village block grants to say that some of this could be used for direct transfers to the poor, to people who are not on the safety net system, who are vulnerable, and to do community targeting to identify those individuals. And that was able to be done very quickly because we had the knowledge from the research in the past. We had invested in research, we had invested in knowledge that this is something that could work. And we wouldn't get the bad effects of elite capture and so forth. And so it really shows how the research can make, we invest in research in good times to really have the information we need to act when times are rough. And we need knowledge right away in terms of thinking about how to make things better. And so I think, and so for me, going back to this first question that was posed to me as part of this panel, in preparation for the event today is really, for me, I do think that we could start thinking about, and this is why I think conferences, workshops like this are very important, is we want to start thinking and talking about the research. We want to start thinking and talking more about the evidence and really thinking about how that can help us improve public services in Indonesia. Okay, so then I think I spent longer on the first question that was posed to me than I planned. So I'm going to move, Pak Dede, if it's okay, I'm going to move to the second question that was. Sure. Take your time, Raymond. Okay. So the second question that is posed to me is about how to improve the provision of public services in Indonesia, and how to, is particularly, again, in the context of as we're thinking about extreme poverty in Indonesia. And here, again, I spent some time thinking about this because, it's not an easy task for policymakers because, it's a huge challenge. And especially in a country such as Indonesia, it's such a big country, it's such a diverse country, different sets of institutions in different places. There's transportation challenges and moving things around. With all the islands, and it is not an easy task. And so first of all, we should acknowledge that we're taking on a very tough task. And so we really need to think hard and work hard on this problem. In terms of thinking about it for the case of poverty, I think for me, it's a simple thing, but an important thing is that if we do want to eliminate extreme poverty in Indonesia, one of the things is that we do need the government and we do need more spending on the poor. I know that there's a lot of debate over this in many countries, including, where I'm from in the US, there's a lot of debate about how much we spend on social transfer programs. There's also often, which are geared, social safety net programs, social insurance programs, which are often geared at trying to reduce poverty. And I think a lot of this debate comes from what is the role of government, what is our responsibility as a society. There's a lot of debate about why do we need to do this. And I think here is where, for me, taking a step back, I think the research is something that has also helped us with a little bit of the why. A lot of why we have a responsibility as government to do this is really acknowledging the fact that poverty is not necessarily people's fault. I think there's often this idea that people are poor, you provide them with social protection, you provide them with transfers, they're getting a handout from the government. But when you look at what the research says, oftentimes a lot of what determines poverty is, where you were born, who your parents were. There's a lot of work by, for example, researchers in the US like Raj Chetty showing that even just the neighborhood that you grow up in, the neighborhood that you're born into can have a huge difference on your life path. Just because we know that there's often a lot of intergenerational poverty. And so I think the first thing is really acknowledging that poverty is not is something that falling into poverty is often something that many people are born into, and it's hard to get out. And as a society, if we care about a minimum living standards for all, and we care about human dignity, it makes a difference to invest
it really makes a difference to invest and to spend more on helping people to try to overcome some of the many challenges that you're often born into. I mean, the second way for me that the research, I think, matters a lot, and this goes back to the spending question, is that when people talk about spending on social protection and cash transfers and food programs and the different types of subsidy programs you give to the poor, there's often in the political debate that, well, you're going to give somebody this cash transfer and they're going to stop working and they're going to get lazy and so forth. And this is where I think research in the last 10 years or so has really, really made a difference, because there's now lots and lots of studies showing how social protection programs in many, many parts of the world, of the kind of range of programs that we do, for cash transfer programs, conditional cash transfer programs. First of all, people are on these programs are working. It's not that they're not working, it's that they are working, but they just, because of the circumstances of the economy, because of the circumstances of life, just don't make enough to support their families. And so it's not that people are lazy poor. And then when you look at the impact of these cash transfer programs or other types of social protection programs, nobody stops working. You don't see employment effects. You don't see people reducing their work hours. And these old stereotypes that the poor are going to spend all the money on alcohol and drugs and cigarettes and stuff, we also don't see that in the data too. And we see this worldwide, but also when these studies have been done in Indonesia, you also see those social protection programs are not causing people to work less or do bad things, but rather these kind of programs these social protection programs are having an effect on health. They're having an effect on education for kids. They're bringing people up to a basic standard, at least a basic standard of living. And some of the newer research is showing that depending on the way you design these social protection programs, you're also affecting people's livelihoods. There are promising programs, asset transfer programs, and so forth that are also helping people improve in entrepreneurship and so forth, and can actually have an effect on poverty. So for me, so coming back to this original question of what can we do, I think it's two things. It's one, and they are interconnected, is really saying that if we do want to make a difference in extreme poverty, we have to be thinking about really allocating the budget for it, and designing the programs, and then designing the programs and knowing that these programs are actually making a difference when they're designed well. And that's again where research, I think, can help you in terms of thinking about the trade-offs and the design of these programs and really making sure that programs affect the very poor. But I do think connected to that, I think, I do want to acknowledge, I think, and maybe I'll be a little provocative here, that I think it's not just about the extreme poor. And we shouldn't be thinking about our safety net system. We shouldn't be thinking about social protection as just something that is for the extreme poor. I mean, obviously, that's a very important part of it. We don't want people living so far below any basic standard of living. But we want to get people up. But I think but we have to acknowledge a little bit more that poverty is, it's not static. It's not that there are people who are poor and there are people who are not poor, and we help the people who are not poor, and then it all ends. And I think we also have to acknowledge that it's not just the extreme poor that are having challenges in terms of living day to day and being able to make the investments in their family that they need to be successful in the world. And so we do want to be thinking about a suite of social protection programs that are helping people and helping people in different ways. So we want programs that are designed geared towards the poor and the very poor, and getting people up to an income floor. But there's also this other issue that, for many people, life is risky, and risk can help bring you back into poverty. And if you're very, very poor, one shock, a health shock or crop failure can lead to just horrific circumstances. But also, it's not just the very poor who are affected by risk. We've seen many people move into the lower middle class,
in many emerging economies. But, you have one bad shock, and you can get pushed back into poverty. And so, for example, you lose your job. What do you do while you're, what do you do? How do you support your family? How do you put food on the table while you're spending the time looking for a new job? There's a health shock of somebody in the family. That also can have devastating effects if somebody's not being able to work because, they're in bad health, but also because of if you have large bills, expenditure shocks from the health emergency. So and that could push you back into poverty. And so we're talking about ending poverty, which I think is a great goal and we should do. But the truth is that it's not just a one-time static goal. We're going to do this and poverty. I think we need systems in place that both attack the challenges of the very poor and get people up to a living standard, but also we need to be thinking more broadly about different types of social assistance programs, different types of social insurance programs that are helping people manage the shocks that could bring us back into poverty. And so we really should be thinking more broadly about not just one or two programs that are going to bullet solve the world, but a suite of programs that are helping people both manage extreme poverty, but also manage the riskiness of life that can push you back into poverty. And so we really should be, I think in many ways, the debate should be a little bit broader as we think about how to really make sure that lots of people are protected and are able to live their lives well. And so I think that's a large part of what I wanted to talk to. So talk to you, Dan. I don't know if you have more questions for me. Talk to you. Yeah. Can you hear me, Rema? Yeah, I can hear you. Okay. So thank you very much, Rema, for your excellent remarks. I do believe that there will be many questions will be addressed to you later on because you mentioned about the important research, especially related to the target what the government is trying to achieve about extreme poverty, and you mentioned about a couple important things, that this is not an easy task related to the size of Indonesia. It's really big. And you also mentioned about the importance of more spending. And but one thing that you also mentioned in your remarks, that probably the debate not only focus on one static objective, but also to look at about several strategies for addressing the issue of poverty, but also try to mitigate the riskiness of this. Some of the people will back into poverty again. I think this is a very useful point that will be discussed later on. So thank you very much, Rema. So now allow me to invite Dr. Sudarno Sumarto of TNP2K and Semeru to give your presentation. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's always nice to be sitting next to my dear friend Dr. Khatib Basri, and I would like to allow me to speak in English as well, so that Rima Hana, my colleague, and also Ibu Sabina Akire, and also listener from outside can contribute better in terms of the thinking. I also would like to acknowledge our thankfulness to Pak Elan, Pak Yoga, for supporting this event. I think the idea came from both of them to have this kind of symposium, so we have a better ideas how to move forward with the extreme poverty reduction program. I have many friends attending this offline. Kita ada Mas Sony from IPB, our professor, and most importantly Pak Raden Pardede,
and there are many other colleagues who I cannot mention one by one. But this is very encouraging, having our macroeconomists like Ratin Pardidi start getting interested and intense in doing poverty, and extreme poverty is very, very, very good for everyone here. I think this is the forum that is an excellent opportunity for people in the policymakers getting engaged with scholars under the Indonesian Bureau of Economic Research. I'm grateful to Mas Didi for his willingness to be executive director of the IBER. Used to be Ibu Mari Pangestu, because he now moved to Washington DC, and Dede took over the position, and it's been very active in engaging with the universities, so that by getting Pak Yoga already mentioned from the beginning about the importance of ideas. Ideas matters a lot when we talk about these very issues. So in the next 20 minutes maximum, because I would like to hear more, from the audience, I would like to share with you Indonesia's progress, challenges, and moving forward, especially in addressing this extreme poverty. This is a very daunting task, it's very complicated, and we need many ideas, so we do not pretend to know everything about this one. So here is, I would like to share, next please. Okay, so next please, I cannot operate this please. Next slide is going to basically to show us that how Indonesia actually has been doing extremely well in addressing extreme poverty. This graph is taken from the bank numbers based on the report just recently produced. Just to give you an example, in 1998, during the peak of the Asian financial crisis, our $1.9 purchasing power parity was recorded at about 60%. So 60% of the Indonesians actually living under that 1.9 purchasing power parity. So you can imagine how vulnerable at that time. And then about close to 30 decades later, now the poverty is only recorded at about less than 2%, or around 2%. But unfortunately, because of the COVID-19 and also the slowing growth, I think the progress has been very slow. Between 2019 and 2022, it's not much seeing. This is the extreme poverty. And then if you look at on the right panel, this is the same story as also happened for if you use the national poverty line, the yardstick. Actually, Indonesia was, for the first time since the 1998 financial crisis, poverty was recorded at a single digit at around 9.18% in 2018. And then because of the COVID-19, I think I've also discussed this before, poverty increased by about 1 percentage point. I think this is something that we have to keep in mind. We talk a lot about extreme poverty. So what does it mean? Next. So here is the trajectory. This is, I just took it from Papana's numbers about, I think the idea of having zero extreme poverty in March 2022 was not a bad idea, looking at the trajectory that I will show you. Poverty fell very dramatically because mostly driven by growth, economic growth, and also expansion of social protection program. And since then, actually the delta, the change has been very flat. For example, between 2020 and 2021, extreme poverty only fell by about 0.1 percentage point. This is very, very, very low. The same thing also happened if you use the national poverty yardstick. Considering the trajectory is not going to be very easy for the future, if we would like to have this, it means that you would like to have the extreme poverty by zero in 2024, you have to work extra hard, looking at the trajectory for the last 3 years. But keep in mind, what do we mean by zero? Actually, the economists used to equal this as the full employment economy. It does mean that everybody is working. There are also some of the people there who are uneradicable,
rate of employment. So the economist terminology of full employment is the same thing with the extreme poverty. It doesn't mean it's going to be zero, close to zero, but we have to make sure that it's close to zero as much as possible. So this is the notion about having this zero extreme poverty, everyone to be minded. What does it mean? Does it mean it has to be zero or close to zero or 0.2 or things like that? This is just the terminology of this macroeconomic situation. So it's getting very complicated, as I just said from the first slide, that actually extreme poverty or poverty are closely related to growth. When there is a disruption to economic growth, and then poverty is going to have directly impacted by that conjecture. And to add one more point, because it's also getting harder when we are dealing with the low base, with the hardcore poverty, where poverty is only about in the neighborhood of about 2%. Next, this was also slightly mentioned by Rima Hana, the poverty dynamic in Indonesia, but also the Sicilian future of many other countries. People moving in and out of poverty quite frequently, even in a very short period of time. This is using Susanna's data, March 2020. We can see here that about 70% of those who were not extremely poor in March 2020 moved to become falling into extreme poverty. This is huge. But at the same time, about 60% of those who were extremely poor in March 2020 moved out of extreme poverty in September 22. And the interesting point here is that those who move into the extreme poverty not only come from those in the neighborhood of vulnerable people, but some actually came from those in the 60th percentile, 50th percentile. So this just to show the vulnerability of our population. And looking at the distribution on the right, the fact that our distribution is skewed on the right and also clustered around the poverty line, it means that if you move slightly to the right of your line, and then more people will fall into that category. If you increase the poverty line by 70%, for example, poverty will increase by about 30%, 300%. So it's 3 times. So this is make targeting very difficult, very complicated, as Rimahana already mentioned. When we talk about extreme poverty, it doesn't mean that you're only looking for people who are extremely poor now, but you also have to go beyond that line. Next, so this in terms of the covariate, who are those people actually? Those are linked to their employment status and then also household composition, sector of employment, access to basic services, asset ownership. Those are the characteristics of the extreme poor who stay poor or who move into the poverty. I think this is important to identify who are the extreme poor actually. So I think government did the right thing. I recall at that time, during the beginning of the crisis, we had a Zoom meeting with Pak Khatib Basri, Pak Raden Pardede, also Pak Budi Gunawan when he was still the Deputy Minister of SOE, asking about data. Data is important. We would like to address this. And how can we reach out? This is during the COVID crisis in 2000 at that time. And actually we did relatively okay with all of the limitation that we had, and the government expanded the social protection program to cover not only those in the bottom 40%, but above it. So the depth and the breadth of the program has also been implemented. So the depth meaning that we also added the benefit, especially for those receiving the PPNT or Kartu Sembako, for example. And the budget, in terms of budget, also increased from less than 1% before the COVID-19, increased a lot by 1.45% of the GDP. This is quite an achievement, and as a result, poverty increased, but it's not as much as what people have already predicted before. But unfortunately, the following year, actually, the budget fell again slightly, only less than 1%, and then since then, government already started moving forward with this extreme poverty. Next. So here is the 3 stages that government has committed. I took it from Pak Raden Pardede presentation actually. The first phase is actually to put a top-up program by adding additional benefit from those in this 35 district in Indonesia, and then we have a baseline and we document it and see what
impact will be. That was only in 35 districts. And then this year, the second state is by covering more districts, 212, 212. This doesn't mean it's just coincidence, because 212 is comprise about 70% of our extreme poverty living in there. And then next year, hopefully, it's going to be the whole country. In terms of the program, we'll be focusing on economic empowerment program, continue the social assistance program, and using this P3K, Pak Didik. P3K is the database for addressing extreme poverty. They will tell you more about what it is, what is this P3K. And as we can see here, the point that I'm trying to see is that Indonesia is still recovering from the pandemic, and we know the power of growth. With the slowdown of economic growth, it's had impact on our effort to address the extreme poverty. So the question is whether this thinking is actually requires more ideas in terms of how can we make it better in the policy making process. Next. So this is a multi-year, and then all of that issue, and then here are the challenges that we are facing, Bapak Ibu semua. Yang pertama, I think was also mentioned at the beginning by Pak Yoga also, on how can we develop reliable data for targeting. This is critically important. I think we have to be very serious on this one, because it's getting harder and harder. The second one is expanding program to reach those excluded from the existing one, mostly those vulnerable people like elderly, like disabled people. And then the third component is also critically important. Actually, we discussed with Baraten before the start of this conference, is about we need the active labor market policy and empowerment. Not only jargon, but actually how can we operationalize, what is the mechanic? Something like, active labor market, including vocational training. We have Prakerja now, but it's still at the early stage, and we also need like employment guarantee scheme, but he'd like to mention that in his writing in many opportunities during the economic lull. I think we have to, invest more on this public work program. There are many things that we can still do it on the, of course, in the modality is going to be different with all Padat Karya, but this is a public works with a very, very light conditionality. The bottom line is actually to inject money and resources in the community so that they can have a purchasing power parity, purchasing power. And the last one, which also I think it's been noticed by many, is the silence of our government in dealing with these issues. I think I'm trying to be open here. I'm putting myself as a researcher, as also helping Pak Yoga in managing the TNP2K, but we learn a lot from this one. That every line ministry is doing their own thing, and sometimes very hard to coordinate. Maybe Paratian can share his experience, and Pak Andi around, he can also tell us how difficult is this. We can break, and we can also debottlenecking this silos. Why does it matter? Because when we have program completed and the last mile is built, and people will have enough money to get out of this extreme poverty. So this is not about political notion, but this is all about those last mile issues that Amartya Sen like to mention it. So what can research play a role in this one? Because we also do not know the answer. We are all here, most of them are scholar, professor, and IBER members, Indonesian Bureau of Economic Research. Ideas when we created that was actually to encourage scholar and university people to contribute in the policy making process. I think this is what we are inviting you all to contribute. Next. Okay, I think this is what we just mentioned about data. There are so many challenges that we have already mentioned. I think Nikki, when she sent me about the TOR party, asking what have been the innovation of the TNP2K in collaboration with others. This is one of example of the innovation that Pailang and colleague has created by making use of the National Planning Board data, PKKPN data. It's already there, it's already available, and it has some indicator that can be used to rank household or individual in the database. This is almost census, is about 80% of the data. This is done in the absence of updated social register or DTKS, because DTKS, the last updated was in 2015. It means it's 7 years already obsolete, and people move and out of poverty quite frequently, that I just saw you in the graph previously.
So what we did was actually to work with PMK, with the Coordinating Minister of Economic Welfare, and also EQUIN actually, and also with the PPS to work on this using Susanas to predict welfare ranking by using proximity testing, but actually we also developed different algorithm. We know now how to do machine learning, but I think the best way to do at that time was using just very simple PMT to predict welfare consumption, welfare ranking of the individual listed in these DTKs, in this PKKBN. And in the future, this data can also be used to construct the so-called social registry that we have been talking with Pak Sua, Pak Rate, and also colleague from Papanas. So this is one of the innovation that we introduced during this difficult and very pressing time, because it's easy to talk about zero extreme poverty, but turned out to be so difficult and so complicated because the data is obsolete and people doesn't want, KL sometimes it's hard to work together on this very issue. Next. So the second issues in terms of the innovation that we need to work on, I think that baby of the P3K actually to address this issue. Just look at this on the left. This is government data. This is from PBS. Actually, those extreme poor, almost half of those extreme poor did not receive any program, both PPNT as well as the PKH or conditional cash transfer in Indonesia. This is very alarming because that's a lot of people considered to be extremely poor did not receive any of the government program. And also the same thing if you look at the poor, the next bar is almost 43%, 42% of those poor also did not receive any program. So this is something that we need to continue working on so that we can make this targeting mechanic and make it better in the future, especially for, I think Rima mentioned about, the algorithm of the bottom-up approach. This is based on the paper that he's written with Vivi Alatas, I believe, in the American Economic Review on, involving community and targeting those in the bottom distribution of the household. Next. So this is almost there. I think this is the program I also mentioned with Pak Raden Pardidi, the extreme poverty alleviation as, not incorporate sufficient labor market and empowerment program. It doesn't mean that we have to reduce our budget for social protection. I think we can add that one, but on top of that, I think we need to do this exactly empowerment, because we don't want to see this, okay, extreme poverty eradicated in 2024, done, go home, we can sleep well. That's not the issue. Because of the churning, even those if they move out of extreme poverty in 2024, if they don't have a sustainable livelihood, I think they will also move again back to the extreme poverty. That's why we are here, actually, to think through what kind of program that actually going to have a sustainable livelihood from the future. So this basically this three pillar is actually reducing the expenditure of the poor by giving cash transfer, PPNT, social assistance, and the second one is the economic empowerment. Look beautiful here, MSE, regional, improving access, but still very thin and very shallow, some of them focusing too much on microcredit, on KUR, but in terms of, the mechanic, maybe we need to have a bundle or bundling program, not only giving credit, but also giving technical assistance, access to market, things like that we need to work harder in the future. And then the third pillar is actually the locus. I think we also need to address the issue of kantong kemiskinan, pocket of poverty, access to connectivity, as I said from the beginning, that one of the characteristics of the extreme poor are actually having no access to public services, especially sanitation and also clean water. As a result, next, this is an interesting story, Pak Didi. This is actually, it's a common knowledge. This is based on the data collected by Central Bureau of Statistics using the 35 districts.
No, this is actually not that 35. This is actual Susanas. Between 2021 and 2022, poverty, extreme poor only fell by 0.1 percentage point. 210,000 people despite our budget increase. And then if we use this trajectory, I think maybe it takes a long time, maybe 2042 instead of 24, if you continue doing this, a very simple arithmetic, if every year only fell by 0.01 percentage point, and then it's going to end up in 2042 instead of 2024. I think this is a very important point that we need to emphasize on how can we move forward, to expedite this process of eradicating extreme poverty. But again, I'm not only focusing on extreme poverty, but also the poor in general because of this vulnerability dimension. Next. So these are the necessary conditions. This is not the only issues. I think we are facing very uncertain future with the global recession is expected to occur in 2023. Even though all of the prediction, including Padide, sometimes thought that maybe the impact is going to be a bit moderate, but the government has to be prepared and also mindful to looking at this global crisis, possible global crisis next year. And the key is that we have to maintain the purchasing power of the poor especially, and making sure the availability of basic necessities, especially basic staples like rice and other commodities, and maintaining the food price stability. I think this is again Amartya Sen famous quote about the entitlement. Actually, rice is everywhere. This is in Bangladesh during the famine, but access was very difficult. So purchasing power become very important. We have to make sure that rice is available, but at the same time it's affordable to people who are poor and extremely poor. And then we need to make sure to improve our targeting mechanic, improve accuracy of our targeting, and also economic empowerment need to be improved. I would like to add on this point. I think not everything can be done through mechanically by proximity testing or even machine learning with all of the sophisticated technique in addressing vulnerability. I think this is the place where we can involve civil society, private sector, people on the ground, because they know how to reach out to those people. I think this is one of the forums that we can work in the future as well. Like Kadin, I think we are also working with Kadin and also many private sector. Maybe Padide can also bring into the table Mandiri. How can we deal with these issues by putting some of the resources to some districts so that way they can address this extreme poor. They cannot, everything can be just mechanically top down. I think we have to make sure that bottom up is also critically important. And finally, the last two slide is, silakan mas satu slide lagi. So I'm not going to preach about this one. The bottom line of this one is that I think, if I'm not mistaken, your dissertation is about the ideas matters at that time. But this is the similar issues. This is what knowledge is critically important. How can policymakers and also knowledge producer, universities, professor, researcher, statistician, be open-minded and also engage in the policy-making process by producing good quality. It's always good to be on television, commenting on this, on that, but it has to be credible. I think researchers can make mistakes, but you cannot lie. You have to tell the truth about what's going on, and you have to be actively engaged with policymakers by identifying what do they need. But at the same time, that's not enough. That's only from the supply side. What about the demand side? Is there any incentive for government people actually to adopt policies? Are they actually looking for this good policy, empirically driven policy, or it is just for political reason? This is very, very difficult. I was with Rimahana at the MIT, at the panel with, I believe it was Abhijit Banerjee, and also with Obama's advisor, I think it was late Alan Kruger, when he was asked, from your experience advising Obama, what % is actually your President Obama policy is based on the evidence?
And he said it's about 50% or 60%. The rest is politics. But that's not that. Maybe Rima can check if that's my memory was correct. So just this is to show how complicated it is. Important. We are here. I think IBER and Mas Dede, thank you so much to joining this out. Hopefully we can have more of this in the future with other institutions so that we can produce good quality research. And finally, here are some of the ideas that I challenge some of the next Mas. Ini penting sekali ya saya rasa. The first one is on the targeting. I already mentioned. Rima already did that study a long time ago, but I think we have to refine our thinking or maybe just revisit about how can we better target our extreme poverty. This is extreme poverty, bear in mind. So with all of the algorithm, with artificial intelligence, with machine learning, that's actually not very difficult. Actually, we can do that. But that's not enough. We also need to have this kind of bottom-up approach. The second question is lump sum more effective than regular payment for social assistance? What does it mean? Let's say giving cash of, let's say, 5 million to this extreme poor, so that they can start their own business, they can improve their agricultural practices, they can buy gold or things like that better than giving BPNT or conditional cash transfer. We don't know the answer of that one. And the third one is local government participation. 60% of Indonesia's government budget actually run by local government. How can we incentivize local so that they can involve actively in this poverty reduction effort? And then fourth is, I think Professor Sabina is going to talk about this one, but in addition to this multi-dimensional poverty index, we also have to start thinking about the way how we measure poverty in using monetary approach. But if you recall, we have been talking this for quite some time. Is this really, are we measuring what we are measuring? There's been a lot of change over the last 2 decades in terms of your consumption pattern. Our yardstick is still 2100 kilocalorie per capita per day, on this reference population. Probably we need to start thinking our algorithm is using the nutritional status, for example. So even with this seemingly straightforward measure of poverty using 2100 kilocalorie, it's still very elusive. We don't know exactly what's going on there. Sometimes too many noise, and we need to work on this one with BPS, with Bapenas, with Ministry of Finance, with Menko Equin, so that we know exactly we are measuring what we are measuring, because we would like to know the progress of our budget, of our improvement. And the fifth one is how can we maintain a good program despite political economy issues and change in government. This is not only about the change of government as a whole, but even if the minister change and then they probably would like to, resistant to use the old approach of this kind of program. There are issues of sustainability here. And lastly is how do we integrate this initiative for the future in terms of the social protection algorithm, so we are not only focusing on this extreme poverty, but also poverty in general. So with that, I will end my, sharing, Pak Dede. But regardless or no matter what, whether 2024 poverty is going to be zero or close to zero or not, I think we have to appreciate this difficult and daunting task by the government to have that ideals, they have to have that objective, because this is a this is a genuine and merit objective. At that time, it was achievable. Now the world is so complicated, and we have to appreciate all of the hard effort. Even Pak Raden now is becoming a poverty economist, not a macroeconomist anymore. So he worked a lot on this issue as well. With that, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you very much, Pak Darno, for your excellent presentation. One thing that I would like to highlight from Pak Darno presentation, similar to Rima's presentation, he also mentioned about the importance of this continuity, not only about the static target to achieve the zero extreme poverty by 2024, but this should be a sustainable. So that is why a couple of
policy programs are very important, including the reducing expenditure burdens, economic empowerment, and also reducing the poverty bucket. Yeah, we can have a discussion later on. I'm sure there will be many questions to your presentation, Pak Darno. So now let me turn into Professor Sabina Alkire. I believe that you are in Bangkok now, so I think it's okay. It's not too early for you. Sabina, I want to ask you a question, perhaps that you can address in your presentation. That I understand that you've done a lot of work on the issue of this poverty measurement. Yeah. And if you're talking about this extreme poverty, how may this measurement expands? Because this could also involve the many aspects on our life. And I understand you've been working a lot on the issue of this capability approach. So maybe you can share with us on this. So Sabina, the screen is yours. Thank you. Thank you so much. And Assalamualaikum, I'm so sorry not to be there in person. But I really appreciate very much the motivation and the questions of this that we've been discussing. And I've learned a lot from Rema and from the other speakers. So if possible, I would share some slides, but I don't at the moment have those sharing capacities. But really, I will be trying to address two questions. One is how to address extreme poverty by 2024. And the other is how, in a sense, going forward, it might be possible to measure poverty, but also consider things like the environment and other aspects in it. And so when I can share the slides, I'll go through them. But until then, I'll give you a bit of background while we're waiting. The decree to end extreme poverty by 2024 is very inspiring, but there is a question about how that can be measured. And because we are in 2022, there is perhaps not time to construct a new measure. And so very briefly, I'll propose that the existing global multidimensional poverty index be used to assess progress towards zero poverty by 2024. It is imperfectly related to SENS capability approach. The previous 5 years from 2012 to 2017 showed strong reduction. I'll go through that. But during the pandemic, probably there were increases. It's possible to reach zero poverty by this measure. A number of countries have done so. And even though in 2017, poverty was low, 3.6% of the population, the subnational variation was large. So there was still a way to go. And also the next demographic and health survey should be fielded in the coming year. And so hopefully there would be a good endpoint and data point for that. So that'll be the first response to your kind question. And then the second part will look at, in a sense, the path of measurement that could be appropriate going forward. Perhaps developing a national MPI, perhaps using Susanas because of its disaggregation and regular updating, perhaps considering post-pandemic priorities. And then in the analysis, having gendered aspects. And then I'll briefly show how some geospatial data on environmental deprivations can be merged with GIS locations of household survey data. And then also other kinds of alignments. Many countries from Ghana to Colombia to South Africa use their MPI questions in a simplified form in their decadal census. And many of them also have a form of them in the registry data, so that the people that they target and benefit from targeted social protection and other programs are the same people whose poverty, if it is reduced, will affect the national MPI. So there's an alignment of the measurement infrastructure and systems. So that's a little bit the overview, and
an attempt at responding to the very thoughtful questions. But clearly the normative aspects matter. So Amartya Sen taught us that we have to acknowledge that the face of poverty changes. The experts on what that is are the poor people and communities. And so an ongoing iterative dialogue is necessary to make sure that the poverty measure matches those deprivations. And in extensive countries, there also will need to be ongoing dialogues with local actors, as Nikki has done, to supplement an official national measure to local conditions. But there should be a common national framework so that you can compare across the country. So, as I said, given the timing, 2022 to 2024, the global multidimensional poverty measure is an obvious monitoring device. It's been released with UNDP since 2020. It's disaggregated. All of the do files and data tables are online. And there have been special studies that we'll talk about. And so I'll explain, in a sense, what that might mean for the current conditions by going briefly into the trends and then briefly into the 2017 data as a jumpstart for how these data can be analyzed. Many of you will know that the methodology for a national MPI, which would be much more appropriate for Indonesia because it would look at the right conditions for the definition of poverty nationally, but that methodology is the same as for the global MPI. So although I would not advise the global MPI going forward, it's a useful tool, perhaps in the present moment, of extreme poverty, because it was designed to measure acute multidimensional poverty. That was its brief when it was launched in 2010. So it covers 3 dimensions and 10 indicators. You're deprived if anybody is undernourished, if a child sadly has died in the last 5 years, if nobody has completed 6 years of schooling, if a child is not attending school through class 8, if you don't have clean cooking fuel, basic sanitation, basic drinking water, electricity, housing with good quality materials, and more than one of a set of small assets. And it's based on a household deprivation profile, which show which of those 10 indicators that household is deprived in. And for the global MPI, if they're deprived in at least 1/3, they're multidimensionally poor. And then, as I'll give examples from Indonesia rather than in general, we can look at the percentage of people who are poor. We can look at the average deprivation score, the average percentage of deprivations poor people experience, which we call intensity. And then we can look at the indicator composition of poverty, because the MPI is just the weighted sum of deprivations of the poor. And what that means is if any deprivation of any poor person goes down, then poverty goes down. So there's a direct policy link between the composition of poverty and its reduction. And that's, in a sense, what's made it quite useful for policy. I'll leave the formal slides in because this is an academic seminar, but it's to say that you set up a matrix where the rows are people and the columns are the indicators. And you have a 0, 1, you dichotomize each variable depending on whether the person is deprived or non-deprived. And then you censor it to only include the deprivations of poor people, because that's our policy focus. And then the mean of that matrix, or equivalently the mean of the columns, the weighted mean of the columns of deprivations in each indicator, is the value of the MPI. So that's a brief overview. It's a very linear measure. And because of that, it can be broken down by population subgroups and by indicators. And the MPI is an ongoing tool. Although we don't have data since 2017 for Indonesia, it's been updated. And for 37% of poor people, we have data 2019 or later, but still not post-pandemic in most countries. So the present MPI 2022 covers 6.1 billion people from 111 countries.
So these are the figures for Indonesia in 2012, using strictly harmonized definitions. 6.9% of people were poor, and that reduced to 3.6% in 2017. The MPI almost was cut by half, from 0.28 to 0.14. There was a statistically significant absolute reduction in all of the components, including intensity. And in 17 of the 33 subnational regions, they did cut their MPI value by half in 5 years. And that's quite important because the SDG target is to cut national MPI by half in 15 years. So you can get a sense that this was really stellar progress indeed. And 8 million people left poverty in those 5 years, and under 10 million would be still poor. So it's very low, but it's also interesting that the people just above the poverty line, that is people with 20% or more deprivations, are also low. They're only 4.7% of the population, which is quite positive because, for example, in China, that number of vulnerability is 17.4. Although in China, 2014, unfortunately, we don't have updated data for China, 3.9% of people were poor. And similarly, Sri Lanka has much higher groups in vulnerability. And Indonesia, in relative terms, had a very strong reduction, the second fastest after China in Asia. And every indicator went down significantly. So although they are low, so it's hard to get statistically significant reduction because the relevant samples are small and we use 95% confidence intervals, but every single indicator was included. We did not have nutrition for both periods. The other positive thing about the previous period of Indonesia's reduction is that it was largely pro-poor. These bubbles have the level of poverty on the horizontal axis, so the right-hand side has the highest level of poverty. And the reduction level is measured vertically, with those closest to the bottom having the fastest absolute reduction. And so you see this is very much a pro-poor trend, reflecting a little bit the emphasis on leaving no one behind. So again, it's very positive. And lastly, the reduction in absolute terms of the MPI was actually slower than the $90 a day reduction. We're using $90 a day because of the date of the Indonesian variables during the same period for $90 a day, now casting to the start and end dates. So that's a positive story for 5 years before. But that was before the pandemic, with increases in food security, disruptions in child education, and then the current problems of inflation, of geopolitical instabilities, and so really difficult situations. So we don't know, in a sense, what the MPI is post-pandemic. But just to put a little bit of a point on it, if we were just to focus at the moment on the people who had been poor in 2017, and probably that has come down and gone up. So there's a lot of churning, as Rema said. Of course, there will be churning ongoing in these numbers. But we can see that in Papua or East Nusa Tenggara, there were 16-18% of people in poverty in those periods, and so there was still quite a lot of disparity subnationally. Which means that there is really room for reduction. It's not the case that we are within the statistical bounds of zero, like the World Bank says for 3% income. We still have a lot of latitude in subnational regions. The World Bank extreme poverty, you can't disaggregate this way. And the global MPI then also shows the indicator composition of poverty in 2017, which does include these different variables. And they're ranked here from least poor on the left-hand side to poorest on the right-hand side. And why this is important is that if you just look at the three rightmost bars, West Papua, East Nusa Tenggara, Papua, you see that
the composition of poverty by indicator changes a lot. And so that's why it's very important to have subnational, even down to the more local level than the DHS permits, information, because policy responses differ depending very much on the subnational areas. So that's going forward. Now, the other reason I think that the global MPI is probably a good indicator is that it's very likely to have gone down quickly. And I'll give 2 slides showing this. One, this slide shows the percentage of poor people in 2017 whose deprivation score was between 1/3 and 40%. And you see that it's 77% of the poor. So they were just barely poor. And that's not common in other countries. And that means it's very likely to get much closer towards zero poverty because so many people are very near the poverty line. You still want to reach out to the poorest of the poor, but it's very good news because the distance in 2017 was quite low. Now, this last observation will take a little bit longer. These are what we call deprivation profiles. And I showed you at the beginning, a deprivation profile is the exact bundle of indicators that a person has. So I am poor and I am deprived, for example, if you look at the rightmost, which is the most common deprivation profile globally across the 1.2 billion people who are poor, it's to be deprived of nutrition, cooking fuel, housing, and sanitation. So that's the deprivation profile. And we can say 45 million are only deprived in that. And then as a deprivation bundle, we can say hundreds of million people have that set of 4 deprivations in their deprivation profile. So if we turn to Indonesia, we see that child mortality was the single most common deprivation. And that the next, because there was not nutrition in the survey, so child mortality got full weight, which is quite unusual because many countries do have nutrition. But that means that 20% of the poor were deprived in child mortality. And 6% of the poor, 6.4% were deprived in years of schooling, cooking, fuel, sanitation, and assets. 5.2% in all 6 living standard. But this one slide covers 71% of the poor people in Indonesia, and they have exactly one of these 23 deprivation profiles. So again, this makes it quite tangible of what needed to be done in 2017. Of course, now it's a different world, but that would be an argument for monitoring it and using the updated data. And just to say that even within indicators, now national studies, this is an Islamic Development Bank OFI study for Afghanistan, but we're going in much further into the indicators to ask, okay, in Afghanistan's measure, there's maternal lack of maternal health. So which of the aspects do they lack, and how many women lack which aspects, and how does this vary by province? So again, when you have up-to-date data, which we don't have for the DHS, but would have with national data, these kinds of very tangible actions mean that it's possible, to tailor make local plans to the shapes of interventions. So that's an attempt to look at the very basic question of extreme poverty. It's crude, it's not the best, but it may be feasible and it would be meaningful. And so we look forward to the update of the DHS and to analyzing that. Now, moving forward, we've been talking about national MPIs that reflect the national definitions of poverty and our permanent metrics and official national statistics extensively used for policy. Uganda was the most recent country to launch its MPI, and I think we'll have one later this month from a small island developing state. And this is in the SDGs as target 1.2 and indicator 1.2.2. And it also supports interlinked policies that address multiple SDGs together. While many countries have these measures,
Indonesia probably would be among the more sophisticated countries that do update them every year, like Colombia, like Ecuador, like Panama, like El Salvador, Costa Rica, and Thailand, Philippines. So there are countries that, in a sense, have a lot more frequent data, which is useful in terms of policy, because then you can measure to manage it. And there's also then the practice in many countries of really investing in communication. Nigeria launched a measure that goes down to the senatorial district level, 109 of those in Nigeria. So it's the most locally disaggregated measure they've ever had. And there was extensive communication at the state and beyond levels. In India, when they launched their MPI last year, they've personally visited each of the states to present the results so that they understood them and could use them. And so the chief ministers and then also the district leaders, because India goes down to the 700 some district level, that they understood and had the data that they could use for the district level. In terms of the suggestion of prizes or of incentives, something like giving prizes for fastest reductions can be an interesting talk. But then there's also the need, as others have said, to look upstream, to look at the data system, whether it's census data, registry data, but trying to align the different systems of policy with common definitions of monetary and multidimensional poverty. And there are now a number of countries who have done this different ways and now are talking to each other and now trying to figure out which are the most efficient ways to have joined up multidimensional and monetary poverty targeting and monitoring systems with registry data. And now a lot of countries also have MPIs from their census. And these are not all sophisticated, the cutting edge countries, but even Bhutan does. And Ghana has been really a leader for us in harmonizing the MPI data, not only across the census and registry, but also into different surveys, because the MPI for them doesn't have so many questions. And so it's feasible also to put it in other survey instruments so that they get regular data. And then two priorities in Indonesia. I'll have a couple slides on gender and take maybe 5 minutes on environment. But it would be probably essential and quite useful to integrate a gendered intra-household analysis for child indicators and for indicators of education or of employment where gendered focus is natural. And there are techniques to do that. National MPIs do that. And it also might be possible and interesting to construct an environmentally augmented MPI, which geospatially merges the household survey data with environmental data. There are a number of other techniques that are out there, but these two seemed perhaps of special interest. So in terms of gender, last year, 2021, with UNDP, we launched the finding that 2/3 of multidimensionally poor people, 836 million, live in households that have a girl or woman, but no girl or woman has completed 6 years of schooling. And that was a sad measure because we've all been speaking about the importance of girls' education, women's education, and empowerment for so long. So to find in black and white numbers that 2/3 of the poor still lack it was sobering, to say the least. But it's also very important to track and to continue to track. And if we look, for example, I was just looking at Indonesian data, and of the poor in Indonesia, nearly 43% did not have a male or a female who had completed 6 years of schooling, not 8. The slide has a mistake. And 6.2% of the poor had a male but no female with education, 6 years of schooling, and 5.3% had a female but no male. So we're not seeing the gaping gendered inequality that other countries have. But of course, these findings need to be updated and scrutinized more.
But we can do these for child nutrition, for adult nutrition, for employment, for children who are out of school or not in employment, education, and training. For maternal health variables, we can look at women within the household. So these techniques of looking at individual indicators that have the gender data in the microdata and pulling that back out is perhaps something of interest going forward with the national MPI. And the last is environmental data. And here I'll give an example that we've worked on for Madagascar, which is the island to the right of Africa. And over a decade, it reduced its MPI by 11 percentage points. And you can see on the bottom left, the bubble chart. And I showed you Indonesia's, which was beautiful, with the poorest regions on the right having the fastest reduction. In Madagascar, like in many countries, you don't actually see that. You see more of a U-shape, more of a less clear pattern of pro-poor. But the interesting thing for Madagascar is that it is very much an environmentally fragile area. It had some of the fastest forest loss of all countries. It's also an area of extreme biodiversity. And our co-author of this did his DPhil, his doctorate in Oxford, on the lemurs and the people. And he has the cutest pictures possible for a doctoral thesis of the lemur populations. But just to go through the steps, which might be interesting to an academic audience who are already working on some of these topics at the research stage. And so you, in a sense, could already advance on this work. What we did was to locate clusters, because in DHS and MIX for Madagascar, we did not have household level GIS, only cluster level GIS variables. Chose environmental data, downloaded it, looked at the indicator, defined deprivations in an environmental sense in the same time period as the human deprivations of poverty. And we chose a spatial extraction method, extracted the satellite data, and then compiled it to feed into an environmental augmented MPI and computed it. So I'll just talk through these in just a few minutes. I think they're pretty obvious for people who know environmental data. But first, we took ArcGIS and we converted the data that we obtained from MIX and DHS into the vector points. And then we looked at the possible indicators that would relate to the SDGs and Madagascar, where we had an alignment with national priorities. And we chose 5 indicators. We also tried to get droughts and flooding, but we were unable to obtain those data in this time period. And so, as you will know, the satellite data and air quality data, they all exist. But then you need to say, well, what data affected human beings, the same human beings, in the same time as poverty? Because we're doing an environmentally augmented poverty measure. So conceptually, we're thinking about deprivations that strike the same person at the same time. Other environmental analyses would look at future threats, and those are also very relevant, but not what we did for an augmented MPI. So we had to merge data across time and define standards. So we did that for forest loss, if they were air quality, cyclones, earthquakes, and fires. So those are the 5 indicators. I won't go into details, but just to give you the feel of how we augment environmental MPIs. And then we looked at the radius of the clusters, and we decided to use a radius-based environmental definition. We created lots of radii from 5 to 50 kilometers and 5-kilometer increments. And then, of course, we matched them. So we had definitions of 3 fires in the past year was a cutoff, or etc. And then extracted the data, as I said, looked at the buffer zone, batched it in Python, compiled it with the household survey data, and then put it into an augmented measure. So the left 3 most dimensions are the global MPI for Madagascar.
And the rightmost dimension is a fourth dimension, which is environment. And we have deprivation cutoffs for each of the equally weighted indicators. And then we were able to compare the global MPI with the environmental augmented MPI, which of course had higher deprivations and some different spatial patterning to those deprivations. We are not claiming that this is a definitive paper in terms of the definitions, but it's at least putting it out there for the environmental community to criticize. And we've ourselves found some criticisms about doing this in terms of the spatial comparability of the human sample over time. So that's my time, and that's my storyline. In terms of my first brief, which was to think about measuring extreme poverty by 2024, the suggestion, however flawed it is to use the global MPI. I outlined why it is a possible measure for success, actually, given the positive trends 2012 to 2017, the fact that 77% of the poor were very near the poverty line pre-pandemic, the fact that child mortality has that particular difficulty, but it also means that forward progression is quite likely. And then I think more substantively going forward, the suggestion was to do a national MPI with participation and voices from many different actors of the policy groups and of the subnational groups, and perhaps then to analyze it with the gendered focus, with the environmental focus, and perhaps to think of the data systems, the census, the registry data, in order to align so that in Colombia, a person graduates from the social protection if they're not monetary poor and not MPI poor by the national definition of MPI. And so there's this, wonderful accelerated system for monitoring and policy reductions to drive poverty. So thank you so much, and I look forward to our discussion and your criticisms and better ideas. Thank you very much, Sabina, for your excellent presentation. I would love to have this more time for discussion, but the organizers remind me that we only have probably about 10 to 12 minutes maximum, because we need to end the session by noontime, Jakarta time. So allow me to, we have 15 minutes. Okay, good. Allow me to open the floor, perhaps for 3 or 4 questions from the floor. Anyone would like to start? Oh, okay. Silahkan, Pak. Could the organizer help with the microphone? Oh, so you need to go to the standing microphone then. Okay, I am Priyansono from IBER University. I would like to thank... Could you speak closer to the microphone, Pak? Because I'm Okay. not sure we can hear you. I would like to thank the speakers for delivering insightful speeches. My questions are addressed to Dr. Sudarno Sumarto. In your second slide, you mentioned that poverty rate reductions in Indonesia had been impressive and was mainly driven by 2 factors: economic growth and the expansion of social programs. Could you elaborate more on how effective are our social protection programs? I ask this because in PPS we discuss inclusion and exclusion errors in the social protection programs. And my last and second questions is about the spatial aspect of our social protection program. What I mean is how our social protection programs affect
the convergence of urban-rural poverty, do they positively or negatively affect the convergence? I think this information is important for formulating a good regional development strategy. Thank you very much. Thank you very much, Pak. Allow me to collect some questions first before I ask the speakers to respond. Is there any questions from the floor? Sorry, I can't really see because this lights. So anyone? I haven't seen any raised hand here, so perhaps let me turn to Pak Sudarno. Is there any question? Sorry. Oh, okay. Of course. Pak Elan. Thank you, Pak Dede. And thank you, Rima, Mas Darno, and Sabina for very insightful presentation. My first question to Rima. I read paper by Banerjee and friends in Science that evaluate the effectiveness of the set of the intervention in the 7 countries to address the ultra poor. So what do you? So I think in Indonesia context we have also, if not all, most of these programs like the consumption support, the facilitation, a program that might be related with the asset transfer as well. So my question is, I think given your exposure to Indonesia, what the applicability of that strategy to Indonesia, given the way or the efforts that we are now focusing to accelerate the extreme poverty reduction towards zero in by the end of 2024. But also, what other than just having that sets of the interventions, what determine that country, including perhaps other countries that not in those 7 countries like China and India, having a successful story in reducing the extreme poverty. My second question to Professor Alkhair, I think it's very interesting to see that the MPI even can include the more indicators, including the environment things, that the one that you just presented. So my question is, other than perhaps in theory, the theoretical basis that we might use to justify any indicator to be included in the MPI. So what sort of perhaps a statistical approach to decide what the indicator that is important to be included in the MPI, and perhaps what the consideration to determine the weight of that indicator should we decide to include that indicators. Thank you, Pak Dede. Thank you, Pak Elan. I think we only have 9 minutes, so maybe allow me to turn to the speakers to respond. So you have 3 minutes, each of you, to respond. Let me start with Pak Darno. Thank you, Pak Soni. So the question is, what has been the impact of the social protection program on poverty reduction? Actually, we have done several simulations, Pak Soni. Indeed, it was driven mostly by growth. If we talk about majority of poverty reduction was definitely driven by growth. That's the old saying that growth is always good when the poor remain the same right now, even though the quality of growth probably has been decreasing a bit because of the inequalities rising.
So we did some simulation. Let's say that in 2020, poverty was about 9.8%, and then we look at what happened without this PKH, without PPNT, for example. Poverty will have been about 10.2%, so it's increased by about 0.4 percentage point. And then we look at what happened had that household did not receive PKH alone or PPNT alone. So definitely poverty is going to definitely higher than when they received those two programs. And another counterfactual, the good counterfactual, was the one done by Smeru colleague. I think we know the prediction about that COVID-19, you know, Asian Development Bank predicted that poverty will have increased by about more than 2 percentage point, about additional 5 million. The World Bank and also ourselves, it turned out poverty increased, but it's only by about 0.4 something percentage point, or increased by about 1.7 million. And then what the counterfactual, what would have been without that social protection. So we can see very clearly why this social protection is critically important in addition to growth. And that's why every time we have this economic downturn, you know, we look back the story from 98, where poverty increased double from 10% during the Suharto. President Suharto increased by more than double to 24%. It was driven because of our economic construction by minus 14%. And then since then poverty falling. And we also put this social protection program, Jaring Pengaman Sosial. That was the genesis of the social protection in Indonesia. The second question is related to what has been the role of social protection on convergence within urban and rural. This is a difficult question. We haven't done this study. Just looking at, but actually it's getting convert in terms of, you know, I think poverty in rural areas still higher than in terms of the rate, but in terms of the severity and in terms of the delta, in terms of the change, actually is a bit faster compared to urban. So it's because a lot of people move into the cities, and a lot of also they're living in the slum areas, and it's getting harder to get job, and they're working in the informal sector. While if they are living and sometimes they don't have their domicile and their KTP, they are not receiving program. If they move to Jakarta, if they are not reside in this city, they are not getting the program. So basically, while if they are poor and they are residing in the village and they got listed in the beneficiary list, they will be receiving the program. So basically, it can be very complicated in terms of the role if we still use the same role about these convergent issues. But definitely, poverty is not necessarily now the rural phenomenon, even though majority are still there, but it's also urban poverty also critically important to be addressed, especially with the social protection program. I think that's the two issues I would like to talk. I think Pak Elan I can answer at the office, but he doesn't have any question to me here. Matur nuwun, Pak. Thank you very much, Pak Darno. So let me turn to Rema. There's a question from Pak Elan. Over to you, Rema. Great. So I think, so I'll say, I know I need to be fast, so I'll say a number of things. So on the first question, I completely agree with Pak Darno that what drove growth, not just what drove the reduction of poverty in many countries around the world, and not just Indonesia and China and India and in the US, and it's a combination of growth and social protection. And I think the key thing to remember about social protection is that in many countries around the world, as we've seen growth, we've seen also increasing in inequality and exclusion of certain types of groups into benefiting from growth. And therefore, social protection really plays a role in terms of making sure that people are not lost. So that was the first question. On the second question, I think there was a question on the effectiveness of social protection programs in Indonesia. And I just want to say, due to, in fact, many people who I unfortunately can't be there today, I'm in India, but many people that I see in the room, there's been an incredible amount of work done evaluating a lot of the large-scale social protection programs of Indonesia. So evaluating programs such as PKH, the BPNT program, the move from rice subsidies into
food vouchers. So there's been a lot of work done on various different social protection programs in Indonesia that has been very innovative and in fact is a model for other countries around the world as well. And so I think we do have a lot of this information there, and we shouldn't forget it. On the third one to Pak Ilan's question. So Pak Ilan mentioned an article that was published some years ago in Science, and it looked at a randomized control trial of a graduation style program that was developed by a nonprofit in Bangladesh called BRAC, which gives an asset transfer to the extreme poor. So normally it's like a cow or a goat, but also some of it is, you could also, very little, but also entrepreneurship activities as well, but also provided cash transfers, provided training, provided information and socialization on health behaviors. It was sort of a big push graduation program. And so the original article was published in Science, and it was very interesting and innovative in that the same RCT was done in about 7 different countries and showed really positive results in 6 of the 7 countries. And it was very intriguing for 2 reasons. One, it showed the same program across different contexts, which gives you more confidence in it, but also because it had really good results. Now, since then, there's been a number of other papers and some results I want to mention. So first, there's been a paper on now in India, a long-run study through 10 years out, what happens. And it's really fascinating. And this also answers the question about why social protection is necessary. You see over 10 years, you see everybody's income growing over time. And that's just naturally growth happening. But the treatment group, the people who originally got the social protection program, their income levels are always higher, even 10 years later. And so it shows the role of social protection on top of just growth, really making a difference in terms of the income levels. But it also says the effectiveness of this program even 10 years out. The second paper I want to mention, there's this really nice paper in Zambia that I thought was interesting for 2 reasons. One, it was a program run by the government as opposed to nonprofit. So run at large scale. You know, even a nonprofit running a program in a small number of houses, you can spend a lot of time on quality. But if you're running a large program, all over the country at large scale, are you going to get same results if you can't control it in quite the same way? And so they ran this program in Zambia, the government ran it, and actually they found results that were very similar to the Science study. And in fact, they also did something else that was interesting as well. They, because the program could be potentially very expensive because it includes many different components, they tried to say what happens if you get some of the components and not others. And what they realized was, the asset really made a difference. Some of the training around it, there was no difference whether or not you got the training. And so it also gives guidance for governments that are trying to think about how I can do it at large scale and do it in more cost-effective ways of what might actually work at a large scale. For a country like Indonesia, I think it's very intriguing. It is true that Indonesia has some of these programs so you look at cash transfers maybe in Pick a Hub, but maybe there'll be an asset transfer program and a different program. I think here what's interesting about it, and it's one of the things, and this is now just my conjecture, is the big push. It's getting it all at the same time, and you might be on this program but not this program. And so thinking about how do you collectively provide people with support in a number of different ways all at once, and whether or not you'll see that big push to pass. And so I think for a country like Indonesia that's considering a program like this, which could be potentially also expensive, is thinking about testing it, trying it out in different areas, learning about its effectiveness. I think it's primarily a very rural program. It's about, oftentimes the asset is livestock, thinking about can you do it in cities where you often have a lot of urban poor as well, and how the program would have to look different there in terms of the way you do the asset transfer. So I think there's a number of big questions you'd want to be thinking about in the Indonesian context. But I do think it's very intriguing that the results are so positive. And as I said, so positive even 10 years later, really showing how these investments in social protection really can make a difference.
Okay, so I probably went over my 3 minutes, but thank you. Thank you so much, Rima. Let me turn to Sabina. You want to come in now? Yes, in terms of the choice of indicators and the choice of weights and statistical tools, there are lots. So we have a book with OUP that came out in 2015 that itemizes all of the basic ones. So the philosophy is different than composite measures. So for a composite measure, you might hypothesize a latent variable. And then you would use item response, Cronbach's alpha, Moken, different Wald's tests, different statistical tests to validate the ability of a set of indicators to express a latent phenomenon. In the case of a multidimensional poverty measure, that's not the conceptual framework. Following Bourguignon 2003, a multidimensional measure sort of considers each dimension to have separate importance, not simply in explaining an overall phenomenon. Therefore, the statistical tests are different. So in terms of the indicators, there would always be a test of redundancy. We looked, obviously, correlation is the wrong test. You know, Kramer's V is wrong because it'll take all 4 cells of a crosstab and be distracted by information that's not relevant to assessing the accuracy of the overlaps. But you want to make sure that indicators are each bringing new information, not replicating other information. And so we use a test that builds on the 1943 Simpson test of redundancy to look at that. So we would always look at redundancy across all of the indicators. If there's high redundancy, then we look across time. If it's high and stable across time, and if it's not otherwise justified on normative grounds, then one of the indicators has got to go. And so there's a set of tests to validate the indicators. There are also some obvious things, like you don't have an indicator with essentially 0 deprivations because there's no way to reduce it. I think that's obvious, but it actually needs to be said because sometimes indicators come in with negligible levels of deprivation, and that's not a sensible measure. In terms of weights, these are done in different ways. First of all, usually the measure would have a set of candidate measures, and part of the candidate measures would explore different indicators, and part of the candidate measures would explore different weights. And ex post, these are used as robustness tests. So, for example, in the case of the global MPI revisions in 2018 with Usha Kanagatnam, we did 20 alternative MPIs, and computed them through, and looked at how the weights changed the consequences. Following Amartya Sen, what we want for policy is a measure that is robust to a range of plausible weights. In a plural society, we will never agree on the weights, and the statistical methods I'll come to next are not appropriate for setting them, but you want them to be robust to a range of weights. And so that is what we aim for. So the second set of weight tests basically comes up with that range and applies the range. So, for example, in a paper published March 2022 in Review of Income and Wealth with Usha Kanagatnam and Nikolai Supa, we subject the global MPI to actually all weight possibilities, including 0 weights, and then restrict it to plausible weights and look at the analysis. And that's what we would do with any national MPI, because if the results are very sensitive to weights, then the media person may say, oh, you're doing this because you don't care about education, or if we cared about education, this is how it would change. So we want to be very knowledgeable about how the weights affect the computations. I can say that in all the national MPIs that are released as official permanent statistics with these tests, they would be robust. Behind the scenes, because these are policy measures, but behind the scenes, there would be a suite of robustness tests that ensure that they fit
the requirements for policy. The last thing, in a sense, to point out is why we don't use statistical weights. And there are two types of reasons. Again, these are written up in published papers. One reason is that statistical weights are dependent on the data set. And so you have to change them perhaps every data set. And so computations over time, then you'd have to redo the weights. And that's a little bit difficult for a policy measure because people don't know what changed, the deprivations or the weights. And so it just adds a layer of confusion to the interpretation. It's possible to do. But I think normatively, there's also a need to be, or a value in being transparent, so that in a sense, a local government official will feel they understand the measure and they don't have to believe you about weights, but they understand that, you know, a radio is less important than undernutrition. And sometimes when you do statistical weights, radios come up as the most important, and that's hard to justify. So there are papers published in World Development. A doctoral student of Stefan Claassen did her doctorate on statistical weights for MPIs. And also some of the tests, like principal component analysis, they presume cardinal variables. And what you would input into them are usually the 0-1 deprivations. But in an MPI, they would have values, they would have weights associated with them. And so there's some problems also in using the standard PCA or factor analysis, which interprets variables as cardinally meaningful, unless you also apply the weights to them. And so there's some changes in how things have to be applied, because these are ordinal value variables, often ordered categorical variables that have been dichotomized. And so the statistical tests have to be true to that data heritage. Thank you so much. Thank you so much, Sabina. I'm sure that there are many questions that the audience would like to raise, but unfortunately, the time is limited. We need to move to next program. So, but before we conclude our session, allow me to invite all of you to give the round of applause to all three excellent speakers. So once again, thank you very much for your excellent presentation, Dr. Sudarno Sumarto, Professor Rimahana, and Professor Sabina Alkire. We conclude this session. Thank you very much. Baik, terima kasih untuk seluruh pembicara yang telah menyampaikan pemaparannya, moderator, dan juga para hadirin dalam diskusi yang sangat menarik ini. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para pembicara dan moderator sesi ini. Sebelum kami melanjutkan ke acara selanjutnya, kami memohon kesediaan Bapak Moderator dan pembicara untuk melakukan sesi foto bersama. Dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak pembicara dan juga moderator. Dipersilahkan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Setelah ini, sesuai dengan jadwal yang ada, kita akan ada break untuk makan siang selama 60 menit dan akan berkumpul kembali di ruangan ini pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti acara berikutnya, yaitu sesi tematik yang terdiri dari 3 subtema, yaitu program perlindungan sosial, kolaborasi multisektor dalam pengentasan kemiskinan ekstrim, dan penguatan ketepatan sasaran dan konvergensi program pengentasan kemiskinan ekstrim. Hadirin, saya juga ingin mengimbau kembali untuk tidak lupa mengisi daftar presensi yang telah ada di dalam barcode yang ada di meja masing-masing ataupun dalam tautan yang akan dikirimkan oleh panitia melalui media live stream seperti YouTube ataupun Instagram. Dan tidak lupa untuk mengikuti kegiatan hingga akhir acara. Dan terima kasih, selamat siang,
dan selamat menikmati hidangan yang telah disediakan. Jadi bantuan pangan non tunai itu adalah pemberian bantuan berupa uang melalui rekening bank menggunakan elektronik wallet per bulan 110.000 kepada masing-masing keluarga. Tetapi uang ini tidak bisa diambil tunai. Uang hanya bisa dibelanjakan untuk beras dan atau telur. Nah, saat ini seluruh kegiatan dan anggaran ada di Kementerian Sosial, artinya Kementerian Sosial sebagai pelaksana. Kemudian untuk pemerintah daerah, kami meminta kepada kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota untuk membentuk tim koordinasi bantuan sosial pangan. Memakai kartunya untuk yang pertama nanti yang jelas bisa ditukar dengan beras atau telur. Monggo mungkin dirawat kartune kados kartu ATM nika, kartune bentuke wonten Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sudah melakukan sosialisasi. Para kades, camat juga mengumpulkan TKSK menjadi pendamping dan juga pendamping PKH dan juga oleh bank. Agen itu kita sampaikan informasi secara terbuka, siapapun boleh mendaftar dan itu diseleksi oleh bank. Kemudian dari dinas ini hanya fasilitasi, menyampaikan dalam aturan kita memang tidak boleh intervensi, yang jelas kita bebaskan. Di Kabupaten Kulon Progo, program bantuan pangan non tunai ini untuk beras dan telur diupayakan maksimal dulu menggunakan produk-produk lokal. Kecuali memang nanti kok ada kekurangan, itu baru bekerja sama dengan pihak lain. Bank Mandiri itu sudah menugaskan PIC kita untuk memonitor dan mencari tahu kalau ada kendala-kendala yang sedang dihadapi oleh agen. Kita juga membuat grup WA ya di dalam satu kelompok di tingkat kecamatan, sehingga semua agen bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan yang akan segera direspon oleh tim kami di lapangan. Warung yang untuk menyalurkan program ini memang betul-betul dari kelompok-kelompok orang miskin atau pengelola kopi. Untuk penentuan harga itu sesuai dengan harga pasar. Menurut pemantauan kita, kelihatannya tidak ada agen yang memberikan harga yang relatif tinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Cemedit beras ta, Mbak? Nggih, berasnya regi pinten Mas Ape? Saya regi 12 enten, 11,5 enten, 12 enten. Sik 6 kilo sing regi 12 nggih? Nggih. Nggih. Ukurane di telur. Oh, nggih. Pindah sakit mboten, Mbak? Mboten iso maca, Mas. Nggih, kula wangi, Mbak. Nggih. Yang pasti setelah dia masuk tanggal 24, dia bisa bertransaksi sampai tanggal 24 berikutnya. Sehingga sebetulnya tidak harus pada tanggal yang sama para KPM itu datang. Silakan diatur-atur saja, dikondisikan dengan kondisi setempat. Kesulitan kita di lapangan kan ada dari dua pihak ya, mungkin dari agen. Presiden Joko Widodo telah menetapkan target 0% kemiskinan ekstrim pada tahun 2024. Target tersebut dapat dicapai melalui upaya kolaborasi, sinergi, dan konvergensi multipihak. Sehingga program dan kegiatan dapat menyasar pada masyarakat miskin ekstrim dengan tepat sasaran, efektif, dan berkesinambungan. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan ekstrim Indonesia berada di angka 2,14% atau sekitar 5,80 juta jiwa. Dengan 14,04% rumah tangga miskin ekstrim dikepalai oleh perempuan dan sekitar 19,85% rumah tangga miskin ekstrim memiliki anggota rumah tangga penyandang disabilitas. Sementara itu,
tingkat kemiskinan Indonesia berdasarkan data Maret 2021. Sejumlah 10,14% atau 27,54 juta jiwa. Pada tahun 2021, program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim berfokus pada 10,4 juta penduduk di 7 provinsi dan 35 kabupaten yang merupakan 20% dari total masyarakat miskin. Kemudian pada tahun 2022, program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim diperluas menjadi 25 provinsi dan 212 kabupaten kota prioritas. Dan pada tahun 2023 hingga 2024 ditargetkan menjadi 34 provinsi dan 514 kabupaten kota prioritas. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim secara tepat sasaran perlu dilakukan melalui 3 strategi kebijakan, yaitu mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan meminimalkan kantong kemiskinan. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat diberikan dalam bentuk bantuan sosial, jaminan sosial, dan subsidi. Peningkatan pendapatan masyarakat dilakukan melalui peningkatan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, serta pemberdayaan. Terutama kepada kelompok miskin dan rentan seperti perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan anak. Dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan dilakukan melalui penyediaan infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas antar wilayah. Pencapaian target pemerintah tersebut memerlukan kontribusi dari berbagai sektor. Intervensi kolaboratif antara pemerintah dan sektor non-pemerintah sangat penting dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Model kolaborasi pentahelix memberikan pendekatan yang strategis untuk pelibatan sektor non-pemerintah yang terdiri dari 4 pelaku, yakni dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat sipil. Sektor non-pemerintah tersebut dapat bersinergi dengan pemerintah melalui peran dan kapasitasnya masing-masing. Pelaku dunia usaha melalui sektor swasta, BUMN, BUMD, serta BUMDes dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam hal dukungan pembiayaan berbagai program dan kegiatan kemitraan kolaboratif untuk pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, kontribusi dari sektor akademisi dapat terwujud melalui kajian-kajian terapan untuk mendukung kebijakan berbasis bukti. Sektor akademisi juga dapat berkontribusi dalam memperkuat metodologi ekstrim untuk memperkecil inclusion dan exclusion error. Sektor media dapat berperan dalam mengamplifikasi kinerja tata kelola program, serta menjadi kanal untuk menyampaikan informasi yang sudah divalidasi di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan organisasi masyarakat sipil dan komunitas dapat berkontribusi di tingkat lokal dalam berbagai kegiatan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat miskin ekstrim, termasuk memastikan keterlibatan kelompok rentan seperti perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan anak. Tantangan terbesar saat ini adalah terus pelaksanaan, sehingga manfaat program dapat dipastikan diterima oleh yang berhak. Untuk itu, pada Juni 2022, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim kepada 22 kementerian, 6 lembaga, dan para gubernur serta bupati wali kota. Selain itu,
Dikeluarkan juga keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan nomor 25 tahun 2022 tentang Kabupaten Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tahun 2022 hingga 2024. Nomor 30 tahun 2022 tentang penetapan sumber dan jenis data dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Nomor 32 tahun 2022 tentang pedoman umum pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dan nomor 33 tahun 2022 tentang Satuan Tugas Pengelolaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Payung hukum tersebut diharapkan dapat mendorong berbagai kolaborasi dan sinergi, serta konvergensi yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor non-pemerintah. Dan diharapkan akan membawa dampak positif pada pencapaian target program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Pemerintah Indonesia terus berusaha mengoptimalkan peran daerah dalam percepatan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Inti dari upaya tersebut adalah penguatan dan penajaman kebijakan sehingga lebih tepat dalam menangani permasalahan yang berbeda-beda karakteristiknya di daerah. Setelah melakukan pendampingan di beberapa wilayah percontohan pada tahun 2016, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah melanjutkan pengembangan model advokasi belanja publik untuk membantu daerah dalam meningkatkan relevansi arah kebijakan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan dengan melakukan analisis konsolidasi belanja yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota, APBD Provinsi, APBN, serta dana desa. Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu daerah replikasi selain kota Banda Aceh dan Kabupaten Brebes yang berhasil mengembangkan model analisis belanja publik untuk program penanggulangan kemiskinan. Di tahun 2018, TNP2K berkenan untuk melakukan pendampingan kepada kita. Sehingga kita bentuk tim yang dilatih luar biasa oleh TNP2K. Kemudian tim ini juga bekerja sesuai dengan bidang-bidang yang kita akan konsen untuk penanggulangannya. Dilatih beberapa kali di Jakarta, di sini, yang diisi oleh beberapa OPD. Kemudian hasilnya kami rasa bagi kami sangat bersyukur sekali. Pada saat pembahasan anggaran, muncul semacam pemahaman baru, kefokusan penganggaran, lokus kegiatan untuk mengatasi kemiskinan ini. Jadi efek positifnya kami pikir dalam proses perencanaan penganggaran kami lebih fokus, lebih terarah, lebih efisien untuk menggunakan dana dalam pengentasan kemiskinan ini, dan alokasinya luar biasa, ada kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu salah satu yang kami rasakan manfaatnya di 2019. Tim ini efektifnya kan bekerja di 2018, dibentuk, dilatih di 2018, dan 2019 ini sudah mulai memberikan argumen, masukan yang sangat positif dalam perencanaan penganggaran di 2019. Dan kami yakin akan berlanjut di 2020 yang hari ini kita mulai rancang RKPD-nya. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan atau TKPK Kabupaten Pasaman Barat mempresentasikan temuan analisis model pengeluaran publik kepada pembuat kebijakan termasuk kepala dinas agar dapat diakomodir di bawah RKPD 2018 mereka. Para pembuat kebijakan dan perencana program di Kabupaten Pasaman Barat telah berkomitmen untuk menggunakan rekomendasi dari model pengeluaran publik untuk mengadvokasi perencanaan dan penganggaran program
yang berpihak pada kaum miskin di bawah APBD 2019. Ya, untuk sama multi pihak dengan sektor non-pemerintah. Berikut ini pernyataan komitmen pemerintah terhadap upaya penghapusan kemiskinan ekstrim. Dan kita harapkan nanti di 2024 untuk kemiskinan ekstrim ini bisa kita berada pada posisi 0. Saya yakin kalau kerja kolaborasi ini bisa kita wujudkan, ya ini 0% 2024 untuk kemiskinan ekstrim pasti akan kita capai. Saya Epitaun Bupati Timur Tengah Selatan. Dalam penanganan kemiskinan maupun kemiskinan ekstrim, pemerintah daerah melakukan upaya kolaborasi multi pihak untuk penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Sesuai rencana kerja pemerintah daerah pada tahun anggaran 2023 akan dianggarkan 30,12 miliar rupiah. Perkenankan saya, Sultan Agunawan, PJ Bupati Kolaka Timur. Upaya ini juga telah kami lakukan dengan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah yang mendukung penanganan kemiskinan ekstrim. Semoga kita semua dapat bersatu padu, bekerjasama, saling melengkapi dalam penanganan kemiskinan ekstrim.
masyarakat dan komunitas. Salah satu faktor penting bagi keberhasilan kolaborasi adalah kesediaan masyarakat dan komunitas untuk terlibat aktif dalam kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrim di wilayahnya. Corporate Social Responsibility dan Filantropi. Saya Arsyad Rashid, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, turut berpartisipasi serta mendukung penuh kerjasama multi pihak dalam program penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Kadin juga mengapresiasi kolaborasi sinergis multi pihak dalam program ini yang ikut melibatkan startup teknologi dalam pemberdayaan UMKM di daerah. Kadin sebagai rumah para pengusaha dari level mikro, kecil, menengah maupun besar menghimbau semua pengusaha untuk turut berpartisipasi pada program ini. Bersama dalam upaya gotong royong antar pemerintah dan pengusaha, kemiskinan ekstrim bisa kita hapus guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Saya Muhammad Zuhair dari Yayasan Haji Kalla yang berbasis di Makassar. Salah satu program kami di Yayasan Haji Kalla yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat dengan nama program Desa Bangkit Sejahtera. Salah satu desa yang akan kami bantu tahun 2022 ini adalah desa yang berada di Kolaka, yang juga menjadi desa yang masuk dalam program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2022. Kami harapkan program tersebut dapat berkontribusi untuk mengurangi kemiskinan ekstrim di Indonesia. Saya mewakili Enesis Group menyatakan komitmen kami untuk terus bersinergi bersama pemerintah untuk melayani negeri. Kami turut berpartisipasi dalam kolaborasi multi pihak untuk memberantas kemiskinan ekstrim di Timur Tengah Selatan, NTT. Mari bersama kita berantas kemiskinan ekstrim di Indonesia. Perguruan tinggi turut memberikan komitmen dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dengan menerapkan program kuliah kerja nyata tematik yang menyasar kantong-kantong kemiskinan ekstrim. Selain itu, kemitraan dengan media juga telah dilakukan di mana peran media massa sangat penting dalam melakukan sosialisasi dan edukasi seputar upaya penghapusan kemiskinan ekstrim. Dengan resminya kolaborasi antara pemerintah dan sektor non-pemerintah, maka dampak dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim diharapkan dapat lebih baik. Jadi bantuan pangan non tunai itu adalah pemberian bantuan berupa uang melalui rekening bank menggunakan electronic wallet per bulan 110.000 kepada masing-masing keluarga. Tetapi uang ini tidak bisa diambil tunai. Uang hanya bisa dibelanjakan untuk beras dan atau telur. Nah, saat ini seluruh kegiatan dan anggaran ada di Kementerian Sosial, artinya Kementerian Sosial sebagai pelaksana. Kemudian untuk pemerintah daerah, kami meminta kepada kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota untuk membentuk tim koordinasi bantuan sosial pangan. Paket kartunya untuk yang pertama nanti nggak jelas bisa ditukar dengan beras atau telur. Monggo mungkin dirawat kartune kados kartu ATM niko, kartune bentuke wonten Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sudah melakukan sosialisasi. Para kades, camat juga mengumpulkan TKSK menjadi pendamping dan juga pendamping PKH dan juga oleh bank. Agen itu kita sampaikan informasi secara terbuka, siapapun boleh mendaftar dan itu diseleksi oleh bank. Kemudian dari dinas ini hanya fasilitasi, menyampaikan dalam aturan kita memang tidak boleh intervensi, yang jelas kita bebaskan.
Di Kabupaten Kulon Progo, program bantuan pangan non-tunai ini untuk beras dan telur diupayakan maksimal dulu menggunakan produk-produk lokal. Kecuali memang nanti kok ada kekurangan, itu baru bekerja sama dengan pihak lain. Bank Mandiri itu sudah menugaskan PIC kita untuk memonitor dan mencari tahu kalau ada kendala-kendala yang sedang dihadapi oleh agen. Kita juga membuat grup WA ya di dalam satu kelompok di tingkat kecamatan, sehingga semua agen bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan yang akan segera direspon oleh tim kami di lapangan. Warung yang untuk menyalurkan program ini memang betul-betul dari kelompok-kelompok orang miskin atau pengelola kubi. Untuk penentuan harga itu sesuai dengan harga pasar. Menurut pemantauan kita, kelihatannya tidak ada agen yang memberikan harga yang relatif tinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Cemedit beras ta, Mbak? Nggih, berasnya regi pinten Mas Ape? Saya regi 12 enten, 11,5 enten, 12 enten. 6 kilo sing regi 12 nggih? Nggih. Nggih. Ukurane di umbes telur. Telur. Oh, nggih. 2 kilo. Pindah sakit mboten, Mbak? Mboten iso maca, Mas. Nggih, kula ewangi, Mbak. Nggih. Yang pasti setelah dia masuk tanggal 24, dia bisa bertransaksi sampai tanggal 24 berikutnya. Sehingga sebetulnya tidak harus pada tanggal yang sama para KPM itu datang. Silakan diatur-atur saja, dikondisikan dengan kondisi setempat. Kesulitan kita di lapangan kan ada dari dua pihak ya, mungkin dari agen. Presiden Joko Widodo telah menetapkan target 0% kemiskinan ekstrim pada tahun 2024. Target tersebut dapat dicapai melalui upaya kolaborasi, sinergi, dan konvergensi multipihak. Sehingga program dan kegiatan dapat menyasar pada masyarakat miskin ekstrim dengan tepat sasaran, efektif, dan berkesinambungan. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan ekstrim Indonesia berada di angka 2,14% atau sekitar 5,80 juta jiwa. Dengan 14,04% rumah tangga miskin ekstrim dikepalai oleh perempuan dan sekitar 19,85% rumah tangga miskin ekstrim memiliki anggota rumah tangga penyandang disabilitas. Sementara itu, tingkat kemiskinan Indonesia berdasarkan data Maret 2021 sejumlah 10,14% atau 27,54 juta jiwa. Pada tahun 2021, program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim berfokus pada 10,4 juta penduduk di 7 provinsi dan 35 kabupaten yang merupakan 20% dari total masyarakat miskin. Kemudian pada tahun 2022, program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim diperluas menjadi 25 provinsi dan 212 kabupaten kota prioritas. Dan pada tahun 2023 hingga 2024 ditargetkan menjadi 34 provinsi dan 514 kabupaten kota prioritas. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim secara tepat sasaran perlu dilakukan melalui 3 strategi kebijakan, yaitu mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan meminimalkan kantong kemiskinan. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat diberikan dalam bentuk bantuan sosial, jaminan sosial, dan subsidi. Peningkatan pendapatan masyarakat dilakukan melalui peningkatan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, serta pemberdayaan. Terutama kepada kelompok miskin dan rentan seperti perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan anak. Dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan dilakukan melalui penyediaan infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas antar wilayah. Pencapaian target pemerintah tersebut memerlukan kontribusi dari berbagai sektor. Intervensi kolaboratif antara pemerintah dan sektor non-pemerintah
sangat penting dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Model kolaborasi pentahelix memberikan pendekatan yang strategis untuk pelibatan sektor non-pemerintah yang terdiri dari 4 pelaku, yakni dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat sipil. Sektor non-pemerintah tersebut dapat bersinergi dengan pemerintah melalui peran dan kapasitasnya masing-masing. Pelaku dunia usaha melalui sektor swasta, BUMN, BUMD, serta BUMDes dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam hal dukungan pembiayaan berbagai program dan kegiatan kemitraan kolaboratif untuk pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, kontribusi dari sektor akademisi dapat terwujud melalui kajian-kajian terapan untuk mendukung kebijakan berbasis bukti. Sektor akademisi juga dapat berkontribusi dalam memperkuat metodologi pensasaran masyarakat miskin ekstrim untuk memperkecil inclusion dan exclusion error. Sektor media dapat berperan dalam mengamplifikasi kinerja tata kelola program, serta menjadi kanal untuk menyampaikan informasi yang sudah divalidasi di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan organisasi masyarakat sipil dan komunitas dapat berkontribusi di tingkat lokal dalam berbagai kegiatan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat miskin ekstrim, termasuk memastikan keterlibatan kelompok rentan seperti perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan anak. Tantangan terbesar saat ini adalah terus mengupayakan program-program tersebut konvergen dan terintegrasi, mulai dari perencanaan sampai tahap pelaksanaan, sehingga manfaat program dapat dipastikan diterima oleh yang berhak. Untuk itu, pada Juni 2022, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim kepada 22 kementerian, 6 lembaga, dan para gubernur serta bupati wali kota. Selain itu, dikeluarkan juga keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim tahun 2022 hingga 2024. Nomor 30 Tahun 2022 tentang penetapan sumber dan jenis data dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nomor 32 Tahun 2022 tentang pedoman umum pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Dan nomor 33 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Pengelolaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim. Payung hukum tersebut diharapkan dapat mendorong berbagai kolaborasi dan sinergi, serta konvergensi yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor non-pemerintah, dan diharapkan akan membawa dampak positif pada pencapaian target program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Pemerintah Indonesia terus berusaha mengoptimalkan peran daerah dalam percepatan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Inti dari upaya tersebut adalah penguatan dan penajaman kebijakan sehingga lebih tepat dalam menangani permasalahan yang berbeda-beda karakteristiknya di daerah. Setelah melakukan pendampingan di beberapa wilayah percontohan pada tahun 2016, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
melanjutkan pengembangan model advokasi belanja publik untuk membantu daerah dalam meningkatkan relevansi arah kebijakan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan dan melakukan analisis konsolidasi belanja yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota, relevansi arah kebijakan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan dan melakukan analisis konsolidasi belanja yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota, APBD Provinsi, APBN, serta dana desa. Jadi bantuan pangan non tunai itu adalah pemberian bantuan berupa uang melalui rekening bank menggunakan elektronik wallet per bulan 110.000 kepada masing-masing keluarga. Tetapi uang ini tidak bisa diambil tunai. Uang hanya bisa dibelanjakan untuk beras dan atau telur. Nah, saat ini seluruh kegiatan dan anggaran ada di Kementerian Sosial, artinya Kementerian Sosial sebagai pelaksana. Kemudian untuk pemerintah daerah, kami
meminta kepada kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota untuk membentuk tim koordinasi bantuan sosial pangan. Paket satunya untuk yang pertama nanti sudah jelas bisa ditukar dengan beras atau telur. Moga mungkin dirawat kartu kados kartu ATM tiko kartune bentuke wonten Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sudah melakukan sosialisasi. Para kades, camat juga mengumpulkan TKSK menjadi pendamping dan juga mendamping PKH dan juga oleh bank. Agen itu kita sampaikan informasi secara terbuka, siapapun boleh mendaftar dan itu diseleksi oleh bank. Kemudian dari dinas ini hanya fasilitasi, menyampaikan. Dalam aturan kita memang tidak boleh intervensi, yang jelas kita bebaskan. Di Kabupaten Kulon Progo, program bantuan pangan non-tunai ini untuk beras dan telur diupayakan maksimal dulu menggunakan produk-produk lokal. Kecuali memang nanti kok ada kekurangan, itu baru bekerja sama dengan pihak lain. Bank Mandiri itu sudah menugaskan PIC kita untuk memonitor dan mencari tahu kalau ada kendala-kendala yang sedang dihadapi oleh agen. Kita juga membuat grup WA ya di dalam satu kelompok di tingkat kecamatan, sehingga semua agen bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan yang akan segera direspon oleh tim kami di lapangan. Warung yang untuk menyalurkan program ini memang betul-betul dari kelompok-kelompok orang miskin atau pengelola kubi. Untuk penentuan harga itu sesuai dengan harga pasar. Menurut pemantauan kita, kelihatannya tidak ada agen yang memberikan harga yang relatif tinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Cuma beras ta, Mbak? Nggih, berasnya regi pinten Mas Ape? Saya regi 12 enten, 11,5 enten, 12 enten. 6 kilo sing regi 12 nggih? Nggih. Nggih. Ukurane di umbit telur. Telur. Oh, nggih. Kilo. Pindah sakit mboten, Mbak? Mboten iso maca, Mas. Nggih, kula ewangi, Mbak. Nggih. Yang pasti setelah dia masuk tanggal 24, dia bisa bertransaksi sampai tanggal 24 berikutnya. Sehingga sebetulnya tidak harus pada tanggal yang sama para KPM itu datang. Silakan diatur-atur saja, dikondisikan dengan kondisi setempat. Kesulitan kita di lapangan kan ada dari dua pihak ya, mungkin dari agen. Presiden Joko Widodo telah menetapkan target 0% kemiskinan ekstrim pada tahun 2024. Target tersebut dapat dicapai melalui upaya kolaborasi, sinergi, dan konvergensi multipihak. Sehingga program dan kegiatan dapat menyasar pada masyarakat miskin ekstrim dengan tepat sasaran, efektif, dan berkesinambungan. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan ekstrim Indonesia berada di angka 2,14% atau sekitar 5,80 juta jiwa. Dengan 14,04% rumah tangga miskin ekstrim dikepalai oleh perempuan dan sekitar 19,85% rumah tangga miskin ekstrim memiliki anggota rumah tangga penyandang disabilitas. Sementara itu, tingkat kemiskinan Indonesia berdasarkan data Maret 2021 sejumlah 10,14% atau 27,54 juta jiwa. Pada tahun 2021, program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim berfokus pada 10,4 juta penduduk di 7 provinsi dan 35 kabupaten yang merupakan 20% dari total masyarakat miskin. Kemudian pada tahun 2022, program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim diperluas menjadi 25 provinsi dan 212 kabupaten kota prioritas. Dan pada tahun 2023 hingga 2024 ditargetkan menjadi 34 provinsi dan 514 kabupaten kota prioritas. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim secara tepat sasaran perlu dilakukan melalui 3 strategi kebijakan,
yaitu mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan meminimalkan kantong kemiskinan. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat diberikan dalam bentuk bantuan sosial, jaminan sosial, dan subsidi. Peningkatan pendapatan masyarakat dilakukan melalui peningkatan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, serta pemberdayaan. Terutama kepada kelompok miskin dan rentan seperti perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan anak. Dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan dilakukan melalui penyediaan infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas antar wilayah. Pencapaian target pemerintah tersebut memerlukan kontribusi dari berbagai sektor. Intervensi kolaboratif antara pemerintah dan sektor non-pemerintah sangat penting dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Model kolaborasi pentahelix memberikan pendekatan yang strategis untuk pelibatan sektor non-pemerintah yang terdiri dari 4 pelaku, yakni dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat sipil. Sektor non-pemerintah tersebut dapat bersinergi dengan pemerintah melalui peran dan kapasitasnya masing-masing. Pelaku dunia usaha melalui sektor swasta, BUMN, BUMD, serta BUMDes dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam hal dukungan pembiayaan berbagai program dan kegiatan kemitraan kolaboratif untuk pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, kontribusi dari sektor akademisi dapat terwujud melalui kajian-kajian terapan untuk mendukung kebijakan berbasis bukti. Sektor akademisi juga dapat berkontribusi dalam memperkuat metodologi pensasaran masyarakat miskin ekstrim untuk memperkecil inclusion dan exclusion error. Sektor media dapat berperan dalam mengamplifikasi kinerja tata kelola program, serta menjadi kanal untuk menyampaikan informasi yang sudah divalidasi di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan organisasi masyarakat sipil dan komunitas dapat berkontribusi di tingkat lokal dalam berbagai kegiatan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat miskin ekstrim, termasuk memastikan keterlibatan kelompok rentan seperti perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan anak. Tantangan terbesar saat ini adalah terus mengupayakan program-program tersebut konvergen dan terintegrasi, mulai dari perencanaan sampai tahap pelaksanaan, sehingga manfaat program dapat dipastikan diterima oleh yang berhak. Untuk itu, pada Juni 2022, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim kepada 22 kementerian, 6 lembaga, dan para gubernur serta bupati wali kota. Selain itu, dikeluarkan juga keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim tahun 2022 hingga 2024. Nomor 30 Tahun 2022 tentang penetapan sumber dan jenis data dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim. Dan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Pengelolaan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim. Payung hukum tersebut diharapkan dapat mendorong berbagai kolaborasi dan sinergi, serta konvergensi yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor non-pemerintah,
dan diharapkan akan membawa dampak positif pada pencapaian target program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Pemerintah Indonesia terus berusaha mengoptimalkan peran daerah dalam percepatan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Inti dari upaya tersebut adalah penguatan dan penajaman kebijakan sehingga lebih tepat dalam menangani permasalahan yang berbeda-beda karakteristiknya di daerah. Setelah melakukan pendampingan di beberapa wilayah percontohan pada tahun 2016, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah melanjutkan pengembangan model advokasi belanja publik untuk membantu daerah dalam meningkatkan relevansi arah kebijakan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan dan melakukan analisis konsolidasi belanja yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota, APBD Provinsi, APBN, serta dana desa. Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu daerah replikasi selain kota Banda Aceh dan Kabupaten Brebes yang berhasil mengembangkan model analisis belanja publik untuk program penanggulangan kemiskinan. Di tahun 2018, TNP2K berkenan untuk melakukan pendampingan kepada kita. Sehingga kita bentuk tim yang dilatih luar biasa oleh TNP2K. Kemudian tim ini juga bekerja sesuai dengan bidang-bidang yang kita akan konsen untuk penanggulangannya. Dilatih beberapa kali di Jakarta, di sini, yang diisi oleh beberapa OPD. Kemudian hasilnya kami rasa bagi kami sangat bersyukur sekali. Pada saat pembahasan anggaran, muncul semacam pemahaman baru, kefokusan penganggaran, lokus kegiatan untuk mengatasi kemiskinan ini. Jadi efek positifnya kami pikir dalam proses perencanaan penganggaran kami lebih fokus, lebih terarah, lebih efisien untuk menggunakan dana dalam pengentasan kemiskinan ini, dan alokasinya luar biasa, ada kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu salah satu yang kami rasakan manfaatnya di 2019. Tim ini efektifnya kan bekerja di 2018, dibentuk, dilatih di 2018, dan 2019 ini sudah mulai memberikan argumen, masukan yang sangat positif dalam perencanaan penganggaran di 2019, dan kami yakin akan berlanjut di 2020 yang hari ini kita mulai rancang RKPD-nya. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan atau TKPK Kabupaten Pasaman Barat mempresentasikan temuan analisis model pengeluaran publik kepada pembuat kebijakan termasuk kepala dinas agar dapat diakomodir di bawah RKPD 2018 mereka. Para pembuat kebijakan dan perencana program di Kabupaten Pasaman Barat telah berkomitmen untuk menggunakan rekomendasi dari model pengeluaran publik untuk mengadvokasi perencanaan dan penganggaran program yang berpihak pada kaum miskin di bawah APBD 2019. Iya, untuk yang sekarang yang kita rasakan memang lebih ke reorientasi program. Artinya program yang selama ini mungkin ada disamaratakan saja, tetapi dengan analisa kita lebih bisa fokus. Kita fokuskan dulu kemana daerah yang bermasalah, kemudian kita lebih genjot ke sana anggarannya seperti itu. Tetapi untuk ke depan, karena ini kan sudah disosialisasikan juga dengan pimpinan, kami di kabupaten sudah beberapa kali melakukan sosialisasi tentang ini. Memang ada sektor khusus yang mendapat perhatian. Contoh sanitasi dan air minum, itu kita mendapat perhatian khusus dari pimpinan juga, karena ini PR-nya berat, butuh anggaran yang berat, jadi memang kita genjot ke sana. Jadi dinamika pengentasan dan penanggulangan kemiskinan di Pasaman Barat ini memang kita upayakan dengan berbagai metode. Tahun 2018 kita membuat sebuah dokumen yang kita namakan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah,
di Pasaman Barat yang kita tuangkan dalam bentuk regulasi Peraturan Bupati nomor 244 tahun 2018. Kedepannya, model advokasi belanja yang telah dikembangkan ini diharapkan dapat membantu membuka wawasan para pemangku kepentingan di daerah dalam melahirkan inovasi dan kebijakan yang lebih menjawab masalah, akar masalah, lokasi, serta penerima manfaat program yang tepat. Argumentasi pembahasan anggaran itu lebih maksimal untuk pengentasan kemiskinan. Namun ke depan kami apabila ada hal-hal baru dalam metode penanggulangan kemiskinan, kami tetap ingin mendapatkan informasi tersebut dan ingin mendapatkan pendampingan tentunya. Memang butuh sosialisasi terus-menerus. Nanti kita coba buatkan buku saku. Buku saku ini akan kita kirimkan ke OPD, kemudian ke DPRD. Jadi ada panduan ketika mereka membuatkan program A, oh ini loh lokasinya. Ketika dia akan membuatkan kegiatan untuk masalah ibu angka kematian ibu sebagai contoh, ini loh prioritas lokasinya. Jadi lebih mempersingkat sebenarnya, lebih mempermudah mereka untuk melihat di mana sih prioritas program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan seperti itu. Kemudian kami masih secara informal juga masih punya wacana untuk memperluas analisanya sebenarnya. Jadi tool yang kita pakai ini akan terus dikembangkan, kemudian dipakai juga untuk kita coba kembangkan sektornya. Sebagai bagian dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dan implementasi Impres nomor 4 tahun 2022, pemerintah menjalin kerjasama multipihak dengan sektor non-pemerintah. Berikut ini pernyataan komitmen pemerintah terhadap upaya penghapusan kemiskinan ekstrim. Dan kita harapkan nanti di 2024 untuk kemiskinan ekstrim ini bisa kita berada pada posisi 0. Saya yakin kalau kerja kolaborasi ini bisa kita wujudkan, ya ini 0% 2024 untuk kemiskinan ekstrim pasti akan kita capai. Saya Epitaun Bupati Timur Tengah Selatan. Dalam penanganan kemiskinan maupun kemiskinan ekstrim, pemerintah daerah melakukan upaya kolaborasi multi pihak untuk penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Sesuai rencana kerja pemerintah daerah, pada tahun anggaran 2023 akan dianggarkan 30,12 miliar rupiah. Perkenankan saya, Sultan Agunawar, PJ Bupati Kolaka Timur. Upaya ini juga telah kami lakukan dengan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah yang mendukung penanganan kemiskinan ekstrim. Semoga kita semua dapat bersatu padu, bekerjasama, saling melengkapi dalam penanganan kemiskinan ekstrim. Kepada seluruh peserta, diharapkan untuk hadir kembali ke dalam ruangan karena acara akan segera dimulai. Kolaborasi adalah kesediaan sekali lagi kepada seluruh peserta Forum Akademisi TNP2K IBER 2022 diharapkan untuk kembali masuk ke dalam ruangan karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. Saya Arsyad Rashid, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, turut berpartisipasi serta mendukung penuh kerjasama multipihak dalam program penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Kadin juga mengapresiasi kolaborasi sinergis multipihak dalam program ini yang ikut melibatkan startup teknologi dalam pemberdayaan UMKM di daerah. Kadin sebagai rumah para pengusaha dari level mikro, kecil, menengah maupun besar menghimbau semua pengusaha untuk turut berpartisipasi pada program ini. Bersama dalam upaya gotong royong antar pemerintah dan pengusaha, kemiskinan ekstrim bisa kita hapus guna mewujudkan Indonesia Emas
Saya Muhammad Zuhair dari Yayasan Haji Kalla yang berbasis di Makassar. Salah satu program kami di Yayasan Haji Kalla yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat dengan nama program Desa Bangkit Sejahtera. Salah satu desa yang akan kami bantu tahun 2022 ini adalah desa yang berada di Kolaka, yang juga menjadi desa yang masuk dalam program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2022. Kami harapkan program tersebut dapat berkontribusi untuk mengurangi kemiskinan ekstrim di Indonesia. Saya mewakili Enesis Group menyatakan komitmen kami untuk terus bersinergi bersama pemerintah untuk melayani negeri. Kami turut berpartisipasi dalam kolaborasi multi pihak untuk memberantas kemiskinan ekstrim di Timur Tengah Selatan, NTT. Mari bersama kita berantas kemiskinan ekstrim di Indonesia. Perguruan tinggi turut memberikan komitmen dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dengan menerapkan program kuliah kerja nyata tematik yang menyasar kantong-kantong kemiskinan ekstrim. Selain itu, kemitraan dengan media juga telah dilakukan di mana peran media massa sangat penting dalam melakukan sosialisasi dan edukasi. Baik, pada para hadirin, dipersilahkan untuk kembali duduk di tempat masing-masing karena acara akan segera dimulai sebentar lagi. Terima kasih. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan sektor non-pemerintah, maka dampak dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim diharapkan dapat lebih baik. Jadi bantuan pangan non tunai itu adalah pemberian bantuan berupa uang melalui rekening bank menggunakan elektronik wallet per bulan 110.000 kepada masing-masing keluarga. Tetapi uang ini tidak bisa diambil tunai. Uang hanya bisa dibelanjakan untuk beras dan atau telur. Nah, saat ini seluruh kegiatan dan anggaran ada di Kementerian Sosial, artinya Kementerian Sosial sebagai pelaksana. Kemudian untuk pemerintah daerah, kami meminta kepada kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota untuk membentuk tim koordinasi bantuan sosial pangan. Memakai kartunya untuk yang pertama nanti sudah jelas bisa ditukar dengan beras atau telur. Bahwa mungkin dirawat untuk kartunya kados kartu ATM niko, kartunya bentuke wonten Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sudah melakukan sosialisasi. Para kades, camat juga mengumpulkan TKSK menjadi pendamping dan juga pendamping PKH dan juga oleh bank. Agen itu kita sampaikan informasi secara terbuka, siapapun boleh mendaftar dan itu diseleksi oleh bank. Kemudian dari dinas ini hanya fasilitasi, menyampaikan dalam aturan kita memang tidak boleh intervensi, yang jelas kita bebaskan. Di Kabupaten Kulon Progo, program bantuan pangan non tunai ini untuk beras dan telur diupayakan maksimal dulu menggunakan produk-produk lokal. Kecuali memang nanti kok ada kekurangan, itu baru bekerja sama dengan pihak lain. Bank Mandiri itu sudah menugaskan PIC kita untuk memonitor dan mencari tahu kalau ada kendala-kendala yang sedang dihadapi oleh agen. Kita juga membuat grup WA ya di dalam satu kelompok di tingkat kecamatan, sehingga semua agen bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan yang akan segera direspon oleh tim kami di lapangan. Warung yang untuk menyalurkan program ini memang betul-betul dari kelompok-kelompok orang miskin atau pengelola kubi. Untuk penentuan harga itu sesuai dengan harga pasar. Menurut pemantauan kita, kelihatannya tidak ada agen yang memberikan harga yang relatif tinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Cemedit beras ta, Mbak? Nggih, berasnya regi pinten Mas Ape? Saya regi 12 enten, 11,5 enten, 12 enten. Sik 6 kilo sing regi 12 nggih? Nggih. Nggih. Ukurane
Dibungkus telur. Telur. Oh, nggih. Tunggal kilo. Pinai sakit mboten, Mbah? Mboten iso maca, Mas. Nggih, kula ewangi, Mbah. Nggih. Yang pasti setelah dia masuk tanggal 24, dia bisa bertransaksi sampai tanggal 24 berikutnya. Sehingga sebetulnya tidak harus pada tanggal yang sama para KPM itu datang. Silakan diatur-atur saja, dikondisikan dengan kondisi setempat. Kesulitan di kita delapan kan ada dari dua pihak ya, mungkin dari agen. Jadi bantuan pangan non tunai itu adalah pemberian bantuan berupa uang melalui rekening bank menggunakan elektronik wallet per bulan 110.000 kepada masing-masing keluarga. Tetapi uang ini tidak bisa diambil tunai. Uang hanya bisa dibelanjakan untuk beras dan atau telur. Nah, saat ini seluruh kegiatan dan anggaran ada di Kementerian Sosial, artinya Kementerian Sosial sebagai pelaksana. Kemudian untuk pemerintah daerah, kami meminta kepada kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota untuk membentuk tim koordinasi bantuan sosial pangan. Memakai kartunya untuk yang pertama nanti nggak jelas bisa ditukar dengan beras atau telur. Monggo mungkin dirawat kartune kados kartu ATM nika, kartune bentuke wonten Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sudah melakukan sosialisasi. Para kades, camat juga mengumpulkan TKSK menjadi pendamping dan juga pendamping PKH dan juga oleh bank. Agen itu kita sampaikan informasi secara terbuka, siapapun boleh mendaftar dan itu diseleksi oleh bank. Kemudian dari dinas ini hanya memfasilitasi, menyampaikan. Dalam aturan kita memang tidak boleh intervensi, yang jelas kita bebaskan. Di Kabupaten Kulon Progo, program bantuan pangan non tunai ini untuk beras dan telur diupayakan maksimal dulu menggunakan produk-produk lokal. Kecuali memang nanti kok ada kekurangan, itu baru bekerja sama dengan pihak lain. Bank Mandiri itu sudah menugaskan PIC kita untuk memonitor dan mencari tahu kalau ada kendala-kendala yang sedang dihadapi oleh agen. Kita juga membuat grup WA ya di dalam satu kelompok di tingkat kecamatan, sehingga semua agen bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan yang akan segera direspon oleh tim kami di lapangan. Warung yang untuk menyalurkan program ini memang betul-betul dari kelompok-kelompok orang miskin atau pengelola kubi. Untuk penentuan harga itu sesuai dengan harga pasar. Menurut pemantauan kita, kelihatannya tidak ada agen yang memberikan harga yang relatif tinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Cemedit beras ta, Mbak? Nggih, berasnya regi pinten Mas Ape? Saya regi 12 enten, 11,5 enten, 12 enten. 6 kilo sing regi 12 nggih? Nggih. Nggih. Ukurane dibungkus telur. Telur. Oh, nggih. Tunggal kilo. Pinai sakit mboten, Mbah? Mboten iso maca, Mas. Nggih, kula ewangi, Mbah. Nggih. Yang pasti setelah dia masuk tanggal 24, dia bisa bertransaksi sampai tanggal 24 berikutnya. Sehingga sebetulnya tidak harus pada tanggal yang sama para KPM itu datang. Silakan diatur-atur saja, dikondisikan dengan kondisi setempat. Kesulitan di kita delapan kan ada dari dua pihak ya, mungkin dari agen. Selamat siang dan selamat datang kembali ke acara Forum Akademisi TNP2K IBER 2022. Menuju 0% kemiskinan ekstrim di Indonesia, tantangan, kebijakan, dan solusi untuk pertumbuhan inklusif di Indonesia.
Sebelum memulai kegiatan, saya mengimbau kepada seluruh peserta untuk kembali mengisi kursi dan bangku yang masih kosong yang ada di depan. Untuk acara berikutnya adalah sesi tematik. Izinkan saya untuk kembali menyebutkan 3 subtema yang akan dibahas pada sesi tematik kali ini. Pertama, program perlindungan sosial. Kedua, kolaborasi multisektor dalam pengentasan kemiskinan ekstrim. Dan yang ketiga, penguatan ketepatan sasaran dan konvergensi program pengentasan kemiskinan ekstrim. Langsung saja kita mulai untuk sesi tematik 1 dengan subtema program perlindungan sosial. Sesi ini akan dimoderatori oleh Ibu Diah Larasati, SE MSc. Beliau merupakan koordinator kebijakan bantuan sosial dan jaminan sosial ketenagakerjaan TNP2K. Kepada Ibu Diah, kami persilahkan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ibu bapak semua yang ada di sini? Nggak kedengeran suaranya? Ya, semangat ya. Ini kita sesi tematik yang pertama. Ini terima kasih sudah kembali hadir ke ruangan walaupun kita agak sedikit terlambat. Tetapi kami akan upayakan ya sesinya menarik dan menunggu juga partisipasi yang aktif dari Bapak Ibu semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk sesi kita yang pertama ini tadi sudah disampaikan adalah mengenai sistem perlindungan sosial, dan kita akan mendengarkan pemaparan dari 2 panelis yang sangat berkualitas ya. Jadi ini pasti sudah tidak asing namanya, yang memahami juga mengenai isu-isu dari perlindungan sosial di Indonesia. Nanti kita coba belajar dan menggali lebih lanjut terkait cakupannya, kemudian juga bagaimana integrasinya dengan aspek gender, disability, dan social inclusion atau GISI, dan sejauh mana kontribusi dari perlindungan sosial terhadap kebijakan makro di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memanggil dan memperkenalkan panelis pertama atau pembicara pertama, Bapak Teguh, Mas Teguh, saya bingung panggilnya, Bapak Teguh Dartanto PhD. Mas Dekan, saya persilakan untuk naik ke panggung. Kita berikan aplaus. Oke, biar rame ya. Nah, ini sudah bumpernya. Nah, biar rame juga nemenin Mas Teguh. Saya panggilnya Mas Teguh, Mas Dekan, atau Pak Teguh. Kalau ada Mas Menteri kita panggil Mas Dekan deh. Nah, untuk yang panelis kita yang kedua adalah saya juga akan memanggil ke panggung. Kita berikan aplaus untuk Mas Wisnu Septiadi Nugroho, PhD. Silakan Mas, bareng-bareng di depan. Berikan aplaus semuanya, teman-teman. Alhamdulillah nih sudah hadir Mas Teguh sama Mas Wisnu ya, terima kasih. Ini kita akan memulai dengan Mas Teguh dulu ya. Jadi Mas Teguh hari ini akan mempresentasikan mengenai dynamic inclusion of social protection in Indonesia. Mungkin saya baca sedikit overview atau bio dari Mas Teguh. Jadi saat ini Mas Teguh adalah dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan Mas Teguh ini sangat familiar ya dengan berbagai analisis kemiskinan, perlindungan sosial, ekonomi pembangunan, kesehatan, dan telah banyak melakukan riset dan berbagai publikasi di jurnal di Lancet, Bulletin of Indonesian Economic Study, dan lain-lain.
Dan Mas Teguh juga aktif terlibat dalam kerjasama dengan berbagai mitra pembangunan seperti JPAL, NU, EDB, dan lain-lain, dan saat ini juga merupakan perwakilan Indonesia di Governing Board of Economic Research Institute for ASEAN and East Asia. Mas Teguh, kami persilakan untuk memaparkan, dan Mas Teguh punya waktu sekitar 15 menit ya untuk memaparkan. Silakan Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Salam kebajikan buat kita semuanya. Selamat siang teman-teman semua. Mungkin habis makan ngantuk. Semoga presentasinya nggak bikin tidur teman-teman. Saya usahakan tepat waktu dan juga sebisa mungkin memberikan insight buat teman-teman. Bisa dibantu ditampilkan nggak Mbak? Isunya tadi terkait dengan isu tentang social protection, bagaimana isu social protection ini bisa inklusif ya, inklusif by gender, by isu tentang disability, dan juga isu-isu mengenai social inclusion. Mungkin saya akan sedikit overview, ini saya ambil dari tempatnya Mbak Diah juga, bagaimana sistem perlindungan sosial kita mencoba dibangun, di mana kita punya dua sistem atau satu sistem, tetapi yang satu pendekatannya ada kontribusi dan satu lagi pendekatannya adalah non kontribusi. Yang non kontribusi ini kita banyak sebut dengan yang kita sebut dengan social assistance, misalnya BPNT, bantuan pangan, PKH, Kartu Indonesia Pintar. Ada beberapa asuransi untuk disable, walaupun yang itu saya rasa sih kalau saya ngomong pemanis ya Mbak ya, karena sebenarnya coveragenya sangat kecil sekali, sehingga pasti karena coveragenya kecil, inklusinya pasti nggak banyak gitu. Nah, yang sebelah kanan adalah contribution space. Kita punya JKN, jaminan kesehatan nasional, di mana itu mungkin dimanage oleh BPJS Kesehatan, walaupun kita juga ada program Indonesia Pintar yang itu adalah sebenarnya kontribusi sistem yang dibayar oleh negara, dan ada beberapa sistem jaminan sosial yang dihandle oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan yang terbaru adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Ini yang mungkin menarik. Kalau kita melihat, kalau kita petakan dari sisi coverage dan juga dari sisi perlindungan dari usia 0 sampai usia lanjut, kita memang relatifly komprehensif. Kalau kita mungkin jujur diakui, kita mungkin salah satu yang komprehensif dari sisi perlindungan ya, dari sisi social protection yang ada. Dari sisi basic social protectionnya, asistennya kita ada semua, essential goods, energy, food, sama health. Ini kan sebenarnya general ya, untuk nggak ada umur tertentu, tapi sebenarnya ini untuk semua orang, untuk semua usia. Energi ada energy subsidies, ada LPG subsidies, food ada BPNT, di health juga ada JKN. Nah, tetapi dari sisi umur kita mencoba ada dari PKH, dari usia kandungan, ada PKH usia sekolah, ada program Indonesia Pintar, program Indonesia Sehat tadi yang basic. Tetapi yang menarik adalah juga ketika produktif juga ada beberapa asisten ataupun intervensi dari pemerintah terkait dengan untuk usia produktif. Dulu sebelum COVID kita sebenarnya ada missing social protection karena tidak ada perlindungan bagi pekerja yang rentan karena rentan ketika misalnya kehilangan pekerjaan. Tetapi dengan adanya COVID dan kita merasakan bahwa perlu perlindungan pekerja, maka ada jaminan kehilangan pekerjaan. Dan juga di usia lanjut ada asuransi untuk lanjut usia, ini mungkin lebih kalah piloting, disability juga ada. Ini adalah sebenarnya coverage dari sisi program kita memang sudah cukup komprehensif. Apalagi di pendidikan, nanti Mas Wisnu akan deep detail mengenai analisis mendalam mengenai program Indonesia Pintar. Tetapi apakah memang yang program social protection ini yang komprehensif ini sebenarnya sudah dirasakan beneran nggak? Itu kan pertanyaannya. Kalau ini mungkin saya nggak akan bahas karena waktunya udah 11 menit, tapi kalau kita melihat, kita itu sangat adaptif sebenarnya. Frankly speaking, saya harus jujur mengatakan bahwa kita di tahun 2020 ketika ada COVID, kita juga melakukan perluasan dari jaminan programnya, dari sisi coveragenya ditambah, dan juga jenisnya. Itu artinya memang kita cukup adaptif terhadap perubahan-perubahan itu. Misalnya dulu ada beberapa selain BPNT ada sembako yang itu membuat Pak Menteri jadinya kasus korupsi juga gitu. Tapi ada beberapa hal yang memang
dilakukan ada wage subsidies, ada bantuan untuk UMKM. Artinya sebenarnya kita cukup adaptif terhadap merespon berbagai perubahan yang ada. Di 2021 juga ya, ini saya ambil dari publikasinya teman-teman juga dari TNP juga sebenarnya. Tapi isunya adalah tadi programnya sudah banyak, tapi apakah isunya memang kenapa sih masih ada exclusion atau exclusion error lah kalau ini. Kalau dari evolusinya sebenarnya metodologinya juga dari tahun 98 dulu dengan BKKBPN itu tadi ada OPK beras, satu kesehatan juga. Tahun 2005 ketika respon terhadap BBM itu juga ada mulailah yang basis data untuk pemberian bantuan. 2008 dengan PMT, proximin testing, regresi macam-macam, sampai yang 2021 yang dilakukan oleh teman-teman. Metodologi perkembangannya luar biasa, tetapi kenapa faktanya tetap aja exclusion sama inclusion error. Di sini yang biru ini adalah orang yang menerima, sedangkan yang merah adalah orang yang tidak menerima. Kalau yang orange ini yang di desil pertama ini kan sebenarnya orang yang berhak menerima, tapi 40 menerima. Sedangkan yang desil 10 ini adalah ada yang biru. Ini artinya kan harusnya yang biru yang desil 10 D10 ini kan 22 harusnya nggak terima tapi terima. Nah, kita sudah melakukan macam-macam tapi masih dari ada social exclusion di sini. Mungkin potensial source dari exclusion itu saya terkait dengan unavailable program. Itu sudah di cover lah mengenai jaminan kehilangan pekerjaan, itu sebenarnya salah satu yang missing dari social protection kita. Sedangkan satu lagi kenapa bisa terjadi exclusion, mungkin coverage dari program small investment terkait dengan disability dan juga aslut itu sangat kecil coveragenya, mungkin nggak nyampe 1 juta kalau nggak salah ingat saya, nggak sampai 1 juta dari hampir 270 juta orang, atau mungkin yang elderly juga nggak banyak, tapi pasti itu coveragenya pasti akan kecil sekali. Exclusion sama inclusion error pasti sangat besar sekali karena small investment. Yang disability juga sebenarnya udah dimasukkan di PKH yang lain-lain, tapi harusnya memang kalau small pasti itu memberikan problem dari exclusion. Yang ketiga adalah quick welfare mobility. Ini sebenarnya masalah utama sebenarnya. Quick welfare mobility tadi saya tunjukkan berbagai riset saya terkait dengan mobility ini, not update database. Artinya database-nya juga nggak update tiap tahun atau 2 tahun sekali nggak update. Jadinya quick welfare mobility yang membuat exclusion dan inclusion error. Karena orang itu dengan gampang setahun 2 tahun itu pindah dari miskin nggak miskin. Dan datanya juga mungkin sekarang tambah scatter lagi gitu. Yang kedua adalah use daily methodology in targeting itu sendiri. Ini saya terinspirasi dari presentasinya Mas Tohari waktu di Forum Masyarakat Statistik terkait dengan proximin testing dengan OLS dan juga saran mengenai UQR. Nanti saya bisa tunjukkan riset publikasi saya membedakan antara OLS dengan UQR, unconditional quantile regression, itu menunjukkan bahwa memang bisa jadi misleading karena metodologi. Yang ketiga adalah unclear graduation strategy. Artinya sebenarnya orang sudah nggak miskin, tapi graduationnya ini nggak clear bagaimana cutting point indikatornya sehingga orang itu out dari sistem social protection itu nggak banyak dibahas. Yang terakhir menurut saya sistem jaminan sosial kita, social protection kita itu adalah administrative driven, state dominant. Artinya negara ini terlalu intervensi. Ya bukan, memang negara harus intervensi, tetapi ruang untuk individu yang membutuhkan untuk ngomong saya butuh itu belum terakomodasi dengan baik. Walaupun kita ngomong pemerintah daerah sampai level desa ada updating, tetapi masih belum ada yang namanya on demand. Artinya kalau saya membutuhkan, saya dipecat, saya saya kehilangan pekerjaan, nanti apakah saya kalau saya butuh makan, saya butuh asuransi kesehatan buat anak, apakah itu otomatis nggak? Ini yang administrative driven atau state dominant. Kalau saya ini kenapa soalan mobility itu menjadi faktor penting tadi, exclusion yang banyak terjadi. Ini publikasi saya tahun 2013 di Bulletin of Indonesian Economic Studies. Artinya apa? Dalam 2 tahun aja 72,5% dari
penduduk miskin di tahun 2005, 72,5%-nya itu sudah keluar dari kemiskinan hanya waktu 2 tahun. Sedangkan yang nggak miskin 6,6% yang dari 7.000 sekian itu yang nggak miskin jadinya miskin. Artinya apa? Kalau database-nya aja sudah misalnya pakai data 2011, 2000 berapa itu, dalam 2 tahun pasti mobilitasnya orang udah sangat tinggi sekali. Ketika mobilitas orang welfare-nya mobilitasnya tinggi sekali, mau dengan targeting apapun, mau dengan metodologi apapun, pasti akan misleading terus gitu loh. Artinya ini adalah ada kebutuhan mengenai updating. Yang berikutnya adalah dengan adanya mobility yang cepat ini, need flexible in and out in the list of social protection recipient. Ya kalau saya ditanya bagaimana, ya kalau kata Bang Dede kan saya udah bayar pajak, sehingga yang mikirin ya yang di pemerintahan itu, enggak, ini joke-nya aja. Ini untuk short run. Bagaimana kalau kita mencoba medium run? Ini 7 tahunan. Level 7 tahunnya dari FLS kita tracking gitu dari 93 ke 97, 97 ke 2000, 2000 ke 2007, ini sampai 2007 gitu ya waktu itu. Ternyata memang mobilitas in and out poverty itu dalam jangka menengah juga sangat tinggi sekali gitu. Short run aja tinggi apalagi menengah gitu loh. Ini hanya memberikan data bahwa kalau datanya sudah misalnya out of date sampai 5 tahun atau 7 tahun ya pasti targetingnya juga pasti melesetnya tinggi sekali. Nah, ini yang long run, economic mobility ini data 2 dekade. Saya hanya ingin menyampaikan ini dalam data 2 dekade, itu orang miskin, ini juga udah publish di Bulletin of Indonesian Economic Studies, mengenai orang yang sama 21 tahun kita ikutin. Dari sini memang yang miskin, dari 10.945 orang miskin, ternyata yang masih tetap miskin selama 2 dekade, memang ini mungkin garis tangannya atau istiqomah, mungkin karena jalur masuk surganya mungkin jalur miskin kan bisa jadi kan, dengan kesabaran atau apapun itu ada 2.600 yang tetap miskin. Sisanya itu naik kelas ke emerging class atau middle class bahkan upper class. Artinya apa? Kalau kita dalam 2 dekade ini bahwa orang itu bisa naik kelas atau apapun, ya harus kita mikir mengenai clear graduation strateginya to reduce inclusion error dan flexible in and out dari list recipient untuk reduce exclusion error. Ini hanya gambaran-gambaran aja bahwa quick economic welfare mobility itulah yang menyebabkan dari inclusion itu sendiri. Kalau misalnya gender atau apapun inclusion terhadap disability, gender, elderly itu mungkin bisa didesain dengan program, tapi programnya sudah ada. Absolute itu udah ada, tapi kalau cuma 300.000, 500.000 ya itu hanya piloting gitu loh. Oke. Nah, bagaimana ini salah satu yang kenapa metodologi tentang proximity testing dengan OLS itu bisa misleading. Ini saya menunjukkan dengan yang kuning itu dengan OLS. Kalau misalnya determinan kemiskinan ini Y-nya adalah per capita expenditure. Ini forthcoming juga di BIS, Bulletin of Indonesian Economic Studies terkait dengan intergenerational. Y-nya ini adalah per capita expenditure. Kalau kita melihat determinan dari expenditure itu atau yang dipakai proximity testing itu misalnya year of schooling atau location, kalau pakai OLS pasti ini signifikan, akan menjadi variabel yang menentukan. Tetapi kalau ternyata impact-nya per kuintil itu beda-beda. Ternyata di 10% terbawah, 30% terbawah, year of schooling itu doesn't matters. Artinya apa? Kalau kita general semuanya dengan proximity testing dengan yang itu, bisa jadi itu tadi. Saya terinspirasi dari Mas Tohari gitu waktu presentasi gitu, karena ya mungkin metodologi juga diperbaiki, bisa jadi memperbaiki gitu. Karena determinan dari kuintil bawah menengah atas itu totally berbeda. Ini saya membandingkan ordinary least square yang dipakai proximity testing dengan unconditional quintile regression. Bagaimana the next-nya apa? Bagaimana dynamic inclusion dan data updating? Mungkin saya tambahan bonus 2 menit Mbak ya. Poverty, bagaimana poverty, vulnerability dan population itu ada dynamics in nature. Sehingga perlu dynamics untuk inclusion dari newcomers. Bagaimana? Ini kan nanti pertanyaannya. Dynamic exclusion dan management yang sudah nggak eligible.
Yang berikutnya ada yang mungkin ini belum tercapture dengan baik dalam sistem perlindungan sosial kita, ini adalah dynamic inclusion dan management dari change circumstance, artinya kondisi yang berubah. Ketika ada shock, job loss, ada failures, ada disaster, konflik, bagaimana ini cepat diakomodasi itu belum. Sehingga yang main challenge-nya adalah bagaimana to capture dari data updating itu sendiri. Satu, ada beberapa macam lah bagaimana kita mendorong tentang yang saya mendorongnya namanya on-demand application. Yang pertama adalah misalnya, tapi ini kombinasi ya dengan administrative driven dan juga on-demand. Pertama mungkin ada permanent local offices. Bisa yang mungkin perwakilan dari kementerian ataupun mungkin local government. Ini juga sebenarnya sudah dilakukan. Yang kedua adalah online, yang digital windows. Ini yang mungkin perlu diuji cobakan juga lah dengan complementing with the other registration approach. Ini beberapa negara yang contoh yang sudah melakukan periodic active outreach. Ini mungkin datang langsung, ini juga bisa. Yang kedua adalah integrating, yang berikutnya adalah integrating dari existing database. Misalnya civil registration, hidup mati, mungkin di-mergingkan semuanya. Ini sebenarnya juga sudah dilakukan, tapi ya mungkin perlu lebih humanitarian data. Nah, bagaimana kita melakukan comparisons antara pure on-demand approaches dengan administrative driven. Yang kita lakukan sekarang ini adalah administrative driven. Key feature-nya adalah memang inisiatifnya harus people dibandingkan state kalau on-demand. Sedangkan fokusnya adalah spesifik individual kalau feature-nya. Kalau yang administrative driven itu mass registration pasti. Timetable-nya kalau yang on-demand ya tergantung kebutuhan dari individu. Sedangkan yang administrative driven ya administrative decision. Financingnya ini yang mungkin orang nggak suka kalau on demand ini requires continuous and flexible budget. Ini pasti dihindari dari pemerintah. Sedangkan yang ini kan fix, udah decided budget. Delivery capacity-nya pasti flexible in design and implementation. Yang satunya temporary dan ini. Tapi advantage-nya adalah pure dari on demand approach adalah dynamics. Ongoing entry, easy to update. Artinya benar-benar accommodating. More demokratik, artinya yang butuh boleh bersuara dong. Yang berikutnya memang better chance to outreach dari poorest dan juga vulnerable karena biasanya mereka less informed dan macam-macam. Disadvantage-nya memang kalau on demand application ini pasti poor dan vulnerable itu susah karena mereka mungkin nggak punya akses internet atau yang lain. Misreporting pasti ada. Karena karena self reporting dan verification problem. Sedangkan untuk administratif mungkin lebih yang sekarang ini mungkin lebih baik. Tapi yang menariknya adalah memang perlu ada kombinasi antara yang sekarang ini dengan yang on demand. Karena mungkin yang on demand itu akan bisa mengcapture vulnerable group, bukan yang extreme poverty yang poverty yang menjadi diskusi hari ini. Ini memang cocok untuk well informed society, artinya yang sudah informed ya mungkin untuk kelompok-kelompok vulnerable memang cocok. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan terkait bagaimana kita making our social protection ini more inclusive, ya, baik dari sisi program maupun dari sisi coverage dan juga inclusion dari sisi social inclusinya. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Terima kasih Mbak Dia, Bu Modera dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Teguh. Kita berikan applause pada Mas Teguh. Ini karena Mas Teguh katanya jam 2 ada kegiatan yang lain, jadi kita akan menerima dulu pertanyaan 1 atau 2 ya maksimal ya Mas, 5 menit ya sebelum jam 2. Sebelum kita beralih ke paparan berikutnya dari Mas Wisnu, kira-kira dari Ibu Bapak semua apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Silakan. Atau masih meraba-raba karena sebenarnya sih kalau kita sudah familiar dengan perlindungan sosial memang betul ya Mas ya, ingredient dasarnya tuh Indonesia sudah punya, tapi betul memang masih ada kelompok-kelompok yang tadi excluded dan kita berharap ada more improve inclusion of kelompok-kelompok yang tadi belum terinclude dengan baik dalam sistem perlindungan sosial kita. Ada pertanyaan? Oh silakan satu, langsung maju aja, panitia bisa dibantu. Ya. Langsung saja. Mumpung ya. Ada Pak Teguh nih, nanti susah nyarinya lagi. Langsung aja. Oke, selamat siang Mbak.
Mbak Dia, Pak Teguh, Pak Wisnu, terima kasih atas paparannya. Saya mau tanya satu hal saja. Tadi kan memang ada berbicara di awal sebelum COVID juga ada missing social protection ya buat vulnerable communities atau workers ya. Nah, sebenarnya saat berbicara terkait vulnerable communities, salah satunya juga yang terdampak climate change ya sebetulnya. Ada terminologi baru ya yang sangat booming itu adaptive social protection gitu ya. Mungkin saya ingin tanya saja, ini mungkin tidak related langsung ke paparannya ya, tapi menurut Pak Teguh sebenarnya bagaimana peran adaptive social protection ke depannya gitu ya, prospeknya gimana? Kira-kira apakah di Indonesia bisa menerapkan seperti itu dan kira-kira tantangannya apa Pak? Nah gitu, berlapis-lapis pertanyaan. Ya, Terima kasih. Makasih, ini namanya saya tahu nih, tapi sebelumnya harus nyebut namanya dulu nih. Oh iya, saya lupa perkenalkan diri. Saya Antoni dari Semeru Research Institute. Ya, Terima baik. kasih. Silakan Mas Teguh, kalau ada pandangan mengenai adaptive social protection. Ini ada terminologi keren baru lagi nih yang mesti kita pikirkan. Makasih ya atas pertanyaan terkait dengan isu tentang adaptive social protection. Memang di sebelum pandemi sendiri kita ada missing social protection, ya, artinya selama ini kita proteksi kita itu lebih fokus ke life event ya, artinya kesehatan, social event, kemiskinan itu. Tetapi isu-isu yang terkait dengan economic shocks atau kayak COVID kemarin itu kan banyak terjadi PHK atau apapun kan. Nah, saya sendiri waktu itu dari sejak tahun 2015 itu salah satu yang mendorong terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Tapi kan nggak menarik ketika kondisinya nggak bagus. Nah, dengan adanya COVID ternyata isu itu bergulir dan akhirnya ada desain yang namanya kita jaminan kehilangan pekerjaan, yang itu menurut saya bagus lah. Artinya sekarang pengusaha atau apapun lebih merasanya aman atau nyaman, saya nggak tahu juga. Yang kedua, oke, ini katanya ngomongnya suruh pelan-pelan karena interpreternya susah. Oke. Yang kedua, isu mengenai jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pensiun atau apapun itu kan masih sebenarnya bias kepada formal sektor. Ini kan sebenarnya isu yang perlu diadres juga. Social protection kita atau social security kita bias ke formal sektor. Informalnya masih belum tercover. Kita sebenarnya mendorong, ini ada Bu Kisa juga, yang mendorong bagaimana kasih adanya PBI untuk kecelakaan kerja dan juga kematian. Nah itu ya idenya ya walaupun mungkin ini ada perdebatan, tapi sebenarnya costnya nggak mahal-mahal juga sih. Ya tapi ini perdebatan. Itu yang isu-isu sebenarnya missing yang dari sisi sistem ada, tapi dari sisi segregasi ada. Yang kedua mengenai respon adaptive social protection, bagaimana respon terhadap isu-isu climate change. Mungkin untuk dari sisi piloting mungkin TNP2K bisa ya, cuman artinya itu tadi, apakah nanti yang lama aja misalnya jaminan kecelakaan kerja maupun kematian, coveragenya pun yang informal sektor kan voluntary based kan, itu pasti orang pada malas. Sama lah di kesehatan kan nggak mau juga gitu. Apakah kita fokus mau memperbesar coverage ini agar lebih adil antara yang formal informal, ataukah kita memang mencoba hal yang baru, misalnya ASLUT juga belum, disability mungkin coveragenya juga perlu diperluas. Ya saya sih sebenarnya senang-senang aja gitu introducing misalnya climate responsive social protection gitu, misalnya ada gagal panen atau apa gitu. Sebenarnya asuransi agriculture itu sudah ada di Sulawesi Utara, tentang jalan di Jawa Timur pernah diintroduce tapi enggak se-successful yang dibayangkan. Artinya memang inisiasi-inisiasi mengenai agriculture insurance itu kan sebenarnya part of dari mitigasi dari climate change ya. Tapi memang perlu ada inisiatif-inisiatif yang baru yang perlu kita introduce. Mungkin itu Bu Diah yang bisa saya respon. Iya, baik, terima kasih banyak nih Mas Teguh. Ini karena mau satu lagi atau cukup waktunya? Masih cukup, Mbak. Oh, masih cukup ya, boleh satu lagi ya. Selamat siang Pak Teguh, terima kasih presentasinya. Saya Firna dari program doktoral FISIP UI. Pertanyaan saya tadi terkait dengan ada data tentang high economic mobility. Itu kan artinya bahwa
Datanya itu perlu fleksibel dan perlu ruang yang in and out. Artinya juga perlu real time. Sementara di sisi lain kita sedang ada attempt untuk membuat data yang sangat komprehensif melalui Rexosec misalnya. Terus membuat ranking dan sebagainya. Buat saya itu dua hal yang sangat kontradiktif karena ketika data itu fleksibel artinya survei yang hanya dilakukan dan mendapatkan data yang hanya pada saat itu saja itu berarti datanya juga kurang fleksibel dan perlu untuk selalu diupdate gitu. Jadi bagaimana mengatasi kedua kontradiktif tersebut. Terus yang kedua, kita terlalu sering punya produk social protection yang diambil dari adopsi kebijakan di luar negeri. Bagaimana dengan homegrown social protection yang berusaha kita kembangkan sesuai dengan karakteristik masyarakat di Indonesia dan juga tatanan sosial di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mbak Firna. Silakan Mas Teguh. Yang pertama ya terkait dengan isu kita mencoba berusaha untuk update dengan Rexosec gitu. Ya akhirnya memang kejadiannya akan berulang lagi karena Rexosec pun itu satu titik waktu kan. Mau nggak mau kalau memang mau real time dan update dan juga mengcapture orang-orang yang tadi misalnya in needs membutuhkan karena ada sesuatu, mau nggak mau harus diintroduce dengan on demand application, on demand. Artinya orang yang membutuhkan ada ruang dong untuk menyuarakan. Sekarang kan memang ada ruang mungkin dari atas datanya di bawah verifikasi macam-macam dimasukkan oleh mungkin yang dari RT RW, tapi ada ruang harusnya agar lebih menggabungkan antara bukan nggak harus real time juga, tapi ada ruang orang yang membutuhkan itu untuk menyuarakan lah, sehingga itu relatively mengcapture masyarakat yang terkena dampak. Yang berikutnya adalah isu ini kan bagaimana apakah memang social protection ini harus seragam di level nasional. BPNT itu kan sebenarnya juga itu merubah yang sebelumnya RISE untuk seluruh Indonesia itu kan penyeragaman, artinya dengan BPNT akan lebih baik, sebenarnya sudah dirubah. Tetapi apakah memang saya termasuk yang setuju juga bagaimana local inisiatif untuk social protection itu juga harus dikembangkan. Tetapi ya itu tadi, apakah local government kita eager nggak untuk itu? Artinya memang sebenarnya kalau saya zaman waktu kecil juga misalnya ada lumbung desa, itu kan sebenarnya food buffer ya. Artinya itu sebenarnya bisa aja sebenarnya BPNT ala-ala lokal kan, ya walaupun itu bukan BPNT, itu pinjaman juga, tetapi kan sebenarnya ada gitu loh. Ya inilah yang sebenarnya kita juga mulai harus bergerak juga gitu loh, ketika misalnya nationwide tapi juga harus ada local inisiatif yang mungkin kita dorong juga. Mungkin itu Bu Diah, pas waktunya ini saya. Iya baik, terima kasih. Ini kita beri tepuk tangan dulu kepada Pak Teguh atas paparan dan juga pertanyaannya. Terima kasih Bapak Ibu. Ini sebelum Mas Teguh meninggalkan ruangan kita foto sebentar ya Mas ya. Foto mana? Kita udah siap di foto. Baik, terima kasih Mas. Ya, berikan aplaus pada Pak Teguh. Makasih ya Pak, sampai ketemu lagi. Baik, kita akan memulai untuk paparan yang kedua dari Mas Wisnu Nugroho. Ini saya mau bacakan sedikit bionya. Ini saya kenal Mas Wisnu udah agak lama ya. Jadi waktu itu kenal masih anak-anak, unyu-unyu. Jadi dia udah manggil saya ibu, padahal nggak jauh-jauh juga umurnya. Jauh ya. Oke, Mas Wisnu mungkin singkat saja, baru saja nih Mas Wisnu menyelesaikan studi PhD-nya di Colorado State University dan sebelumnya juga meraih gelar sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UGM dan Master of Science in Economic dari Illinois State University pada 2013. Jadi saat ini Mas Wisnu kegiatannya selain sebagai pengajar juga dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM dan bersama kami juga di tim kebijakan dan unit riset di Sekretariat TNP2K. Nah Mas Wisnu saya persilahkan ya untuk menyampaikan paparannya. Tadi kita dapat peringatan agar pelan-pelan. Kasihan interpreternya. Silakan Mas.
Ya, terima kasih Bu Diah. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian yang dilakukan di TNP2K mengenai program Indonesia Pintar. Jadi sebelum saya mulai, saya harus berterima kasih sebetulnya sama beberapa rekan-rekan Bu Diah, termasuk dari tim perlindungan sosial dan Bukus, ada Mas Tohari di Monef, lalu ada Pak Darno dan rekan-rekan di unit riset, dan kemudian juga dari Dikbud dan kemudian dari BPS. Karena memang riset ini kita kerjakan bareng-bareng untuk melihat apa sih yang dilakukan, kesuksesan dari PIP itu seperti apa. Cuman ada catch-nya adalah ada data yang kemudian belum bisa kita share, jadi kemudian yang saya sampaikan hari ini itu mungkin agak beda nanti hasilnya mungkin sama data yang sebenarnya gitu, data original. Jadi yang saya sampaikan pada hari ini itu lebih fokus menggunakan Susunas, Podes, dan kemudian saya juga menggunakan data P3KI walaupun tidak secara individual agregat. Jadi mungkin nanti kita bisa lihat ada mana sih perbedaannya, kemudian ada masalah apa, kenapa nggak pakai Susunas aja, kenapa harus pakai data yang original seperti itu. Nggak bisa, oke. Ya, untuk memulai dari kenapa sih melakukan riset PIP gitu ya. Sudah banyak riset-riset yang dilakukan mengenai scholarship khususnya di Indonesia. Tapi untuk PIP sendiri sudah lama sekali tidak ada yang melakukan risetnya. Dan kita tahu sendiri school dropout itu di Susunas 2019 dan Susunas 2021 itu masih tinggi, khususnya untuk yang desil terbawah, termiskin. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bisa lihat yang paling bawah garisnya itu adalah desil termiskin dari yang ada di Susunas, dan itu dropoutnya cukup besar khususnya untuk kelas 6 ke kelas 7, kemudian kelas 9 ke 10. Jadi kita bisa lihat fenomenanya, patternnya masih sama. 2015 seperti itu, 2019 seperti itu, lebih baik secara penurunan, tapi kemudian masih ada penurunan yang tajam untuk desil terbawah, khususnya untuk ketika pergantian atau perubahan dari SD ke SMP dan SMP ke SMA. Sementara dari sisi yang lain bahwa pemerintah sudah berusaha keras dalam artian memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan. Dan kita bisa lihat dari 2009 sampai 2021 itu tetap terus meningkat. Dari SD, SMP, SMA, walaupun di SD itu ada penurunan sedikit di tahun 2021, tapi kemudian rata-rata semuanya meningkat dan cukup besar gitu nilainya. Nah, kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Teguh, gitu, saya panggil juga Pak Teguh karena dulu saya muridnya juga dalam artian belajar dari beliau. Nah, yang banyak kemudian pemerintah berikan itu pendidikan ada dua, PIP dan PKH. Jadi itu nilainya sekarang saat ini, PIP untuk SD 450.000, kemudian PKH 900.000. Kalau dua-duanya dapat itu 1,3. Nah, permasalahannya adalah kadang-kadang ketika sudah nerima PIP, dia nggak nerima PKH atau sebaliknya. Jadi nggak bisa dapat PIP dan PKH bersama-sama. Selain itu juga banyak menerima yang kemudian di luar pagu, dalam artian seharusnya misalkan PIP itu 25% terbawah, tapi ternyata desil 40, desil 50 masih menerima PIP juga. Itu kemudian yang jadi kemudian nanti kita bahas tentang yang tadi dibahas sama Pak Teguh mengenai inclusion dan exclusion error. Nah, kemudian cukup nggak sih sebenarnya kita menggunakan atau memberikan bantuan sebesar ini per tahun kepada siswa? Nah, data dari Susunas kita lihat bahwa terendah untuk 40% rumah tangga terendah SD itu membutuhkan 2,4 juta per tahun. Jadi gapnya luar biasa ya. Gapnya dalam artian pemerintah udah berusaha memberikan 450.000 tapi masih ada gap 2 juta untuk kebutuhan pendidikan. Itu yang kemudian mengapa kemudian kita harus nih evaluasi PIP, apakah kemudian nilainya akan mau ditambah, apa kemudian jangkauannya mau diperluas atau kemudian dipersempit tapi nilainya lebih besar gitu. Itu kemudian makanya kita harus mengadakan evaluasi, karena kita bisa lihat antara yang diberikan pemerintah di sini misalkan PIP dan PKH sama yang kemudian dibutuhkan sama individu siswa sendiri dari SD sampai SMA misalkan nilainya sangat jauh gitu, kebutuhannya lebih tinggi dibandingkan yang diberikan. Nah, ini kemudian yang saya hitung juga menggunakan data Susunas 2021, penerima PIP itu cukup banyak di desil-desil teratas gitu. Itu tidak bisa dipungkiri karena tadi Pak Teguh sudah memberikan cerita bahwa itu dynamic sekali gitu, perubahannya sangat cepat, naik turun dari kemiskinannya sangat cepat.
Dan kedua juga nanti ada masalah-masalah pensasaran gitu. Makanya kemudian di TNP2K kita punya data P3KE yang kemudian untuk berusaha memperbaiki yang data TKS yang dikeluarkan Kemensos, atau kemudian sebagai komplementari, dan kemudian juga teman-teman BPS sekarang sedang mengumpulkan Reksosek gitu. Dalam artian kita mau memperbaiki sasaran yang lebih tepat gitu. Karena kita bisa lihat di Susenas penerima PP sampai desil ke-10 masih ada gitu. Desil 9 masih ada, dan harusnya kalau sesuai pagu atau sesuai arahan atau peraturan itu harusnya dia sampai desil ketiga maksimum, karena 25%. Untuk SMP sama juga, untuk SMA juga sama, masih ada inclusion error dan exclusion error di PIP. Nah, ini adalah penerima PIP, jadi datanya dari Kemdikbudristek, kita dapat data dan harus diketahui juga di Kemdikbudristek ada dua jenis penerima PIP. Yang pertama adalah penerima PIP yang datanya muncul di TKS. Kalau Bapak Ibu tahu, di TKS itu adalah data yang dimiliki Kemensos itu dari 2005 di TKS. 10 terakhir update ya. 2010 terakhir update. 14. Saya lupa. 15, saya belum pulang, saya lagi sekolah jadi saya nggak ingat. Jadi ada data-data, tapi kemudian tadi seperti Pak Teguh bilang, updatingnya seperti apa, itu kemudian kita jadi pertanyakan gitu. Dari 15 dia belum update lagi. Jadi ada yang namanya nanti usulan, namanya FUS, Forum Usulan Sekolah. Jadi bukan hanya sekolah yang bisa mengusulkan, tapi juga lembaga-lembaga yang kemudian di sekitar sekolah, LSM atau yatim piatu, kemudian dari aspirasi dari anggota dewan seperti itu. Nah, jadi kita akan bisa lihat ada penerima dan penerima saat ini dan penerima baru itu kemudian ada perubahan, ada distribusinya akan berubah. Kenapa? Karena Kemdikbudristek sendiri juga berusaha untuk memperbaiki gitu sasarannya. Kalau tadi ini desil 10 harusnya nggak dapat, nah kemudian digantikan desil yang baik melalui usulan tadi seperti itu. Nah, ini sumber bantuan yang terjadi di dari Susenas MBSP tentang pendidikan 2021. PIP di sini masih sangat dominan gitu, masih sebagian besar beasiswa yang diterima masyarakat atau diterima siswa di Indonesia itu dari PIP. Walaupun dari lembaga-lembaga lainnya juga sudah mulai banyak gitu. Jadi yang mau saya tekankan di sini, kita harus evaluasi PIP karena PIP paling besar gitu ya, dan uangnya paling banyak, dan kemudian kita bisa menggunakan ini nih dengan apa? Kalau kita punya bukti kalau PIP ada manfaatnya kan gitu. Nah, itu yang kemudian makanya kita lakukan penelitian seperti ini. Nah, data yang saya pakai tadi Susenas 2019 dan 2021, saya berusaha mendapatkan 2020 sebenarnya sudah ada, cuman belum selesai. Awalnya tidak pakai 2020 karena saya pikir itu adalah COVID time. Jadi banyak anak yang kemudian di luar nggak sekolah dalam artian sekolah online, dan kita jadi kemudian datanya agak beda gitu. Jadi makanya 2019 dan 2021 Susenas Maret. Dan nanti di regresinya atau kemudian di analisis kausalitas yang saya lakukan, itu saya fokus misalkan di kelas 6 ke kelas 7 atau kelas 3 SMP ke 1 SMA. Kenapa? Karena tadi kita datanya di awal ya. Di awal itu kita lihat bahwa krusialnya adalah dropping outnya di situ. 6 ke 7, 7 ke 8, kemudian dari 9 ke 10, 10 ke 11 seperti itu. Nah, itu kemudian yang akan kita lihat, dan kita mau lihat yang tadi bottom 30% dan secara keseluruhan. Kenapa? Karena kita berbicara extreme poverty, berarti anak-anak yang di bawah 30% terbawah ini kemudian jadi sangat rentan gitu ketika PIP-nya dicabut atau PIP-nya dibatalkan gitu. Karena memang masih banyak kejadian, tadi ada usulan gitu ya. Di tahun ini dia nerima, tahun depan mungkin dia harus gantian sama temennya gitu. Karena asas bagi rata seperti itu. Nah, ini kemudian metodologinya saya menggunakan data Susenas. Jadi Susenas ada pertanyaan apakah setahun terakhir menerima PIP. Jadi kita bisa anggap bahwa berarti dia nerima PIP tahun lalu, mungkin ajaran lalu. Kemudian tahun ini dia bisa nerima apa enggak, itu tergantung jawabannya dia. Nah, kemudian saya lihat di 2021 apakah dia masih sekolah atau tidak sekolah, putus sekolah seperti itu. Nah, ini kemudian yang banyak bertanya, kalau misalkan sudah tidak sekolah harusnya nggak nerima PIP dong. Nah, karena pertanyaannya di Susenas adalah apakah Anda menerima PIP setahun lalu, kita masih melihat ada data yang menunjukkan bahwa si anak tersebut itu menerima PIP tapi kemudian drop out. Jadi variasi itu yang saya butuhkan. Kenapa? Karena kalau nggak ada variasi itu semuanya akan sama kan, pasti PIP nggak akan drop out seperti itu kan. Atau yang menerima PIP pasti di sekolah. Nah, karena ada variasi tadi yang 11 dan 2% itu katanya kita makanya bisa mendapatkan variasi yang baik ketika melakukan analisis.
Dan literaturnya banyak yang kemudian menunjukkan school scholarship di Indonesia itu bermanfaat, dari Sparrow, Cameron, Lisa Cameron, kemudian ada Bayu Karisma, Elan Satriawan, dan Lincoln Arshad juga menemukan fakta itu. Weng Ha dan Mendoza juga menggunakan data PODES itu melihat bahwa skor JPS bukan PIP, ya, kebanyakan masih JPS ketika krisis itu mampu menjadi pengaman, memastikan bahwa anak tidak dropping out dari primary atau secondary school. Nah, untuk pelengkapnya atau kontrolnya saya menggunakan paper dari Ali Yasin Makdum yang dia number of family, umur, kemudian Lee juga memasukkan gender, ethnicity, di Hong Mei NY itu juga memasukkan dari tingkat grade-nya. Ini kemudian jadi fokus kita mau melihat tingkat grade 6-7 khusus Indonesia, dan kemudian dari SMP ke SMA. Lalu Aina et al. Itu sebenarnya merangkum semuanya, dia merangkum semua tulisan mengenai apa sih yang menyebabkan anak itu putus sekolah. Jadi saya langsung tampilkan aja tabelnya dia. Jadi ini tabel dari Aina et al. Walaupun fokusnya Aina itu di perguruan tinggi, tapi saya lihat sebenarnya bisa mirip-mirip gitu ya, digunakan ini untuk SD dan SMP. Mungkin yang tidak bisa itu yang academic social integration, karena datanya pasti nggak ada kalau kita gitu. Nah, operasionalnya simple, jadi kita pakai logit model, schooling dia sekolah apa enggak, kemudian dummy status dia dapat PIP atau tidak dapat PIP, kemudian ada kontrol individual, household, dan community karakteristik. Ini adalah variabelnya, kemudian nggak bisa. Nah, ini hasilnya, jadi mungkin ditunggu-tunggu hasilnya. Nah, fokus misalkan yang bottom 30%, karena di bottom 30% itu sudah dalam artian ada anak-anak ya, yang masih sekolah dan tidak sekolah itu nerima dan tidak menerima PP. Harusnya kalau sesuai peraturan yang dia di bottom 30%, semuanya harusnya nerima PP, betul ya, sepakat ya. Tapi kenyataannya memang ada yang tidak ada gitu. Dan kalau dia nerima PIP, itu dia punya kemungkinan, walaupun yang angkanya sebenarnya inflated, makanya saya bilang ada bias di situ. Nanti kita makanya harus menggunakan data yang dari Dikbud. Dia punya kemungkinan untuk tetap bersekolah 23,7%. Jadi dia tidak putus sekolah sebesar 23,7%. Kalau dia kelas 6 ke kelas 7. Kalau dia overall in term of elementary dari kelas 1 sampai kelas 6 angkanya lebih kecil. Karena memang tadi kita lihat di awal slide paling pertama dropping out-nya 6 ke 7. Jadi itu years of education yang paling krusial, naik dari SD ke SMP itu krusial angkanya, makanya jadi PIP sangat berpengaruh ketika didapatkan untuk anak-anak itu. Kalau dia dapat kelas 6, dia akan bisa kemungkinan akan meneruskan ke kelas 7. Tapi kalau dia overall in term of grade elementary, dia angkanya lebih kecil. Dan untuk yang all decils juga lebih kecil, which is make sense, masuk akal. Karena apa? Karena yang all grades, all decils kan ada yang decil 9, decil 10, mungkin efeknya nggak sebesar yang di decil 3 terbawah. Untuk yang secondary lebih besar lagi. Kenapa? Karena kemungkinan probabilitas untuk dia dropping out dari sekolah itu dia lebih besar di SMP ke SMA. Makanya dia angkanya 47%. Walaupun angka yang kalau yang data original kalau nggak salah 9 ya Bu Dia ya. 9 yang terus yang SD itu sekitar 3-4%. Itu menurut saya yang lebih make sense dibanding data ini. Tapi yang bisa kita ambil pesannya adalah, oh berarti PIP ada ini dong, ada dampaknya. PIP ada manfaatnya. Walaupun tadi kita bisa bilang bahwa PIP ini nilainya kecil gitu, nilainya sangat di bawah kebutuhan, tapi tetap memberikan dampak, itu mempertahankan anak untuk tetap bersekolah gitu. Kelanjutan bersekolahnya jadi bergantung sama penerima atau tidak menerima PIP gitu. Nah ini ringkasannya, jadi kita bisa lihat bahwa 23% untuk yang lowest result, untuk yang ini saya salah ketika ya, bukan, benar. Ini yang untuk elementary all itu 4,3%, kemudian untuk yang secondary itu adalah 47%, dan all desalnya 28%, sementara untuk yang all-nya 42% nggak terlalu jauh. Nah ini kemudian saya agak ragu, makanya terus kemudian saya double check, memang terus akhirnya saya lihat bahwa ada selection bias di penerima PIP. Rata-rata penerima PIP lebih rendah status ekonominya dibanding yang bukan penerima. Yang data yang saya punya yang dari Dikbud kombinasi, jadi kita berhasil BPS dengan bantuan BPS, Dikbud, dan TNP2K, kita berhasil merging data PIP menggunakan NIK ke data Susenas. Itu kemudian kita lihat lebih random gitu, material lebih acak, tidak ada selection bias di situ. Nah, kesimpulannya adalah bantuan PIP itu berdampak signifikan. Kita bisa lihat mau data yang ini, data yang satu lagi itu ada dampaknya, mengurangi atau memastikan si anak ini kemudian tetap bersekolah. Kemudian data untuk SMP lebih tinggi, itu dua data itu sama. Dalam artian efek untuk SMP lebih besar dibanding untuk SD. Karena kita tahu APK SD kan cukup baik ya, hampir 100% untuk Indonesia. Tapi SMP itu mungkin di bawah 100%, 70-60%. Itu makanya impact-nya lebih tinggi.
Terus kemudian selain yang dampak PIP sendiri, kita bisa lihat bahwa jumlah sibling itu berpengaruh, pendidikan kepala rumah tangga berpengaruh, umur berpengaruh. Kemudian kita bisa lihat biaya SMP itu juga berpengaruh, jarak SMA. Jadi SMA itu kalau jaraknya makin jauh, banyak yang kemudian memilih nggak melanjutkan dari SMP ke SMA. Nah, karena penelitiannya adalah di TNP2K, kita harus ada policy recommendation-nya gitu. Nah, policy recommendation-nya seperti apa gitu. Jadi kita yang dari PIP ini, saya minta 1 menit ya Bu Dia. Ya pertama mendorong peluasan PIP atau perbaikan sasaran PIP. Bisa juga kemudian yang ketiga peningkatan. Dari kan 450.000 sama 2,4 juta. Apa jangan-jangan kita harus naikkan itu nilainya, jangan 450.000 tapi bisa 1 juta. Biar apa? Kemudian digunakan secara baik oleh anak-anak itu. Kemudian yang kedua ini kemudian yang hubungannya dengan GETSI. Kita lihat bahwa penyandang disabilitas, kemudian perempuan, anak perempuan, atau misalkan daerah terpencil nilainya sama. Itu memang sebenarnya bagus sih, equality of access. Tapi yang kita belum lakukan adalah equality of treatment. Harusnya apa, yang di daerah terpencil nilainya lebih tinggi karena jarak sekolahnya jauh nih, ongkosnya jauh. Atau yang menggunakan disabilitas punya nilai lebih tinggi PIP-nya. Kenapa? Karena dia harus ongkosnya lebih besar gitu. Itu yang kemudian belum kita lakukan di situ. Apa kita bisa ke arah ke sana gitu. Jadi nggak pukul rata, yang tadi bilang Pak Teguh juga kritik bahwa apakah secara nasional harus sama pukul rata. Nah, bisa jadi ini kita akan bisa beda-beda gitu. Per daerah kita bisa adaptasi kebutuhannya seperti apa. Daerah-daerah yang mungkin berlumpur, lewati sungai, PIP-nya harusnya lebih besar. Kenapa? Karena ongkosnya akan lebih mahal dibanding misalkan di Jakarta atau di Jawa seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga tadi kita lihat beasiswa masih banyak didominasi oleh pemerintah. Nah, kita harus mendorong ke lembaga non pemerintah, khususnya untuk menengah atas dan pendidikan tinggi gitu. Terus yang terakhir perluasan cakupan dari bidik misi, kerjasama LPDP dan lembaga non pemerintah. Yang kedua ini tentang partisipasi dan biaya transportasi sama yang tadi yang sudah saya bahas. Intinya adalah perbaikan infrastruktur juga, supply side-nya harus diperbaiki juga. Kemudian ada perbedaan, ada granular dalam pemberian beasiswa, nggak pukul rata semua dapat 450.000, tapi mungkin bisa berbeda-beda. Itu dari saya. Terima kasih. Ini ada limitation, mungkin bisa dilihat di slide-nya sendiri. Yang sebenarnya yang nomor 3 itu yang saya tunggu-tunggu dari Bu Diah, dapat clearance untuk menggunakan data administrasi. Karena sudah saya cek kalau menggunakan data administrasi itu lebih unbiased gitu. Karena kita bandingin antara yang dropping out dari PIP versus yang stayer. Jadi itu lebih datanya lebih presentasinya lebih realistis gitu, lebih make sense. Sekian dari saya, terima kasih banyak Bu Diah atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus untuk Mas Wisnu. Ini terima kasih banyak ya. Saya sebagai salah satu ibu sambungnya PIP. Ini dulu saya dari umplek-umplekan sama Kemendikbud sama Kemenak tuh, dari namanya bantuan siswa miskin sampai program Indonesia Pintar. Jadi saya senang juga nih mendengar memang ada kontribusi yang cukup signifikan ya dari pemberian bantuan pemerintah melalui program Indonesia Pintar, terutama tadi pada angka putus sekolah ya salah satunya. Walaupun tentu memang masih ada berbagai keterbatasan ya yang dimiliki. Jadi tapi juga kita juga masih punya PR untuk meningkatkan ketepatan sasaran. Tetapi ini sangat insightful Mas hasil evaluasinya. Jadi saya rasa akan sangat bermanfaat juga. Nanti kita bisa sampaikan juga kepada Kemendikbud serta Kemenak ya yang menyelenggarakan maupun Bappenas atau Kementerian Keuangan ya sebagai perencana dan anggaran. Baik, saya buka sesi. Kita punya waktu berapa ya panitia ya? Mungkin 5 menit. Soalnya ini agak udah molor ya. Kita 10 menit. 10 menit. Masih punya waktu 10 menit. Ya. Oke, kalau begitu kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu langsung saja mencari mic terdekat mengenai program Indonesia Pintar ini sebagai salah satu program perlindungan sosial ya. Jadi ini tadi Mas Teguh sudah menyampaikan overview berbagai program bansos, kemudian jaminan sosial yang kita miliki. Nah, ini lebih menukik kepada satu program yang menjadi prioritas Presiden dan Bapak Wakil Presiden juga untuk program Indonesia Pintar. Karena salah satu tujuan yang membedakan PIP dengan bantuan siswa miskin dulu adalah bagaimana kontribusinya terhadap anak tidak sekolah atau dropping out. Jadi ini kita senang sekali dari evaluasi yang dilakukan bisa menunjukkan bahwa ada significant contribution dari program Indonesia Pintar ini untuk angka putus sekolah. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan atau udah mulai ngantuk nih? Udah mulai ngantuk.
Mungkin saya nanya juga nih sama Mas Wisnu ya, sambil menunggu pertanyaan dari yang lain. Ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Atau pusing atau gimana? Atau mau nanya yang lain. Jadi kalau kita tadi kan seberapa signifikan ya, tadi kan sebenarnya masih ada error tuh ya Mas Wisnu ya, dalam program Indonesia Pintar. Jadi yang idenya PIP itu diberikan kepada anak usia sekolah yang berada di 25% terbawah. Betul. Nah, tapi kita tuh sering juga di TNP2K, karena ini bantuan pendidikan, walaupun ada spill over ke desil yang lebih tinggi, tetap bermanfaat sebenarnya. Betul, kan untuk apa namanya kelompok tersebut. Dan memang kita juga ada isu di data. Tapi kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya untuk terus meningkatkan targeting ya, jadi meminimalkan error tadi. Kalau misalnya ada saran dari Mas Wisnu, silakan. Iya, terima kasih Bu Diah pertanyaan. Sebenarnya Bu Diah tahu jawabannya, jadi ngetes aja. Ini ngetes kayak ujian benar. Jadi sebetulnya kan kalau gampangnya, kalau tadi kan sebenarnya kalau kita tahu PIP bermanfaat gitu ya, walaupun tadi di Aldi Sales. Cuman permasalahannya adalah kita kan sebagai negara punya anggaran kan Bu Diah. Jadi kalau misalkan negara uangnya bisa cuma sekedar nyetak aja gitu, punya uang sebanyak-banyaknya, ya udah yang exclusion error nggak usah diurusin gitu. Kasih aja semua, kita tingkatkan aja anggarannya biar apa yang desil bawahnya juga dapat gitu. Cuman permasalahannya selalu dikunci kan, dia berapa misalkan 20 triliun misalkan 20 triliun per tahun. Jadi karena hal pembatasan itu, karena budgetnya terbatas, yang bisa kita lakukan adalah apa? Berarti harus realokasi gitu, yang tadi exclusion, yang spillover, walaupun tetap bermanfaat, kita tetap harus mensasar yang tadi extreme poverty. Kenapa? Karena kita kan punya target 0% kan Bu Diah. Dalam artian kita harus bikin extraordinary effort, nggak bisa biasa-biasa aja. Dengan apa? Kemudian melihat apakah sasaran kita sudah tepat atau belum. Kalau belum, dengan anggaran terbatas tadi nggak bisa boros, nggak bisa buang-buang uang, ya berarti kita harus terpaksa realokasi antara yang di atas desil, misalkan desil 8, 7 gitu ya, kemudian ke desil yang lebih bawah. Atau kemudian tadi top up tadi bentuknya, misalkan nggak target baru, si Wisnu misalkan dapat 100.000 kurang nih, mendingan ditambahin nih Wisnu nih, dibanding misalkan Bu Diah udah desil 10 gitu ya, jangan kasih ke Bu Diah, tadi kasih ke Wisnu uangnya Bu Diah, misalkan seperti itu. Itu sih dari saya seperti itu Bu. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya ngetes lagi Mas Wisnu? Oh silakan Bu Firna yang tadi ya, monggo Bu maju aja atau beda lagi, silakan. Oh beda lagi, perkenalkan diri ya Bu, dari mana, Mbak atau Ibu? Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu, Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Elita dari mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Unpad. Tadi mohon maaf sih datangnya agak terlambat, jadi mungkin apa yang saya tanyakan ini apakah sudah di highlight sebelumnya gitu ya. Cuma tadi saya kedapatan yang presentasi terakhir mengenai PIP. Lalu yang menjadi concern saya, bagaimana gitu Pak, misalnya ini belum di highlight gitu ya, bagaimana memastikan agar dana PIP ini yang tidak seberapa gitu ya, itu benar-benar penggunaannya untuk alokasi pendidikan. Apalagi misalnya concern saya sih misalnya tadi untuk anak SD, pasti kan penyerahannya ke orang tua gitu ya Pak. Nah bagaimana bagaimana memastikan bahwa dana yang mungkin tidak seberapa ya, dana tersebut digunakan oleh caregivernya atau orang tuanya untuk benar-benar untuk biaya pendidikan bagi anaknya gitu Pak. Apakah sudah ada penelitiannya atau surveinya gitu, karena bisa jadi kan malah digunakannya untuk konsumsi, karena kan mungkin konsumsi primer tuh lebih urgent gitu, malah dibelikan beras misalnya gitu, jadi kan tidak tepat sasaran gitu Pak. Itu aja sih Pak, pengen saya tanya. Baik, ya, terima kasih Mbak Elita. Terima kasih, ini mahasiswa ya, silakan. Siapa? Mbak Elita. Elnita atau Elita? Ya. Elita, saya mahasiswanya Pak Raden Purna Gunawan. Oh, iya. Mahasiswanya ya kita tuh. Iya, beliau tanya langsung kok. Mengajar saya. Saya mahasiswanya juga Pak Raden. Mantan mahasiswanya Pak Raden. Terima kasih Mbak. Iya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Iya, makasih Mbak Elita. Ya jadi saya mahasiswanya juga. Dulu Pak Wawan yang bimbing saya waktu saya masih anak-anak gitu, Pak Wawan di TNP2K. Jadi sangat bagus pertanyaan. Jadi sebenarnya TNP2K sendiri punya internal research ya. Kita punya udah cek sebenarnya apakah
dana PIP itu digunakan untuk apa gitu. Jadi sebenarnya dari pemerintah kita nggak terlalu concern apakah buat pendidikan atau nggak pendidikan, karena ketika dibelikan beras tuh malah bagus gitu. Kenapa? Karena berarti memastikan anak itu nutrisinya kan terjaga gitu. Kalau dia malnutrisi nggak bisa sekolah juga gitu, nanti sakit-sakitan atau kemudian nggak bisa bersekolah segala macam. Nah, tapi malah yang kita temukan secara unconscious itu orang rumah tangga itu ketika dapat dana PIP itu benar-benar difokuskan buat anak-anak sekolah. Itu tanpa disuruh, tanpa diminta, ini dana sekolah dari sekolah. Dan inilah kita seringnya, apalagi misalkan yang tinggal di urban ya, sering menyepelekan teman-teman yang di rural gitu ya, oh ini akan dibelikan rokok gitu. Itu sudah harus pandangan yang harus mulai diubah gitu ya. Sekarang masyarakat kita tuh sudah sangat conscious, dalam artian mereka tahu nih anak-anak, pendidikan anak-anak itu penting gitu. Jadi mereka kemudian secara tidak sadar dan secara sadar itu, oh ya udah ada dana pendidikan buat pendidikan. Itu yang kemudian harus stigma-stigma itu harus dihilangkan, bahwa orang miskin ini nggak bisa memilih buat dirinya sendiri. Bisa gitu. Miskin itu karena kurang uang, bukan karena kurang karakter gitu. Mereka karakternya bahkan lebih integriti dibanding kita, misalkan anak-anak di urban gitu. Dikasih uang 1 juta nggak ada alasannya, nggak mau nih. Uang apa nih 1 juta gitu, harus dijelaskan uang apa. Nah itu kemudian yang stigma-stigma itu harus mulai diubah gitu. Mereka tuh sebenarnya bisa memilih dengan baik. TNP2K juga pernah riset, saya, Pak Elan, dulu Mas Eda, Mas Rizal, 2015 kita frame field eksperimen di Jawa Barat untuk melihat apakah rumah tangga miskin itu memilih yang tidak baik atau bad istilahnya kalau di pelajaran ekonomi ya, rokok gitu ya, kemudian judi misalkan gitu. Rokok memang ada, tapi nilainya di ranking nomor 10 gitu. Ranking satunya apa? Pendidikan, kemudian makanan, kemudian mereka masukin pulsa. Jadi yang lucu, yang bukan lucu ya, yang unik adalah pulsa. Jadi mereka concern masalah pulsa, karena pulsa memang komunikasi, nggak bisa dipungkiri orang sekarang butuh pulsa, butuh internet gitu. Jadi hasil TNP2K internal riset kita menemukan bahwa mereka sudah sangat conscious untuk mementingkan hal yang paling penting gitu, nggak ke rokok, nggak ke judi gitu, nggak ke minuman keras. Jadi memang kita harus perlahan-lahan ya mengubah stigma bahwa ini orang miskin nggak bisa, atau orang extremely poor nggak bisa bikin choice gitu. Mereka bisa gitu. Yang mereka kurang tuh apa? Uang doang gitu. Miskin tuh karena kurang uang. Baik, terima kasih. Iya betul. Ini saya hanya mungkin menambahkan saja. Moderator boleh menambahkan ya? Boleh. Jadi moderator ingin menambahkan bahwa program Indonesia Pintar itu masuknya itu unconditional cash transfer sebenarnya. Betul. Jadi memang tidak terlalu ya, ada soft conditionality-nya atau persyaratan softnya adalah mereka harus terdaftar di sekolah, itu saja. Tapi pemanfaatan dananya untuk apa, itu memang tidak ada seperti PKH. Kalau PKH kan adalah conditional cash transfer. Jadi memang ada syaratnya, harus 75% masuk sekolah. Nah kalau PIP tidak, dan benar tadi yang disampaikan Mas Wisnu, memang orang tua ketika mendapatkan manfaat itu mempergunakannya untuk biaya-biaya pendidikan. Dan ada kasus betul di mana menggunakan untuk yang lain, tapi majority sih dari hasil pemantauan kita memang untuk biaya personal ya, transport dan lain-lain. Baik, karena waktunya juga sudah habis, kita berikan aplaus dulu untuk Mas Wisnu sebagai pemapar kedua. Ini mungkin saya tidak menyimpulkan. Terima kasih banyak Mas Wisnu. Ya sama-sama Bu Dia. Ada last words atau last wisdom. Baik, ini mungkin saya tidak akan menyimpulkan, tapi intinya untuk sistem perlindungan sosial di Indonesia ini sebenarnya dibandingkan dengan negara-negara lain kita lumayan lah. Jadi ingredient dasarnya sudah ada semua program untuk pangan, pendidikan, kesehatan, kemudian jamsosnya, lalu kesehatan kita kan jamsos kesehatan juga besar sekali, dan tentu ada permasalahan juga di keterbatasan coverage untuk beberapa kelompok, dan itu menjadi PR kita. Tadi juga sudah disampaikan bahwa kan kadang-kadang ada pertanyaan, ini sudah mengeluarkan uang segini banyak, ada nggak sih manfaatnya gitu. Nah ini hasil yang dilakukan oleh Mas Wisnu dan teman-teman menjadi salah satu penguat ya, untuk memperkuat bahwa ya bermanfaat program-program ini, terutama untuk kelompok-kelompok yang miskin dan rentan. Ini terima kasih banyak atas antusiasme juga dari Bapak Ibu, teman-teman semua, dan terima kasih atas pertanyaan yang masuk dari Mas Antoni, Mbak Erlita, kemudian dari Mbak Firna tadi. Alhamdulillah telah selesai rangkaian sesi tematik yang pertama ini. Semoga bermanfaat ya ilmunya, dan jika ingin bertanya lebih lanjut boleh menghubungi Mas Wisnu atau enggak. Jadi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan Mas Wisnu masih di sini, atau boleh minta nomor telepon dan lain-lain.
Terima kasih atas kesediaannya berdiskusi lebih lanjut, dan kepada seluruh yang menyimak, saya sebagai moderator mohon maaf jika ada yang kurang, dan kita berikan aplaus untuk kita semua. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Bu Diah, Mas Wisnu, dan juga tadi sebelumnya ada Pak Teguh. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk para moderator dan juga narasumber kita semua. Terima kasih, tadi kita mengambil banyak sekali pelajaran bagaimana program perlindungan sosial di Indonesia itu ternyata sudah banyak sekali ingredientsnya atau bahan-bahan dasarnya. Kita melihat ada program perlindungan sosial sepanjang hayat di Indonesia, seperti bagaimana kita melindungi pangan masyarakat melalui Raskin. Kemudian kita juga melihat bagaimana perkembangan universal health coverage di Indonesia, yaitu dengan adanya jaminan kesehatan nasional untuk perlindungan kesehatan. Atau bahkan kita juga bisa melihatnya dalam upaya-upaya yang jauh lebih spesifik, yaitu pada pendidikan seperti PIP tadi. Tinggal bagaimana kemudian kita bisa melihat dan juga bisa mengimplementasikannya dalam coverage yang seoptimal-optimalnya dan juga hasil yang sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber dan juga moderator di sesi pertama. Lalu kami juga ingin mengingatkan untuk Bapak dan Ibu peserta untuk mengisi form presensi yang ada di barcode yang ada di meja masing-masing. Lalu untuk Bapak dan Ibu yang menghadiri acara ini dari sesi online, diharapkan untuk segera mengisi tautan yang sudah dibagikan. Saya juga ingin mengingatkan kembali pada sesi diskusi tanya jawab, peserta dapat mengakses 4 standing mic yang terdapat pada bagian depan dan juga di bagian tengah dari ruangan ini. Dan bagi para peserta online dapat bertanya melalui kolom chat. Jadi untuk Bapak dan Ibu peserta yang telah menyiapkan pertanyaan dapat langsung berjalan ke standing mic ataupun mengisi kolom chat yang tersedia. Untuk sisa jadwal acara hari ini masih ada 2 sesi tematik, yaitu terkait kolaborasi multisektor dalam pengentasan kemiskinan ekstrim untuk subtema 2 dan penguatan ketepatan sasaran dan konvergensi program pengentasan kemiskinan ekstrim yang kemudian akan ditutup dengan pidato penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Elan. Acara hari ini akan berlangsung sampai dengan pukul 16.30 WIB waktu Indonesia Barat. Ya, kami juga mengingatkan sekali lagi bahwa bahan paparan yang akan disampaikan oleh narasumber akan diberikan dan disampaikan kepada para peserta. Namun kami harapkan peserta yang hadir secara offline ataupun online dapat mengikuti kegiatan hingga akhir. Oke, baik. Berikutnya kita akan masuk ke sesi tematik 2 dengan subtema kolaborasi multisektor dalam pengentasan kemiskinan ekstrim. Untuk subtema ini akan langsung dimoderatori oleh Ibu Dr. Sahara SP MSI. Beliau merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Langsung saja kepada Ibu Sahara, kami persilahkan. Baik, menjadi moderator di sesi siang ini ya, tantangannya luar biasa ya. Karena ini memang jam-jam kritis ya. Apalagi kita selesai makan siang tadi ya, pasti sulit untuk menahan kantuk ya. Jadi baik untuk sedikit memeriahkan suasana, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun pembuka untuk Bapak Ibu sekalian ya. Air beriak tanda tak dalam. Air ditampung di bejana tembaga. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.
Bapak Ibu sekalian, saya ditugaskan untuk memandu sesi tematik 2 yang akan membahas isu terkait kolaborasi multi stakeholder dalam penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Pada sesi ini terdapat 3 panelis yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Langsung saja saya panggil panelis kita yang pertama untuk bergabung dengan saya di atas panggung. Bapak Dr. Fajri Muhardja dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Kita berikan aplaus kepada beliau. Berikutnya saya akan mengundang panelis kita yang kedua, Ibu Dr. Rahmatina Awaliyah Kasri dari PEBS Universitas Indonesia. Silahkan Ibu untuk bergabung dengan saya di sini. Kita berikan aplaus kepada beliau. Last but not least, saya akan mengundang panelis ketiga kita, Bapak Dr. Abdillah Ahsan dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia. Kita berikan aplaus kepada beliau. Baik, ketiga pembicara kita yang luar biasa sudah bergabung bersama saya di atas panggung. Sama dengan sesi sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, para panelis diberikan waktu 15 menit untuk menyampaikan bahan paparannya, dan Bapak Ibu panelis sekalian, mohon maaf nanti 3 menit sebelum berakhir, nanti saya akan mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa bahan paparannya sudah harus diakhiri. Dan sisa waktunya setelah para panelis semuanya menyampaikan bahan paparannya, akan kita digunakan untuk berdiskusi. Baik. Mengingat waktu kita yang sangat terbatas, pada kesempatan pertama saya akan mengundang Dr. Fajri Muhardja untuk menyampaikan bahan paparannya. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan CV singkat beliau. Dr. Fajri Muhardja adalah dosen dan peneliti di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Padang. Jadi jauh ya Pak ya, dari Padang ke Jakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan S3 di bidang ilmu ekonomi pada program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Departemen Ilmu Ekonomi di Universitas Andalas dan sebagai Presiden pada Asosiasi Pengelola Program Studi Ekonomi Pembangunan Indonesia atau APSEPI. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di APSEPI beliau ini bos saya ya Pak Fajri ya. Jadi hari ini saya memoderatori beliau. Langsung saja saya persilakan kepada Bapak Fajri untuk menyampaikan bahan paparannya. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak dan Ibu semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini dalam waktu 15 menit ke depan saya akan mencoba membahas bagaimana percepatan dari pengentasan kemiskinan ekstrim yang telah diagendakan oleh pemerintah. Dalam kita itu perlu apa yang harus kita lakukan dalam meningkatkan strengthen the capacity building dari antar agensi, antar pelaku-pelaku yang akan mengentaskan kemiskinan ini. Kita tahu bahwa kalau kita lihat Robert Chambers dulu itu udah lama sekali dia. Kita sibuk membahas masalah kemiskinan di mana-mana, tapi orang miskin itu tetap ada terus. Nah, itu harus kita pahami secara bersama bahwa bagaimana kita increasing the capacity dan antar institusi, antar lembaga berkolaborasi seperti apa harusnya yang kita lakukan. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, next. Nah, sebetulnya kita harus paham bahwa agenda secara internasional atau global itu sudah ada bagaimana
SDGs itu menyatakan bahwa zero poverty itu dicapai itu di tahun 2030. Sekarang pemerintah ingin mempercepat itu, kita tahu. Kita ingin melakukan di tahun 2024 zero poverty, khususnya untuk kemiskinan ekstrim. Nah, tapi kita harus ingat juga bahwa kita baru saja kemarin ini melaksanakan yang namanya G20, di mana isu-isu 2024 itu 2 tahun lagi. Kita punya waktu 2 tahun. Sekarang di akhir 2022, 2023, 2024. Nah, ada isu-isu global yang harus kita pertimbangkan, bahwa kita akan berusaha secara bersama-sama untuk menzirokan poverty itu, khususnya yang ekstrim itu. Diperkirakan tahun 2023 itu El Nino akan terjadi. Kemudian juga akan terjadi di 2024 La Nina. Kemudian isu-isu geopolitik global. Kemudian akan terjadi tahun politik, mulai tahun 2023 itu tahun politik sudah mulai terjadi. Suasana akan kita hadapi di situ. Nah, apakah zero poverty itu akan bisa kita create pada tahun 2024? Masalah-masalah ini sebetulnya Bapak dan Ibu semua, kalau kita lihat dari kacamata ekonomi, ada beberapa problem yang akan terjadi, ya. Dalam pengentasan kemiskinan itu sendiri, itu ada beberapa isu ekonomi yang perlu kita address. Yang pertama itu akan terjadi asimetrik. Dalam masalah pengentasan kemiskinan itu tidak terlepas dari adanya asymmetric information di situ. Kemudian problem-problem principal agent problem itu juga terjadi. Bagaimana suatu program itu didelegasikan ke unit-unit tertentu, itu ada problem yang namanya principal agent problem di situ. Kemudian juga ada yang namanya, nanti akan kita hadapinya, adverse selection, yang ketidaktepatan. Kemudian juga akan kita hadapinya bahwa produk-produk yang akan kita hasilkan untuk pengentasan orang miskin itu segala macam, itu yang sifatnya lemon problem. Kemudian masalah signaling, masalah politik ekonomi pun juga akan terjadi, karena situasinya akan terjadi seperti itu. Secara data kita bisa melihat bagaimana tren P0 yang dikeluarkan oleh BPS, P0, P1, P2 itu kita melihat cenderung menurun. Nah, tetapi isunya yang akan kita hadapi ke depan bagi pengembangan kapasitas dari masing-masing lembaga yang akan terlibat dalam pengentasan kemiskinan yang dipercepat, bahwa kemiskinan ekstrim, ya, kemiskinan ekstrim itu ada perubahan indikator. Kalau World Bank sebelumnya itu menggunakan adalah di level 1,9 PPP itu di 1,9 US dollar. Nah, dengan kurs itu adalah 9.000-an, itu akan digeser pada menggunakan kurs 19.000-an. Nah, itu akan juga mempengaruhi dari garis kemiskinan yang akan dijadikan acuan atau indikator dari melihat kemiskinan yang ada di masyarakat itu sendiri. Next. Nah, kita sudah tahu ini data ini. Ini fakta, kalau kita lihat di media itu banyak. Bagaimana jumlah yang masih timpang orang miskin, kemudian progres dari pengentasan kemiskinan yang ada variasi antar lembaga, yang pemerintah mempublish ini, BPS berbeda, ada variasi macam-macam, itu kita lihat. Nah, kemiskinan itu bagaimana komposisi kemiskinan itu lebih suram warnanya di timur, itu kita sudah tahu semua. Next. Nah, apa yang jadi masalah bagi kita semua adalah bagaimana yang pertama itu yang harus kita pahami dalam menguatkan kapasitas, increasing the capacity antar agensi itu adalah kapasitas butuh kita itu. Jadi kalau di dalam ekonomi tentu kita harus paham bahwa syarat butuh untuk mengembangkan kapasitas itu apa. Nah, kemudian untuk mencapai, anggaplah
nol itu nol pada tahun 2024 itu adalah titik optimal yang mau kita capai. Syarat perlunya apa? Necessary conditionnya apa? Itu harus kita paham. Nah, next. Nah, jadi kita juga harus paham bahwa pengentasan kemiskinan itu tidak terlepas dari 4 target dari makroekonomik yang mengatakan bagaimana growth itu harus kita bangun, kemudian bagaimana employment itu yang harus kita lakukan untuk masyarakat, kemudian bagaimana masalah terakhir adalah income distribution, bahwa kenapa terjadi orang miskin itu sebetulnya harus kita ketahui bahwa itu ada ketimpangan sebetulnya di tengah-tengah masyarakat. Next. Nah, setidaknya skenario yang perlu kita tawarkan bahwa Bapak dan Ibu dalam pengentasan kemiskinan itu adalah bahwa kita yang paling penting sekali dalam menguatkan kapasitas dari masing-masing agensi yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan itu, kita harus yang selama ini kalau kita observasi bahwa itu adalah kebijakan yang lebih top down kita rasakan. Semuanya berasal dari pusat. Nah, walaupun nanti di eksekusinya itu di tengah-tengah di tingkat level bawah, pemerintah kota dan kabupaten dan juga kepada masyarakat secara umumnya, itu perlu kita rubah secara itu dilakukan dengan bottom up. Kita harus melakukan perubahan karena isu-isu yang perlu diadres itu sangat, dalam ekonomi itu orang miskin memandang program itu berbeda dengan pemerintah memandang program yang kita luncurkan. Itu di dalam teori ekonomi kita paham itu, bahwa anggaplah kakak miskin itu adalah penerima program, pasti utility-nya adalah bagaimana memaksimumkan utility dengan subjek itu adalah dia akan memaksimumkan kepuasannya dari program itu. Makanya setiap program itu diluncurkan itu selalu ada berikutnya, ada juga orang miskin ada, karena perbedaan dari persepsi bagaimana pemerintah memahami tentang kemiskinan, bagaimana orang miskin itu memahami produk-produk kemiskinan yang diluncurkan pemerintah, itu beda-beda, dan society juga. Nah, di situ harus kita paham bahwa pemerintah itu sebetulnya harus memahami itu seperti apa. Pemerintah itu adalah supplier dari program. Kalau supplier, benefitnya harus dipikirkan, cost-nya harus dipikirkan apa gitu. Nah, kalau masyarakat dan masyarakat pun juga beda cara pandang antara pemerintah dan masyarakat. Nah, makanya dari yang kita address tadi ada asymmetric information, ada principal agent problem di situ, ada juga adverse selection di sini, ada lemon problem, ada signaling, masalah signaling, dan juga masalah political economy di situ. Karena kemiskinan ini bisa jadikan komoditas, apalagi untuk tahun besok ini, untuk tahun besok dan tahun 2024. Next. Nah, jadi sebetulnya kalau kita dari beberapa kesempatan kita mendiskusikan bahwa kemiskinan itu adalah, kita bisa dilihat secara dynamic bahwa ada orang yang keluar masuk dari area garis yang kita tentukan itu, dari garis kemiskinan yang kita tetapkan dan kita pahami secara bersama-sama. Nah, itu ada orang yang transient. Nah, ada juga yang selalu berada di bawah. Nah, kan itu yang harus kita benahi. Nah, waktu itu tinggal 2024 dengan program-program semacam program itu sebetulnya dalam dugaan kita, ya, di dalam dugaan kita bahwa nantinya di dalam tahun politik itu banyak berbagai program yang akan diluncurkan pemerintah itu hanya merubah yang namanya transient poverty. Akan merubah transient poverty. Nah, apalagi data yang kita miliki itu beda-beda. Ya, yang di daerah itu tidak memiliki data by name by address. Kemudian pemerintah sudah berusaha melalui badan BPS itu sudah berusaha untuk melakukan reksosek untuk menemukan by name by address dari siapa sih orang miskin yang sebetulnya yang ada di masyarakat. Nah, tetapi problemnya sampai hari ini kan belum kelar data itu. Nah, tetapi pada satu sisi
pada satu sisi bahwa program pengentasan kemiskinan telah berjalan dengan memberikan beragam bantuan dari institusi-institusi yang berbeda di tengah-tengah masyarakat, yang ada dari Kementerian Sosial, yang ada dari Kemenko Perekonomian dan segala macam. Nah, itu dengan adanya resource nantinya itu akan menimbulkan perlu penyesuaian nantinya. Kalau tidak akan menimbulkan permasalahan lain di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu yang akan terjadi. Reksosek itu akan betul dia akan menemukan nantinya, tetapi tidak semua pihak bisa menerima nantinya. Karena bantuan itu sudah diberikan kepada berbagai pihak yang bisa jadi itu adalah dia bukan miskin, tapi dia mendapat bantuan. Nah, itu problemnya. Nah, jadi untuk mengembangkan kapasitas dan mengembangkan kapasitas dari interagensi yang akan terlibat dalam pengelolaan kemiskinan, bahwa yang harus dilakukan itu adalah merubah paradigma bahwa pengentasan kemiskinan itu harus dimulai dari bawah, baik itu dari termasuk perguruan tinggi, civil society, pemerintah. Nah, itu harus dimulai dari melihat case-case yang ada di bawah. Nah, termasuk universitas itu juga harus dengan berbagai program yang dimiliki oleh universitas sepertinya MBKM segala macam, dan juga dia memiliki yang namanya program-program kerjasama dengan pemerintah, itu harus memahami apa sih kemiskinan. Nah, itu karena perguruan tinggi memahami sekarang bahwa kemiskinan itu adalah acuannya adalah SDGs, sampai dalam memahami kemiskinan poverty ini butuh waktu untuk melakukan penyesuaian. Butuh waktu bagi perguruan tinggi untuk melakukan penyesuaian pemahaman apa sih yang sebetulnya yang terjadi, yang sebetulnya harus dilakukan untuk pengentasan atau menzirokan dari poverty yang ekstrim ini pada tahun 2024 nantinya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua yang perlu dilakukan adalah bagi masyarakat itu interagensi dalam meningkatkan kapasitas, memahami problem-problem yang ada secara ekonomi yang asymmetric information tadi, kemudian lemon problem, dan juga permasalahan signaling yang ada dalam komoditas-komoditas yang dihasilkan dalam program pengentasan kemiskinan itu harus dipahami secara bersama oleh masing lembaga-lembaga tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita akan lebih perdalam di dalam diskusi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fajri atas paparannya yang luar biasa. Kita berikan aplaus kepada beliau. Satu hal tadi ya Pak ya yang saya catat benar, bahwa kolaborasi antar institusi diperlukan, tetapi pendekatan untuk mengurangi kemiskinan ekstrim tersebut harus bottom up ya Pak ya, jangan top down. Seperti itu kira-kira. Baik, langsung saja saya akan mengundang pembicara kedua kita, Ibu Dr. Rahmatina Awalia. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk pertanyaan nanti ditahan dulu ya sampai semua panelis selesai menyampaikan bahan paparannya. Sebelum saya mempersilahkan Ibu Rahmatina untuk menyampaikan paparannya, izinkan saya membacakan profil singkat beliau. Jadi Bu Dr. Rahmatina ini adalah dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Beliau menempuh pendidikan S3 di bidang Islamic Economic and Finance di University of Durham, Islamic Banking and Finance, United Kingdom. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Director of Center for Islamic Economics and Business, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Saya persilahkan kepada Ibu Dr. Rahmatina untuk menyampaikan bahan paparannya. Silakan. Ya, terima kasih Bu Sahara. Saya mohon izin berdiri ya Bu ya, biar ini biar bisa melihat peserta ya, biar lebih semangat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak sekalian.
Alhamdulillah. Kayaknya ini masih rada ini ya, habis makan siang. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia IBER dan juga TNP2K yang telah memberikan kesempatan untuk sedikit berbagi mengenai peran keuangan sosial Islam dalam pengentasan kemiskinan ekstrim. Oh, belum ada di depan ya. Oke. Mungkin ini agak sedikit berbeda ya dari paparan narasumber sebelumnya, dan ini saya harapkan bisa melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Next. Nah, ini beberapa outline, kita lanjut saja. Ya, kalau kita berbicara mengenai kemiskinan, tentunya ini adalah sebuah fenomena yang sifatnya global, terjadi secara persisten, baik dari dulu sampai pada saat ini. Dan kita tahu bahwa kemiskinan itu juga meningkat drastis di masa pandemi COVID-19. Next. Dan hal serupa juga terjadi di Indonesia, walaupun data kemiskinan ekstrim mengalami sedikit penurunan per Maret 2022. Next. Nah, dengan melihat kondisi bahwa kemiskinan ini merupakan sesuatu yang sifatnya persisten, tentunya ini menimbulkan pertanyaan dan juga harapan bahwa ada inovasi, bahwa perlu inovasi kebijakan untuk bisa mengentaskan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Nah, dalam hal ini kami melihat bahwa ekonomi syariah, khususnya keuangan sosial Islami, berpotensi untuk membantu mengentaskan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara ekonomi syariah, khususnya keuangan sosial Islami ini untuk membantu mengentaskan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Dan apakah keuangan sosial syariah ini bisa berkolaborasi dengan institusi pengentasan kemiskinan lainnya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Next. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka sedikit banyak mungkin kita perlu tahu bagaimana sih perspektif dan pendekatan Islam terhadap permasalahan kemiskinan. Nah, ini bagi yang belum tahu atau baru pertama kali begitu ya, mendengarkan mengenai ekonomi syariah, ini ada beberapa definisi ahli yang saya kutip di sini. Misalnya Capra mengatakan bahwa ekonomi Islam itu adalah sistem ekonomi yang mengutamakan keadilan sosial dalam ekonomi serta keseimbangan kebutuhan material dan spiritual. Nah, kemudian kalau kita lihat prinsip dasar dan juga rancang bangun, maka kita akan bisa melihat bahwa yang namanya kolaborasi atau bahasa lainnya adalah ukhuwah itu merupakan salah satu fondasi dari ekonomi syariah. Pilarnya adalah keadilan, kemudian keseimbangan, dan juga kesejahteraan. Nah, ini rancang bangun dan prinsip dasar ekonomi syariah. Next. Nah, dari situ kalau kita kaji literatur Islam, maka dalam literatur Islam sebenarnya definisi yang kemiskinan yang spesifik itu jarang dibahas. Dan sebagian besar ulama mendefinisikan kemiskinan dalam kaitannya dengan konsep kebutuhan dan tidak menentukan batasan moneter dalam menentukan status kemiskinan. Menurut Imam Syafi'i misalnya, kemiskinan merupakan sebuah konsep yang relatif yang ditentukan oleh urf atau budaya dari komunitas atau masyarakat setempat. Malah Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa kalau di sebuah komunitas standarnya itu orang punya rumah 2 gitu ya, maka orang itu harus diberikan supaya bisa hidup sebagaimana standar yang ada di situ. Nah, kemudian poin lainnya adalah bahwa kemiskinan itu bersifat multidimensi. Nah, ini dari Abu Hurairah misalnya, Rasulullah mengatakan bahwa hakikat dari kaya atau kebalikannya miskin ya, bukan dari banyaknya harta, tapi dari kekayaan hati. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kemiskinan dalam perspektif Islam adalah sesuatu yang multidimensi. Next. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendekatan Islam untuk pengentasan kemiskinan? Nah, ringkasnya ada 3 pendekatan yang positif, terutama melalui pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bisa menghasilkan income yang layak untuk memenuhi kebutuhan, kemudian pendekatan preventif dan pendekatan yang sifatnya korektif, yang memperbaiki kondisi, yang meredistribusikan pendapatan. Dan salah satu instrumen utamanya adalah zakat. Next. Ya, kita lanjut saja next. Nah,
Ini juga sebuah bagian yang menunjukkan bahwa Islam itu memiliki solusi yang komprehensif. Ketika dia merupakan seseorang yang sangat miskin, the poor of the poorest, maka bantuan zakat yang harus diberikan. Karena zakat itu adalah suatu instrumen keuangan sosial dalam Islam yang prioritasnya itu memang untuk orang miskin. Jadi dikatakan dalam Al-Quran 2 kelompok prioritas adalah fakir dan miskin. Nah, kalau dia sudah naik di atas garis kemiskinan, maka diberikan dukungan dana sosial Islam lainnya seperti infak dan wakaf dan juga pembiayaan mikro. Sehingga diharapkan pada akhirnya dia menjadi masyarakat yang produktif. Jadi instrumen keuangan sosial Islam berpotensi mendorong pertumbuhan perekonomian yang produktif. Next. Nah, ini mungkin kita skip saja. Ini cuma beberapa ketentuan hukum zakat mal yang kita bisa pelajari nanti. Next. Nah, selanjutnya adalah bagaimana perkembangan keuangan sosial Islam di Indonesia. Next. Secara umum biasanya keuangan sosial Islam itu dianggap mencakup zakat, wakaf dan keuangan mikro Islam, atau kita sering dengar istilah ziswaf ya, merupakan bagian yang penting dari ekosistem ekonomi dan keuangan Islam di Indonesia. Dan kalau kita lihat bagian di depan, maka sesungguhnya dia saling terkait dengan sektor-sektor yang ada di ekonomi syariah lainnya. Jadi memang dia harus integrasi ke depannya ketika dia ingin bisa optimal. Next. Nah, ini kalau kita lihat data menunjukkan bahwa potensi keuangan sosial Islami di Indonesia sangat besar. Kalau kita berbicara zakat, menurut Basnas potensinya itu mencapai 327 triliun pada tahun 2020. Tetapi realisasinya itu baru mencapai 12,72 triliun, sehingga ini menunjukkan bahwa ruang pengoptimalan zakat di Indonesia masih sangat besar. Next. Nah, ini saya skip saja. Next. Nah, kemudian wakaf juga potensinya sangat besar di Indonesia dalam bentuk aset berupa tanah tersebar di 421.000 lebih lokasi dan total luas tanah wakaf lebih dari 55.000 hektar. Tetapi sekali lagi realisasinya belum mencapai potensi dari wakaf itu sendiri, baik dalam hal optimalisasi tanah wakaf maupun potensi wakaf uang yang dikatakan mencapai 180 triliun per tahun. Next. Keuangan. Nah, jadi dari situ bisa kita lihat bahwa peluang pengembangan keuangan sosial Islam di Indonesia sangat besar, tetapi memang next tantangannya juga sangat banyak sekali, sehingga masih belum bisa dioptimalkan. Next. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa contoh peran keuangan sosial Islam dalam pengentasan kemiskinan ekstrim. Nah, ini adalah kerangka implementasi keuangan sosial Islam untuk mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan pencapaian SDGs. Kita lihat bahwa dana zakat, infak dan sedekah atau ZIF ini sangat berpotensi untuk digunakan dalam kegiatan yang sifatnya pertama tentunya konsumtif. Dan ini sangat terkait dengan SDG 1, SDG 2, pengentasan kemiskinan dan juga mengakhiri kelaparan. Kemudian dana zakat juga bisa digunakan untuk kegiatan yang produktif dalam bentuk bantuan modal, sehingga pada akhirnya diharapkan orang-orang miskin, para mustahik ini bisa bertransformasi menjadi orang yang keluar dari kemiskinan atau menjadi muzaki. Nah, di sisi lain, wakaf ini juga bisa digunakan untuk membangun fasilitas sosial atau infrastruktur publik, kemudian untuk mengembangkan investasi dan bisnis sehingga orang-orang miskin yang produktif dan juga orang-orang yang vulnerable ini bisa keluar atau tetap terjaga berada di atas garis kemiskinan. Nah, ini kerangka untuk implementasinya. Next. Nah, ini mungkin sharing beberapa penelitian yang pernah saya lakukan. Yang tabel di atas itu adalah waktu itu kami meneliti mengenai dampak pemberian zakat kepada mustahik di Indonesia, dan kami menemukan bahwa zakat tanpa zakat ini bisa dilihat indeks-indeks yang ada di depan, headcount index, poverty gap index, P1, P2 dan lain sebagainya, dan dari situ dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dan ketimpangan di kalangan penerima zakat di Indonesia telah menurun karena kontribusi zakat. Nah, studi sejenis juga dilakukan oleh Basnas dan cakupannya nasional.
saya lupa berapa puluh ribu rumah tangga ya, tetapi hasilnya itu kurang lebih sama, bahwa terjadi penurunan kemiskinan yang luar biasa di kalangan mustahik sekitar 31% dalam 1 tahun. Nah, ini memberikan bukti kuat bahwa institusi zakat telah berkontribusi positif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Next. Nah, ini juga salah satu riset kami yang dipublikasikan di jurnal. Ini melihat kemiskinan tapi dalam perspektif multidimensi. Jadi multidimensional poverty index dikembangkan berdasarkan konsep maqasid al-syariah dan juga multidimensional poverty index yang tadi pagi sudah disampaikan oleh Profesor Al-Kire. Ini juga salah satu referensi utama kami, dan kami menemukan bahwa zakat telah berhasil mengurangi kemiskinan multidimensi masyarakat di Indonesia. Next. Nah, ini adalah beberapa peran yang lainnya dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan. Ini saya yakin Ibu Bapak, rekan-rekan semua sudah familiar, banyak sekali lembaga atau fasilitas kesehatan dan pendidikan yang didirikan oleh lembaga-lembaga zakat, dan ini juga ada studi yang menunjukkan bahwa social return on investment dari program pendidikan gratis ini oleh dompet duafa ya, ini menghasilkan SROI sebesar 32,1. Jadi ini sebuah angka yang menurut saya cukup baik ya untuk impact dari pendidikan. Next. Nah, kemudian ini juga menarik, ini studi yang kami lakukan bekerja sama dengan UNICEF waktu itu terkait dengan peran zakat dalam penyediaan air bersih dan sanitasi. Karena memang ini salah satu problem utama di Indonesia, lebih dari 25 juta orang masih melakukan buang air besar sembarangan, BABS ya, dan 40%-nya adalah dari rumah tangga miskin. Nah, sehubungan dengan itu, Majelis Ulama Indonesia akhirnya mengeluarkan fatwa bahwa dana zakat, infak, dan sedekah itu boleh digunakan untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi. Nah, kami kemudian melihat beberapa lembaga zakat yang telah melakukan program di bidang ini, antara lain di Basnas, NTB, dan Harfa ya di Banten. Dan ini memang kami melihat bahwa dampaknya itu tidak hanya dalam penyediaan sarana ya, sanitasi dan air bersih, tapi juga mampu merubah perilaku masyarakat dalam hidup menjadi lebih sehat lagi. Nah, dan di sini juga menarik, saya mencatat bahwa di NTB ada masyarakat miskin yang ketika dia merasa tidak berhak menerima zakat, dia menolak, Bu. Jadi dia nggak mau menerima zakat kalau menurut dia tidak berhak. Nah, ini menurut saya suatu hal yang menarik, mungkin bisa membantu problem dari targeting yang dialami oleh program-program kemiskinan di beberapa tempat. Next. Nah, kemudian juga ada potensi besar memadukan keuangan sosial Islam dengan keuangan komersial Islam dengan yang dinamakan dengan istilah Islamic Blended Financing. Ini juga menjadi sebuah topik yang sedang banyak dikaji pada saat ini. Next. Dan di Indonesia sudah ada skema cash wakaf link sukuk, di mana dana sukuk itu ya diinvestasikan dalam proyek wakaf yang kemudian memberikan hasilnya itu kepada mauquf alaih, seperti itu. Nah, ini skemanya bisa dilihat ke depan. Jadi wakaf tunai untuk beli sukuk, kemudian hasilnya itu untuk kesejahteraan dari orang miskin, seperti itu. Next. Nah, ini yang pertama digunakan untuk membangun rumah sakit mata Ahmad Wardi di Serang, kalau saya tidak salah ya, di Serang, Banten. Next. Nah, ini adalah beberapa inovasi Islamic Blended Financing. Sekarang sudah banyak sekali pengembangannya Ibu Bapak sekalian, ada Green Wakaf, kemudian wakaf untuk investasi energi terbarukan, yang harapannya ini bisa membantu penyediaan infrastruktur publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Next. Terakhir sebagai penutup, kita mengetahui bahwa kemiskinan adalah fenomena kompleks dan perlu inovasi kebijakan untuk bisa mengentaskan kemiskinan. Keuangan sosial Islam berpotensi besar untuk membantu pengentasan kemiskinan dan juga berkolaborasi dengan institusi pengentasan kemiskinan lainnya. Jadi perlu sinergi dari semua stakeholders terkait.
Demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Rahmatina yang telah memaparkan pentingnya ya peran keuangan sosial Islami, terutama zakat, wakaf, infak dan sedekah dalam membantu mengentaskan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Jadi tadi Ibu Rahmatina sudah memaparkan bahwa keuangan sosial Islami sangat berpotensi untuk ditingkatkan, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia itu adalah Islam ya. Dan zakat itu wajib ya Bu ya buat kita, terutama bagi orang-orang yang telah mencapai nisab yang telah ditentukan. Begitu kira-kira. Baik, untuk selanjutnya saya akan mengundang Dr. Abdillah Ahsan untuk menyampaikan bahan paparannya. Sebelumnya izinkan saya membacakan profil singkat beliau. Dr. Abdillah Ahsan adalah dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Beliau menempuh pendidikan S3 di bidang ilmu politik Universitas Indonesia di tahun 2018. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Langsung saja Pak, saya persilahkan kepada Bapak untuk menyampaikan bahan paparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Puji Tuhan pada siang ini kita semua bisa berkumpul di sini. Yang saya hormati kawan-kawan pejabat di TNP2K dan di IBER, para narasumber dan moderator. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai kolaborasi multisektor dalam pengentasan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Next. Ini adalah outline-nya, jadi nanti saya akan memaparkan ya sekilas saja mengenai kondisi kemiskinan di Indonesia, kemudian program dan tantangan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Yang ketiga, analisis komparatif pengentasan kemiskinan dengan negara-negara lain. Yang keempat adalah kelembagaan, berbagai kelembagaan di Indonesia sesuai dengan topik yang akan ditangani. Kemudian yang kelima, matriks perbandingan kelembagaan di Indonesia dan rekomendasi. Jadi pada intinya, inti dari presentasi ini ada dua hal. Yang pertama adalah menganalisis, komparasi analisis dengan negara-negara lain. Jadi kami ingin menganalisis negara mana yang paling sukses menurunkan angka kemiskinan ekstrim, ya, dan bagaimana kelembagaan di negara tersebut. Nanti apakah kita bisa mempelajarinya, ya, kemudian apa saja yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah perbandingan kelembagaan. Jadi dengan target yang baru, penurunan atau penghapusan kemiskinan ekstrim pada tahun 2024. Ini adalah target yang luar biasa ya, karena penghapusan itu. Jadi itu apakah membutuhkan improvement kelembagaan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Oke, next. Terus, jadi ini profil kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrim telah menjadi fokus pemerintah sebagai amanat dalam Sustainable Development Goal, dan ini sebagai arahan dari Presiden pada rapat terbatas di 4 Maret 2020. Jadi menghapuskan kemiskinan ekstrim pada 2024. Di sini ada peta wilayah ya kemiskinan ekstrim di Indonesia. Next. Ini tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun ke tahun. Secara umum angka kemiskinan telah menunjukkan penurunan dari tahun 2012 sampai tahun 2019. Dan namun ya pada saat ada pandemi, angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim kembali meningkat di tahun 2019 dan tahun 2021. Angka kemiskinan ekstrim di sekitar 4 jutaan orang. Next. Terus berbagai program sudah dijalankan, tadi sudah disampaikan oleh narasumber-narasumber sebelumnya. Saya mungkin tidak akan mengupas lebih rinci karena di sini jauh lebih memahami. Yang pertama, penurunan beban pengeluaran masyarakat, ada bantuan sosial dan lain-lain.
Kemudian ada program peningkatan pendapatan masyarakat dengan segala rinciannya, dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Saya tidak akan mengevaluasi hal ini ya, nanti saya lontaran saya atau proposal saya bukan tentang ini, tapi lebih tentang kelembagaan pengentasan kemiskinan. Next. Ini tantangan-tantangannya yang tadi sudah disampaikan oleh para ahli sebelumnya mengenai akurasi data dan sasaran program yang masih ada inclusion error maupun exclusion error, kemudian keterbatasan SDM penyelenggara program, konvergensi pelaksanaan program dengan anggaran lintas sektor yang kadang tidak nyambung. Jadi ada leluconnya, kalau di kita ini segala persoalan biasanya berujung kepada koordinasi, kurangnya koordinasi, dan yang kedua terbatasnya anggaran ya. Dan koordinasi itu ada yang memelesetkan core-nya dinasti katanya ya, core-nya dinasti atau saling rebutan anggaran lah gitu ya. Jadi itu guyonan-guyonannya ya. Standar layanan dan prosedur yang belum optimal, ini tantangan-tantangannya. Next. Nah, ini beberapa negara yang telah sukses melakukan penurunan kemiskinan ekstrim pada periode 98 sampai 2015. Di sini ada Tanzania yang berkurang 3,2 ya, kemudian ada Tajikistan, ada Chad, ada Kongo ya, dan beberapa negara lainnya. Ya, di sini ada negara Asia Selatan, mungkin yang mirip-mirip kita di India, mungkin kita bisa belajar dari India bagaimana kelembagaan kemiskinan, pengentasan kemiskinan di sana sehingga dia bisa berhasil menurunkan kemiskinan ekstrim. Ya, kemudian mungkin kita bisa belajar ke Tanzania maupun Tajikistan ya, kira-kira resepnya seperti apa? Apakah resep di sana sudah dilakukan semua di sini atau belum? Ya, oke, next. Ini kelembagaan pengentasan kemiskinan di Tanzania, India, dan Cina. Di Tanzania dia memiliki National Strategy for Growth and Reduction in Poverty di bawah Ministry of Finance and Economic Affairs. Kemudian model kelembagaannya dia membentuk klaster ya, kekuatan dan prasyarat awal ya, ini berfokus pada keterlibatan aktif. Jadi ini masih draft paper ya, nanti kan ini harapannya berujung outputnya adalah sebuah paper 8 halaman mengenai kelembagaan pengentasan kemiskinan. Di India juga ada NITI ya, seperti ini namanya, saya takut salah ngomong, dari Ministry of Planning di India, berfokus pada penyusunan roadmap pengentasan kemiskinan serta rekomendasi strategi dan program anti kemiskinan. Di Cina juga ada kelembagaannya sendiri ya, kemudian ada sekretariat ya, dia menggunakan kayaknya ya, menggunakan jaringan partai komunis ya, dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten. Oke, next. Nah, kemudian masuk ke kelembagaan di Indonesia. Kami ingin membandingkan beberapa kelembagaan ya. Jadi yang dijadikan contoh kasus di sini ada Satgas Penanganan Covid, ada TNP2K, Tim Nasional ya. Kemudian ada Badan Pengelola Dana Sawit, kemudian ada Badan Otorita IKN ya. Pada intinya tujuannya adalah karena ada target yang besar, ya, targetnya ambisius, maka diperlukan kekuatan yang besar untuk memenuhi target tersebut. Ya, next. Ini TNP2K mungkin saya nggak akan banyak ngomong, takut salah nanti sih dilemparin botol ya. Jadi pokoknya seperti inilah ya, berdasarkan ini tugasnya seperti ini ya, sudah berlangsung sejak 2010 ya, dengan berbagai dinamikanya ya. Oke, next. Ya, takut salah nanti saya dilempar botol takut ya. Tapi ketuanya Pak Wakil Presiden ya. Oke, next. Kemudian ini Satgas Covid ya. Satgas Covid-19. Saya kemarin ada senior kami di mantan kepala lembaga demografi, dia kepala bidang di Satgas Covid. Kemudian dia cerita awalnya ini namanya gugus tugas ya. Tapi kalau gugus tugas semuanya itu ex officio ya. Semua dirjen ditaruh di situ tapi nggak ada yang kerja. Kalau gugus tugas, karena itu bahasa istilah saya, istilah kasarnya adalah bahasa basi birokrasi saja.
Ya, gugus tugas semuanya dirjen ditaruh, tapi pada saat pelaksanaan dia tidak punya infrastruktur kebijakan yang konkret. Ya, akhirnya dinaikkan menjadi satuan tugas. Kalau satuan tugas yang di-hire full time bekerja dan mengeksekusi, itu yang di Satgas COVID-19. Oke, dengan segala ininya ya, dasar hukum, kapan lahirnya, tugasnya apa. Oke, next. Oke, terus saja. Oh ya, kepala Satgas adalah kepala Badan Penanganan Bencana, kemudian Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Ya, ada namanya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Perpres nomor 61 tahun 2015. Tujuannya seperti tadi, dia melakukan penghimpunan dana, pengelolaan dana. Jadi untuk hal ini, resep ini sebenarnya saya sedang saat-saat ini. Mungkin Bapak Ibu kalau searching nama saya nanti keluarnya pasti tobacco tax, tobacco control, pengendalian rokok gitu ya. Jadi kami sedang memikirkan juga bagaimana kelembagaan untuk mitigasi kepada pekerja dan petani tembakau. Ya, jadi kita kan sangat sayang kepada pekerja dan petani, ya makanya kita harus memikirkan hal itu. Salah satunya adalah membentuk badan pengelola dana cukai, ya, untuk petani tembakau dan pekerja rokok. Ya, dan kemudian saya juga kemarin dengan Prospera ada studi tentang disability. Ya, disability itu juga kurang komitmen. Kalau mau komitmen bentuk badan gitu ya. Jadi ini kemudian ada disability, kemudian oh ya pernah juga saya diminta Kemenko Perekonomian menjadi moderator doang untuk sertifikasi halal bagi usaha kecil dan mikro. Itu juga targetnya bukan main, tahun 2023 targetnya 10 juta usaha kecil mikro punya sertifikasi halal, tapi lemaknya banyak ya, hambatan-hambatannya banyak, ada di sana ada di sini ya. Kemudian saya mengusulkan ini di sweeping aja, ada tim khusus untuk mensweeping hal ini lah. Next ya. Terus ini ODA yang terbaru ya, dengan komitmen yang baru Ibu Kota Nusantara. Ini ada peraturan Perpres nomor 62 tahun 2022 mengenai IKN ya, sebagai turunan dari undang-undangnya ya. Next. Terus ini keanggotaannya ya, ini matriksnya. Terus ya, jadi kalau otorita Ibu Kota Nusantara dibentuk oleh Perpres, dipimpin oleh kepala otorita yang di bawah presiden langsung, dan ini setingkat menteri ya, ini setingkat menteri. Kemudian kalau badan pengelola ya, badan dibentuk oleh peraturan presiden. Kemudian ada satgas, ada tim nasional ya. Jadi ini perbandingan matriksnya. Next. Rekomendasinya ini utamanya adalah di sini ya. Jadi dengan target penghapusan kemiskinan ekstrim pada 2024, maka diperlukan peningkatan kapasitas, wewenang dan kelembagaan dari TNP2K. Jadi saya merekomendasikan agar kapasitas dari TNP2K ditingkatkan ya, menjadi orkestrasi, menjadi konduktor utama dari upaya pengentasan kemiskinan. Tidak hanya mohon maaf ya, evaluasi, kajian dan sebagainya, tapi juga eksekusi ya. Dan punya power di bawah presiden setara menteri ya, setara menteri. Bahkan kalau saya mengusulkan ini dipimpin oleh Pak Luhut Panjaitan yang sangat powerful seperti itu ya. Jadi supaya mas-mas yang pinter-pinter ini ya langsung di bawah koordinasi Pak Luhut nanti ya. Ini usulan saya aja ya. Meningkatkan kapasitas kelembagaan TNP2K agar menjadi lembaga setingkat menteri di bawah koordinasi langsung presiden. Kemudian memiliki wewenang yang lebih kuat dari sekarang dalam sinkronisasi, koordinasi dan optimalisasi. Ya, jadi yang ditakuti nanti teman dari TNP2K entah nanti namanya apa ya, agar program pengentasan kemiskinan ekstrim yang akan targetnya 0%, 0% itu kan dihapuskan artinya ya, di tahun 2024 dapat tercapai. Oleh karena itu diperlukan peraturan pemerintah untuk mewujudkan hal ini ya. Mungkin ini juga perlu disampaikan atau ditulis secara eksplisit di dalam RPJMN 2025-2029 ya. Kemudian RPJP yang jangka panjang pengentasan kemiskinan ekstrim 0% ini dikelola oleh badan setingkat menteri di bawah presiden. Kalau memang ini penting
ya dinaikkan kapasitas dan status dari TNP2K atau apapun nanti lembaga yang mengkoordinasi pengentasan kemiskinan. Demikian draft yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdillah atas paparannya yang sangat insightful. Jadi paparan Pak Abdillah tadi melengkapi paparan dua panelis sebelumnya. Ya, jadi Pak Abdillah menyarankan ya bahwa berdasarkan analisis komparasi dengan negara-negara lainnya, Indonesia bisa belajar dari negara India, Tanzania dan Cina dalam menurunkan kemiskinan ekstrim. Lalu kemudian dari sisi kelembagaan, Pak Abdillah menyarankan agar kapasitas dan kewenangan dari TNP2K itu perlu ditingkatkan ya Pak ya, agar target 2024 ya penghapusan kemiskinan ekstrim menjadi 0% itu bisa menjadi 0 ya, bisa tercapai. Jadi terima kasih ya Bapak Ibu sekalian atas bahan paparan yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi. Kita masih mempunyai waktu sekitar 10 menitan ya untuk sesi diskusi ini. Langsung saja saya mengundang Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan atau komen ya untuk bisa menyampaikannya di sesi ini. Oh sudah ada Mbak. Nah silahkan Mbak ya. Jangan lupa perkenalkan dulu namanya, dari mana, lalu kemudian pertanyaannya ditujukan ke siapa. Boleh juga kok ketiga-tiganya ya Mbak ya. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Sahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu narasumber, saya Firdausi Atika dari IBER University. Yang saya mau tanyakan di sini, ini mungkin untuk ketiganya ya Bu Sahara ya. Tapi mohon maaf, pengetahuan saya terbatas seperti yang saya pelajari di mata kuliah pembangunan politik agribisnis, bahwa pembangunan ini kan suatu proses yang menyakitkan bagi sebagian orang dan pergolakan yang dinamis di multisektoral. Seperti yang kita ketahui bahwa standar hidup untuk orang-orang yang miskin juga terkadang banyak yang menolak. Yang saya tanyakan di sini adalah sesuai dengan data yang ditunjukkan oleh profesor dari Oxford tadi, contohnya Papua kan merupakan provinsi tertinggi dengan angka kemiskinan di Indonesia. Yang saya tanyakan di sini adalah bagaimana cara yang efektif dan cara stakeholder saling bekerja sama untuk menyetarakan gitu ketimpangan antara Papua dan di Pulau Jawa, agar bisa mewujudkan zero poverty di Indonesia ini dengan waktu yang 2 tahun. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, maaf suaranya tadi bergema kalau didengar dari depan. Mungkin bisa diulangi sedikit, singkat saja pertanyaannya tadi. Oke, baik. Singkatnya adalah bagaimanakah cara yang paling efektif dan cara stakeholder saling bekerja sama untuk mencarakan mungkin agak jauh sedikit Pak, Mbak, mic-nya. Gini, apakah suara saya sudah terdengar Ibu? Sudah ya, sudah terdengar. Sudah terdengar. Silakan. Oke, yang saya tanyakan adalah bagaimanakah cara yang paling efektif dan peran stakeholder saling bekerja sama untuk menyetarakan ketimpangan yang ada di Papua dan di Pulau Jawa. Terima kasih. Oh, terkait dengan disparitas ya, mengurangi ketimpangan antar antar wilayah ya, terkait dengan apa tadi, kerjasama antar stakeholder ya yang terkait. Siapa duluan? Ya, oh mungkin karena tadi Pak Fajri duluan, sekarang giliran Pak ya, Pak Abdillah dulu yang duluan Pak, silakan. Ya, mengenai pengentasan kemiskinan ekstrim ini kalau nggak salah orangnya itu ada 4 juta orang ya, 4 juta orang, dan itu sebenarnya sudah teridentifikasi kalau nggak salah ini ya, tim mohon dikoreksi, lokasinya ada di mana, berapa orang, bahkan orangnya itu siapa ya, nanti tolong dikoreksi kalau saya salah. Sebenarnya itu data itu ada ya. Nah, data itu ada, sebarannya ada di mana, kabupaten apa, kecamatan apa, itu ada. Nah, tugasnya kan bagaimana mengentaskan 4 juta orang ini supaya tidak miskin lagi. Ya, jadi kita sebenarnya sudah targeted, ya sebenarnya targeted, ya mulai dikoordinasikan, ya. Dan kalau saya melihat dari pengalaman bekerja dengan pemerintah,
Kementerian yang punya power itu adalah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, ya, yang punya power. Jadi kalau ada meeting, ngumpulin bupati, ngumpulin camat, ada dirjen dari Kemendagri, nah itu pasti mereka pada taat semuanya, ya. Jadi itu mungkin usulannya. Baik. Ya, saya mungkin ingin menambahkan terkait dengan cara yang efektif. Saya tadi nangkapnya ya, cara yang efektif untuk bisa mengkoordinasikan tadi ya berbagai stakeholders untuk mengentaskan kemiskinan. Menurut saya paling kurang ada 3 cara ya, maksudnya 3 strategi. Yang pertama harus ada political will yang sangat kuat dari pemerintah. Dan ini tidak hanya sebenarnya bahwa ada TNP2K ini adalah salah satu wujud ya, tetapi menurut saya perlu lebih dari itu. Ada dukungan pendanaan, ada kerjasama dengan pemerintah provinsi sampai ke level yang paling bawah. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu ada lembaga yang bisa mengorkestrasikan, mengkoordinasikan dengan baik semua program-program pengentasan kemiskinan ini. Nah ini tadi sejalan yang disampaikan oleh Pak Abdillah ya, ini memang lembaganya harus kuat begitu, secara hukum kemudian juga secara kekuatan untuk bisa mengeksekusi dari program-program yang dibuat. Dan yang terakhir menurut saya harus ada partisipasi dari masyarakat. Nah, it takes two to tango ya. Jadi kalau ada kebijakan diarahkan kepada masyarakat, tapi masyarakatnya sendiri tidak berusaha untuk mewujudkan dengan optimal, pada akhirnya kan akan apa namanya tidak berjalan dengan baik begitu ya. Jadi tidak hanya dari pemerintah punya policy, masyarakatnya juga harus berpartisipasi, harus mendukung dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Mbak tadi ya. Terima kasih banyak. Silakan Pak Fajri. Baik. Jadi disparitas poverty itu ya terutama yang ekstrim ya. Sebetulnya kehadiran dari TNP2K ini kan sebetulnya untuk mengurangi disparitas itu. Nah, tapi problemnya adalah kemiskinan ekstrim itu kan berada di bawah ya, di bawah. Terus gimana mengeliminir yang ekstrim ini agar dia nggak ada lagi kan gitu. Nah sebetulnya kebijakan yang dibikin ya sesuai dengan pertanyaan di YouTube itu, apakah program padat karya itu adalah bisa untuk pengentasan kemiskinan ekstrim, bahwa bentuk intervensi itu kan ada 3 yang dilakukan: pengurangan beban pengeluaran, kemudian peningkatan ekonomi, dan ketiga pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Nah sebetulnya yang terjadi adalah pengurangan beban pengeluaran itu, bahwa ya seperti yang disampaikan tadi, bahwa problem yang utama ini mengentaskan orang miskin itu yang ekstrim itu kan adalah masalah data. Itu yang diributkan antara pemerintah kabupaten kota dan unit-unit terkait. Mana sih by name by address-nya itu sampai hari ini masih menjadi perdebatan. Nah, pemerintah sudah menawarkan jalan keluar melakukan reksosek gitu kan. Tetapi sampai hari ini belum keluar kan begitu. Nah, kita akan menghadapi 2024 itu harus zero. Nah, waktu berarti sebetulnya tinggal 1 tahun kan. Nah, apakah mungkin itu? Ya. Datanya aja belum kita punya, ya, yang by name by address. Terus kita akan mengagendakan zero poverty yang ekstrim, yang mana orangnya sampai hari ini masih penuh perdebatan. Nah, sebetulnya kalau secara teori, apakah itu pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi dan padat karya itu sebetulnya bisa, tetapi yang problemnya sekarang data orang miskin itu kan belum clear gitu. Nah, memang kita
negara hebat itu kan memang negara yang punya data kan gitu. Kalau kita kan masih ribut juga sampai hari ini kan masalah data. Nah, jadi memang harapan kita mungkin masalah data ini apakah bisa dipercepat atau bagaimana, itu karena penting, karena besok ini Pemda itu menjelang awal 2023 ini itu akan menyusun RPJPD yang harus butuh data dasar itu, yang harus kebutuhannya itu, kalau memang orientasi kita itu kita pakai yang 2030 itu yang SDGs itu, dengan data reksosek itu sebetulnya di mana yang butuh jamban, di mana yang butuh perbaikan pemukiman kumuh segala macam, itu by name by address kalau bisa diketemukan, itu bisa membantu dari daerah untuk menyusun planning jangka panjangnya ya, RPJPD. Nah itu yang harus seperti yang disampaikan itu memang betul, tetapi kita belum memiliki data yang clearing untuk ini. Terima kasih. Terima kasih untuk ketiga panelis yang telah menjawab pertanyaan tadi. Ada 2 pertanyaan dari YouTube untuk Pak Fajri dan Ibu Rahmatina. Untuk Pak Fajri dulu ya Pak ya. Pertanyaannya dari Alken Felix Sagala. Apakah kegiatan ketahanan pangan dan padat karya tunai desa termasuk dalam program pemberdayaan masyarakat? Dan dari kedua kegiatan tersebut, apakah dinilai mampu untuk menanggulangi kemiskinan ekstrim di Indonesia? Silakan Pak Fajri. 2 pertanyaan dari Alken Felix Sagala. Nah sebetulnya itu belum mampu ya. Kalau untuk bicara kita ekstrim belum mampu. Ya untuk ketahanan pangan, kemudian pemberdayaan belum mampu. Orangnya yang mana? Yang mana orang miskin yang ekstrimnya itu yang kan nggak bisa dikeluarkan dari datanya sekarang. Pastikan datanya dulu mana orang miskinnya, clear. Baru yang ekstrim zero poverty ekstrim, yang ekstrim itu bisa. Sekarang ini yang istilah dari kalau kita diskusi dengan Bapeda dientaskan yang ini selesai, ini bangkit lagi, ini selesai, kayak menggantang anak ayam kalau bahasa Padangnya. Ini dikumpulin, ini keluar, ini dikumpulin, ini keluar. Kayak gitu menyelesaikan masalah kemiskinan itu. Makanya Robert Chambers bilang kita ini diskusi kemiskinan sejak zaman dulu kala. Orang miskin ada juga terus kan. Nah ya kayak menggantang anak ayam itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fajri atas tanggapannya. Mudah-mudahan pertanyaan dari Pak Alken Felix Sagala tadi sudah terjawab dengan tuntas ya Pak ya. Pertanyaan terakhir ya, ini dari YouTube lagi Bapak Ibu sekalian. Dari ini Dian Susilo. Untuk Ibu Rahmatina ya, pertanyaannya adalah bagaimana mengoptimalkan potensi zakat untuk penanggulangan kemiskinan di tengah banyaknya lembaga-lembaga pengumpul zakat di Indonesia. Silakan Ibu. Ya, terima kasih banyak pertanyaannya Bu Dian Susilo ya. Ini memang sebuah pertanyaan yang penting yang banyak sekali menanyakan ya. Potensi zakat 327 triliun per tahun, tetapi kemudian realisasinya baru tadi sekitar 3,7% ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, memang banyak tantangan dalam pengelolaan zakat ini, termasuk untuk mengoptimalkan potensinya. Dan untuk itu memang perlu berbagai strategi yang baik begitu ya. Nah, pertama salah satu tantangan utamanya itu adalah masalah literasi. Memang Indonesia ini mayoritas 87% dari 270 juta itu adalah Muslim. Tetapi ketika ditanya terkait dengan pengetahuan zakat, survei yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas menunjukkan bahwa tingkat pengetahuannya sebenarnya masih rendah, di angka 58%. Nah, jadi belum banyak masyarakat Muslim yang benar-benar tahu mengenai zakat itu sendiri. Ini kan tidak sekedar definisi zakat ya, tapi jenis-jenisnya, bagaimana cara menghitungnya, kemudian pemanfaatannya seperti apa. Nah, ini masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya paham. Sehingga memang perlu usaha yang terstruktur dan sistematis untuk meningkatkan literasi dan mengedukasi masyarakat mengenai zakat.
Nah, kemudian yang kedua, memang banyak lembaga-lembaga zakat yang ada di Indonesia. Jumlahnya tadi sekitar 688 ya. Tetapi jika dibandingkan dengan jumlah orang miskin di Indonesia, ini masih sangat sedikit sekali. Jadi masih belum cukup untuk bisa mengelola dana zakat ini dengan baik untuk program-program pengentasan kemiskinan yang efektif. Jadi perlu penguatan kapasitas dan juga tata kelola dari lembaga zakat itu sendiri. Termasuk kita berbicara digitalisasi dari pengumpulan zakat, kemudian juga program-program pendayagunaan zakat yang produktif, yang kemudian bisa mentransformasi orang miskin menjadi orang yang tidak miskin begitu ya secara permanen. Nah, itu yang kedua. Dan yang terakhir menurut hemat saya yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan potensi zakat adalah dengan kolaborasi dengan stakeholders lainnya yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan ekstrim, apakah itu dari pemerintah seperti TNP2K, KL lainnya, dari lembaga sosial lainnya dan juga dari masyarakat internasional. Itu menurut saya 3 hal yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan potensi zakat. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Dian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rahmatina. Bapak Ibu sekalian, waktunya sudah habis ya saya kira. Mungkin karena keterbatasan waktu saya harus mengakhiri sesi tematik kedua ini ya. Dan beberapa catatan dari diskusi siang ini adalah pertama, itu data sangat penting ya dalam membantu mengentaskan kemiskinan ekstrim ya agar bantuan atau dana yang diberikan itu bisa tepat sasaran. Kalau kata Pak Fajri UUD ya Pak ya, ujung-ujungnya data ya. Nah itu data menjadi PR yang besar di Indonesia. Lalu yang kedua, pendekatan yang dilakukan dalam pengentasan kemiskinan ekstrim sebaiknya bersifat bottom up, bukan top down. Lalu yang ketiga ya, kelembagaan dalam pengentasan kemiskinan ekstrim di Indonesia itu harus diperkuat tentunya. Lalu yang keempat, terdapat potensi dana yang bersumber dari keuangan sosial Islami dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Itu beberapa poin yang bisa saya catat ya. Dan terima kasih kepada Dr. Fajri Muhardja, Dr. Rahmatina dan Dr. Abdillah Ahsan atas penyampaian materi yang sangat insightful. Dan terima kasih juga ya kepada para partisipan baik yang offline maupun yang online yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Saya tutup sesi diskusi ini ya. Kalau tadi saya buka dengan pantun, saya akhiri juga dengan pantun juga. Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa membeli es krim. Mari kita bersama bahu-membahu memberantas kemiskinan ekstrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih sekali lagi, kita berikan tepuk tangan kepada seluruh pembicara dan juga moderator kita pada sesi 2 hari ini. Ya, kepada Bapak Ibu diharapkan tetap ada di atas panggung dan maju ke depan untuk sesi foto bersama. Ya, saya hitung. Rapat lagi? Oke. Ya, 1. Boleh. Sekali lagi, silahkan. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih Pak Fajri, Pak Abdillah, Bu Rahmatina dan juga Ibu Sahara yang telah memandu diskusi pada sesi tematik kedua hari ini. Ya, terima kasih sekali lagi. Mungkin boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita semua pada sore hari ini. Ya, terima kasih sekali lagi. Dan sama-sama kita ketahui bahwa sesi yang tadi kita sama-sama dengarkan adalah sesi mengenai kolaborasi multisektor dalam pengentasan kemiskinan ekstrim yang kemudian akan dilanjutkan pada sesi tematik ketiga. Sekarang saatnya kita masuk ke sesi tematik yang terakhir, yaitu sesi tematik 3 dengan pembahasan dan diskusi mengenai penguatan ketepatan sasaran,
dan konvergensi program pengentasan kemiskinan ekstrim. Untuk subtema ini akan langsung dimoderatori oleh Ibu Kisha Kuarina, SE, MSc, PhD. Beliau merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Untuk waktu dan tempat, kepada Ibu Kisha kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya. Izin Bapak Ibu karena tadi saya kebanting dengan moderator sesi sebelumnya menyiapkan pantun, saya nggak menyiapkan pantun, jadi hanya bisa menyiapkan salam untuk mengkondisikan ruangan sebelum saya mengundang tiga pembicara kali ini. Kalau tadi di sesi sebelumnya waktu kritis katanya ya, kalau saya sekarang kayak udah waktunya sekarat nih. Jadi saya harus mengkondisikan yang sekarang ini saya ingin bangkitkan kembali karena masih ada satu sesi tematik Bapak Ibu dan tidak kalah menariknya. Jadi saya ulangi lagi salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu mengucap salam kan ibadah ya Bu Rahma, tadi sudah disampaikan beberapa hadis juga gitu ya, yang namanya kekayaan itu tidak harus dari harta tapi dari hati, salah satunya dengan menjawab salam. Terima kasih Bapak Ibu. Ya jadi untuk sesi tematik ketiga ini saya Kisha, saya dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM akan memandu jalannya sesi tematik ketiga yang tentunya tidak kalah menarik karena tadi juga masih ada beberapa pertanyaan. Khususnya adalah siapa sih si miskin gitu ya. Siapa sih yang harus kita targetkan agar kemiskinan ekstrim menjadi 0% di 2024. Nah, jadi subtema sesi tematik ketiga adalah penguatan ketepatan sasaran dan konvergensi program pengentasan kemiskinan ekstrim. Di mana kita seperti sesi kedua tadi, sesi tematik kedua akan menghadirkan 3 pembicara yang tentunya expert di bidangnya yang akan kita bahas temanya pada sesi tematik ketiga pada sore hari ini. Jadi kita semangat ya Bapak Ibu ya, ini kita final push ini ya, kita finish strong untuk teman-teman dan panitia sekalian. Baik, tanpa berlama-lama saya ingin mengundang pembicara pertama, Ibu Dr. Putu Geniki Lavinia Natih dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Indonesia. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Bu Putu mungkin di sini sebagai pembicara pertama. Terima kasih. Baik, yang kedua, tadi kalau di sesi tematik sebelumnya salah satu panelis bilang negara yang hebat adalah yang punya data. Nah, kami hadirkan nih perwakilan dari yang punya data di Indonesia. Silakan Bapak Nur Sahrizal MSI dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Kita berikan aplaus. Baik, nah kalau kita berbicara pengentasan kemiskinan tentunya tidak afdol kalau tidak mengundang lembaganya ya yang memang mengurusi tentang pengentasan kemiskinan. Pembicara ketiga saya undang ke atas panggung Bapak Ahmad Tohari PhD dari TNP2K. Silakan Bapak. Fansnya banyak Pak. Mana fansnya Pak Tohari mungkin bisa lebih keras lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat datang Ibu Putu. Saya sebenarnya agak ini ya, manggil Bu Putu karena kita
Sebenarnya Mbak Niki ini adik kelas saya di UI. Kemudian juga Pak Nur Sahrizal, PR-nya banyak tadi Pak, kayaknya banyak disentil-sentil di sesi sebelumnya. Kemudian juga Pak Ahmad Tohari tentunya sebagai perwakilan yang untuk mengentaskan kemiskinan. Sama Bapak Ibu seperti di sesi sebelumnya, apalagi kita sesi terakhir tuh sudah dilimitasi ya, belum apa-apa, 15 menit, nanti mungkin akan saya ingatkan di menit-menit terakhir untuk langsung menyimpulkan. Jadi tanpa berpanjang lebar, saya undang pembicara pertama Ibu Niki untuk paparannya. Terima kasih Kak Kisha, selamat sore semuanya. Pertama yang saya hormati rekan-rekan dan teman-teman dari TNP2K, ada Pak Elan, Pak Darno, Pak Rizalwan dan semua teman-teman TNP2K, lalu teman-teman di IBER juga, Pak Dede tadi, Pak Teguh, Bu Hera, Mas Ibro dan semua tim panitia dan semua peserta. Terima kasih telah bertahan sampai sore hari ini. Mungkin paparan saya hari ini singkat saja. Mungkin teman-teman IO kalau boleh ditampilkan paparannya. Mungkin ini paparannya sebenarnya jawaban dari pertanyaan besar yang tadi Pak Elan tanyakan ke pembimbing saya. Mungkin saya di sebelah sini kali ya Kak Kisha. Prof. Sabina Alker ini adalah bagian dari riset S3 saya dulu waktu saya S3. Temanya adalah sebenarnya menjawab pertanyaan Pak Elan yang tadi, yaitu kalau misalnya kita mengukur kemiskinan dengan framework yang multidimensi, berarti indikatornya banyak, dimensinya banyak, itu gimana sih caranya milih indikator mana yang relevan untuk dimasukkan ke dalam indeksnya. Lalu kalau misalnya kita membuat indeks yang komposit atau agregat, jadi yang menggabungkan indikator-indikator menjadi satu komposit indeks, bagaimana cara menggabungkan indikatornya, terutama bagaimana cara menentukan penimbang dari tiap indikator. Nah, konsep yang kami kembangkan di dalam riset ini adalah bagaimana mengikutsertakan suara dari masyarakat di dalam penentuan pilihan indikator dan penimbang ini. Next, teman-teman. Jadi pertama, MPI melanjutkan presentasi Prof. Sabina tadi, itu ada dua jenis. Yang pertama, Global MPI, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh UNDP setiap tahun. Global MPI ini dihitung tiap tahun untuk lebih dari 100 negara berkembang. Tahun ini bulan lalu baru di launch report tahun 2022-nya. Untuk Global MPI ini, indeks ini berguna untuk menghitung dan membandingkan progres antar negara, karena untuk semua negara yang dihitung ini indikatornya sama, penimbangnya sama, dan framework dari indikator measure-nya tuh sama. Next, teman-teman. Yang kedua jenis MPI-nya adalah MPI lokal atau national MPI, di mana indikator dan penimbang-penimbangnya itu ditentukan dan dipilih oleh negara masing-masing. Tujuan dari ukuran national MPI ini adalah menjadi ibarat sebuah bowling ball, dan pin-pinnya adalah indikator-indikator yang ada di dalam indeksnya. Tujuannya adalah indeks ini sebagai alat ukur yang menyeluruh, yang bisa mengukur deprivasi di berbagai macam indikator, sehingga bisa digunakan untuk menurunkan deprivasi dan memonitor deprivasi di dalam tiap indikatornya. Seperti bowling ball, jadinya kalau dilempar, harapannya adalah kena semua pinnya. Next, teman-teman. Nah, MPI, National MPI ini digunakan oleh sudah ada banyak negara yang menggunakan dan mengadopsi. Tujuannya tuh untuk sebagai komplement dari ukuran statistik yang sudah ada, kebanyakan ukuran statistik konsumsi, jadi untuk mendukung lah basically, dan sebagai komplement, bukan untuk menggantikan, tapi untuk mengkomplement ukuran kemiskinan konsumsi, untuk tracking poverty over time, untuk membantu pemerintah di dalam alokasi resources, misalnya indikator mana yang paling banyak deprivasinya, itu di flag, lalu alokasinya ke sana.
untuk targeting, untuk koordinasi policy, which is yang tadi topik sesi sebelumnya, ukuran multidimensi ini bisa dipakai untuk menyatukan berbagai macam kementerian dan kelembagaan supaya bisa bersama mengentaskan kemiskinan. Untuk adjusting policy, jadi mungkin ada policy yang works, ada yang nggak terlalu efektif, bisa diukur dampaknya dengan MPI. Lalu yang ketujuh yang seperti tadi yang ditunjukkan oleh Prof. Sabina Alkhair, MPI bisa digunakan untuk tracking progress, misalnya di Indonesia across provinces dan karena Susenas representatif sampai kabupaten, across districts atau kabupaten kota, sehingga tidak ada kabupaten kota yang tertinggal di dalam pengentasan kemiskinan. Lalu ukurannya mempromosikan transparansi, basically jadi jelas apa nih yang diukur, deprivasi mana yang terukur, dan progresnya juga bisa terlihat jelas. Harapannya begitu. Next teman-teman. Next aja deh yang ini. Next lagi. Next. Jadi yang tadi itu sebenarnya ada contoh-contoh national MPI yang udah digunakan oleh negara-negara berkembang lain. Tapi nanti aku share aja, atau slide-nya sebenarnya udah di-share ke panitia, semoga sudah di-upload di yang tadi link barcode, jadi bisa diakses oleh teman-teman setelah presentasi ini selesai atau mungkin saat ini. Next lagi aja, next. Nah, ini tuh pilot test atau field work yang saya lakukan waktu itu di saat S3. Tujuannya tuh adalah itu, untuk mengadakan rembuk bersama masyarakat, dalam hal ini pemerintah daerah, di dalam menentukan indikator mana nih yang berguna jika kita ingin membuat sebuah ukuran multidimensi atau targeting tool buat daerah di Indonesia, basically. Next. Jadi yang saya lakukan adalah basically bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengadakan forum diskusi, tapi sebenarnya bentuknya kuesioner anonim. Di dalam kuesioner tersebut ditanyakan pertama indikator mana dan dimensi mana yang penting untuk di-include di dalam sebuah ukuran kemiskinan multidimensi buat daerah tertentu. Lalu bentuk kuesionernya itu namanya Delphi Questionnaire. Maksudnya adalah responden diberikan kuesioner, mereka memberikan balik hasilnya diolah. Untuk yang ini real time, jadi mereka bisa melihat hasilnya secara real time. Hasilnya diberikan lagi kepada responden. Lalu responden diberikan kesempatan untuk mengedit jawaban mereka. Mereka bisa memperkuat keputusan mereka dan jawaban dari kuesioner sebelumnya, atau mereka bisa melihat misalnya mean atau median grupnya bagaimana, hasil pada umumnya dari kuesioner sebelumnya bagaimana, lalu mereka diberikan kesempatan untuk merubah posisi mereka, basically. Tapi sebelumnya responden juga diberikan kuesioner clustering indikator. Jadi banyak yang indikator-indikator kemiskinan itu banyak kan. Bagaimana cara mereka harus diklaster menjadi dimensi. Jadi misalnya indikator mana yang cocok untuk masuk dimensi apa. Karena itu nanti akan berpengaruh terhadap penimbang dari indikator tersebut. Responden juga ditanyakan weight atau penimbang bagi indikator seharusnya bagaimana. Begitu. Next. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi dari exercise pertama, clustering exercise, waktu itu responden diberikan kuesioner yang berbentuk, jadi mereka diminta untuk mengcompare satu indikator dengan lainnya, lalu mereka diminta untuk menyatakan berapa dekat kemiripan indikator tersebut. Atau di dalam istilah clustering, jadi mereka disuruh menyebutkan proximity score-nya indikatornya. Kalau indikatornya itu dekat atau sama, berarti jaraknya 0 atau tidak ada jarak, indikatornya sama. Mereka diberikan kuesioner ini sehingga ini cluster-cluster dan dimensi-dimensi yang dihasilkan. Yang pertama ada employment, health, education.
lalu dimensi yang berkaitan dengan kesehatan anak dan ibu dan living standards. Next. Lalu ini hasil akhir dari penimbang per indikator. Jadi di dalam kuesionernya yang dihasilkan adalah range of plausible weights. Jadi minimum weights untuk masing-masing indikator dan maximum weight. Lalu untuk optimal weights-nya waktu itu saya menggunakan metode namanya data envelopment analysis dan gradient descent approach untuk menghasilkan optimal weights. Lalu next. Jadi sebenarnya itu sih exercise saya dari next. Jadi dari hasil tersebut akhirnya saya menghitung indeks MPI untuk daerah di Indonesia. Saat ini saya nggak ada kurang waktunya untuk menjelaskan hasil paper setelahnya. Tapi saya bersyukur hasil penelitian ini menggugah semangat Pemda untuk pemerintah daerah yang waktu itu bekerja sama untuk bergerak cepat mengatasi deprivasi atau hasil deprivasi di tiap-tiap indikator yang ada di dalam ukuran indeks mereka. Basically ini punya daerah kan, jadi saya hanya fasilitator. Jadi setelah penelitian ini beberapa perwakilan Pemda dan Bapeda mempresentasikan dampak dari hasil penelitian ini terhadap kebijakan konkret. Contohnya untuk indikator kesehatan, waktu itu dilakukan berbagai program, untuk indikator kesehatan ibu dan anak juga. Jadi bagi saya ini pengalaman yang sangat berharga dan saya bersyukur banget atas kerjasama Pemda waktu itu, karena saya sebagai peneliti itu penelitian itu berdampak langsung ke kebijakan itu kayaknya sesuatu kemenangan gitu, maksudnya yang bisa berdampak positif terhadap kebijakan. Nah, itulah tujuan saya menjadi peneliti, jadi menghasilkan evidence based research yang sound yang bisa dipakai untuk membantu dan mendukung project-project pro-por dan pengentasan kemiskinan bagi pemerintah. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Niki. Tadi saya saking semangatnya sampai lupa memperkenalkan karena ketemu udah lama sekali pas S1. Ya, jadi Bapak Ibu mohon maaf izin tadi memperkenalkan. Jadi Dr. Putu Geniki Lavinianati, saya biasanya manggilnya Niki. Niki ini saat ini masih peneliti aktif berarti ya di Oxford Poverty and Human Development Initiative, Department of International Development, University of Oxford. Saat ini beliau juga dosen dan juga kepala kantor internasional di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Indonesia. Dan dari tadi paparannya walaupun banyak yang di skip, tapi nanti Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman yang lain yang hadir secara luring maupun daring tentunya ingin mengetahui lebih jauh mengenai teknik MPI ini, Multidimensional Poverty Index ya. Benar ya, kalau teman-teman yang mungkin mahasiswa mengambil mata kuliah ekonomika pembangunan kalau tidak salah, ya ini salah satu ukuran untuk mengukur kemiskinan secara multidimensi. Dan juga tadi saya setuju sekali ya, spiritnya jadi researcher adalah kita membangun evidence based evidence based policy recommendation seperti itu. Nah, jadi salah satu kontribusinya tentunya adalah menghadirkan suatu metode yang mana nanti rekomendasi untuk pengentasan kemiskinannya by evidence ya Mbak. Baik, terima kasih Mbak Niki. Berikutnya saya undang Bapak Nur Syahrizal, namun sebelum saya lupa lagi, saya akan memperkenalkan sedikit. Bapak Nur Syahrizal MSI pada saat ini merupakan statistisi ahli media dan koordinator fungsi statistik kerawanan sosial di Badan Pusat Statistik Indonesia. Silahkan Bapak, 15 menit waktunya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kisah atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu peserta di pertemuan ini. Menarik sekali tadi setelah
panelis sebelumnya bahwa memang data sangat penting untuk berbagai program, tidak hanya mengenai perlindungan, tapi semua sesuai dengan programnya nanti bisa dengan evidence base dari data tersebut. Jadi pertama sekali ini dari pengalaman sebelumnya saya pernah memperhatikan data mikro. Jadi pengertian data ini data mikro di sini karena kita peningkatan target sasarannya. Jadi data mikro perkembangannya mulai 2005 PSE, kemudian 2008 PPLS, kemudian dikembangkan lagi 2011 PPLS PBDT, Pak Tobari nanti bisa menambahkan. Kemudian yang terakhir yang sekarang sedang proses itu Reksoksek atau registrasi sosial ekonomi, yang sebelumnya juga ada di BKKBN itu pendataan keluarga. Jadi semuanya merupakan data mikro. Jadi Bapak Ibu semua mungkin sudah paham, kita BPS mengeluarkan kemiskinan tingkat makro. Sampai di mana si miskin itu berada, sampai itu. Dan digunakan survei atau sampel survei yang hanya representatif, yang susenas itu sampai dengan level kabupaten kota. Itu yang kita bisa berikan, BPS memberikan kemiskinan level makro. Bagaimana dengan mikronya? Kita membantu dalam proses pendataan yang sejak mulai tahun 2005. PSE, PPLS, PBDT, BDT, kemudian Reksoksek perkembangannya. Andai gitu kan, dulu itu PSE datanya bisa teratur di update, mungkin tidak perlu sampai ke Reksoksek. Semuanya sudah diupdate sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau data seperti biasa kita diperlukan untuk perencanaan, itu sudah diupdate datanya, tentu akan bermanfaat. Kemudian monitoring datanya terupdate juga akan bermanfaat. Terakhir evaluasi itu juga akan sangat bermanfaat sekali kalau andai data teratur juga dilakukan untuk updating di data mikronya. Berikutnya, mungkin dari panelis-panelis yang sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa Bapak Presiden juga sudah menyampaikan bahwa perlu pembangunan data. Di poin kedua itu menunjukkan ini di sini ada satu data karena di BBS ada visi untuk semua sektor, itu ada satu data yang seluruhannya bisa digunakan untuk berbagai keperluan, sehingga salah satunya adalah menggunakan satu data Indonesia pada program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana proses akurasi peningkatannya, ini yang terus berproses dari mulai yang mikro. Jadi data ini bukan di BPS tapi di Kementerian KL, kita hanya membantu dalam proses pendataannya. Seperti dengan yang PSE, kemudian PPLS, itu di TNP2K sebelumnya, kemudian di proses di Kemensos, lalu bisa menjadi sekarang PTKS. Itu prosesnya panjang. Jadi di sini kita mengharapkan nanti ada peningkatan kualitas, cakupan, serta akurasi data. Di mana sampai Reksoksek yang sekarang, yang belum selesai, karena prosesnya ada 2 tahun, 2022 ini kita hanya sampai pada tahap pendataan di lapangan. Setelah itu nanti tahun 2023 itu di entry, lalu diproses sehingga bisa menjadi satu data untuk keseluruhan bisa mencukupi kebutuhan program-program. Salah satunya terkait dengan kemiskinan ekstrim, penurunan kemiskinan ekstrim. Maka dari situ kita bisa lihat bagaimana proses peningkatan kualitas. Kalau kita lihat dari statistik, prosesnya itu berikutnya. Jadi bisa kita lihat dari generic statistical business process modelnya. Apa saja yang kita bisa dilakukan di sini poinnya, bisa di poin terkait dengan tadi mulai ini 1 sampai dengan 8, mulai dari kebutuhan apa yang diperlukan untuk data tersebut, kemudian ada desainnya, bagaimana mendesain dari pendataannya itu, sampai dengan yang poin 8, evaluasinya. Dan kalau dilihat di sini, yang poin 4,
itu terkait dengan koleknya, itu bisa kita buat nanti, kalau nanti data yang ada satu data ini, apakah Reksoksek atau yang lain, itu bisa dilihat dari sistemnya. Kita mungkin dibuat perlu sistem early warning sistemnya dalam peningkatan kualitas data yang di-input dari berbagai program. Karena program-program juga mempunyai data, maka perlu ada satu kesatuan yang bisa keakses ke satu warehouse-nya data itu sendiri. Sehingga semua kementerian bisa mengarah ke satu, sehingga sasarannya banyak akan memberikan manfaat, benefit ke penerima manfaatnya lebih banyak. Sehingga proses pengeluaran dari kemiskinan maupun kemiskinan ekstrim bisa mungkin lebih cepat lagi. Kemudian bisa dilihat juga dari proses yang tahap 5. Prosesnya, processingnya, pengolahannya, apa yang perlu dilakukan. Di situ nanti perlu ada pembahasan apa saja yang perlu didiskusikan dari data yang kita peroleh dari lapangan. Itu didiskusikan dengan tadi juga sudah sampaikan Bu Putu ya, didiskusikan dengan community sehingga nanti bisa jadi diterima oleh semua dan jadi sasaran yang tepat. Kemudian di tahap evaluasi, begitu juga ada, kita lihat nanti dari proses updating yang dilakukan dari kementerian KL yang menggunakan data satelit tadi, apa yang perlu kita tes atau kita lihat dari data-data yang sudah dimasukkan di entry. Nah, itu perlu juga ada pengawasan seperti itu dari sistem statistiknya sendiri, proses statistiknya sendiri. Berikutnya. Ini banyak yang sudah tadi mungkin saya rasa di panelis-panelis sebelumnya sudah disampaikan, banyak yang menyampaikan proses-proses yang apa yang perlu dilakukan untuk peningkatan keakuratan dari sistem ini. Berbagai program yang bisa terkait dengan bantuan itu bisa akses ke satu data. Kalau semuanya sudah seperti itu akan menjadi lebih tidak ada program-program yang tumpang tindih. Dan di sini tentunya tadi updating pemutakhiran menjadi syarat yang mutlak dari proses pemberian bantuan ke datanya seperti apa, mekanismenya seperti apa, baik di kementerian yang menyalurkan bantuan itu maupun dalam proses perencanaannya. Dan datanya juga selalu terupdate, baik proses di perencanaan, monitoring maupun evaluasi. Di sini yang perlu poin yang perlu ditingkatkan. Berikutnya. Nah, tentu dengan proses ini, dari satu data ini berarti tidak, kalau yang dulu-dulu itu PSE, kemudian PPLS, kemudian yang lain hanya 40%. Ini sebagai contoh dalam Reksokses untuk yang tahun sekarang, itu seluruh program untuk seluruh penduduk, karena prosesnya cakupannya sudah mencapai 100% atau seluruh keluarga. Sehingga berbagai KL bisa memanfaatkan ini, dan proses updatingnya juga jadi lebih terpadu, sehingga kementerian yang lain juga bisa mengupdate datanya sehingga bisa menjadi kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga atau penduduk menjadi lebih terupdate. Ini contohnya banyak kementerian dari tadi mungkin disampaikan di panelis sebelumnya, itu juga banyak program-program yang diarahkan kepada peningkatan masyarakat atau pemberdayaan. Sehingga datanya lebih luas lagi ke seluruh penduduk dan keluarga. Berikutnya. Ini harapannya setelah dari data yang seluruh ada terupdate, sekarang misalkan Reksoksek itu adalah pendataan awal, data awal untuk proses pengupdatean program pensasaran dari seluruh program, baik yang kelompok paling bawah, miskin ekstrim, miskin, rentan miskin, sampai dengan yang paling atas, kita susun di data tersebut, sehingga nanti bisa berbagai program digunakan. Warehouse-nya ini mungkin bisa dibuat, dirancang, sehingga bisa seluruh KL bisa mengupdate dari data tersebut. Berikutnya. Ini jika update-nya itu sudah dilakukan, apa area yang bisa kita tingkatkan akurasi atau kualitas datanya, tentu di sistem nanti seperti yang disampaikan panelis sebelumnya, Pak Abdillah, bahwa ada suatu TNP2K ditingkatkan. Saya setuju sekali itu. Jadi sehingga nanti ada baru bisa nih
Nanti SDM-nya ditingkatkan. Apa nih buat melakukan updating itu datanya yang perlu dilihat apa? Berarti ada petugas untuk melakukan petugas pendataan itu betul gak dia mengupdate secara benar gitu. Monitoringnya gimana? Setelah di-update monitoringnya gimana dia? Sistemnya dibuat, meriksanya lalu isiannya segala macam. Yang dibutuhkan apa saja sesuai dengan bisnis proses statistik, kebutuhannya apa? Itu yang dijaga oleh data tersebut. Kemudian kita awasi juga pengawasan lapangan secara berjenjang. Jadi mungkin nanti kelibatan pemerintah daerah, kemudian tadi yang sudah sebutkan panel sebelumnya ada lembaga-lembaga yang sudah dibuat untuk salah satunya aja pengawasan ini, pengawasan berjenjang sehingga datanya juga lebih terjamin. Kemudian kalau perlu adanya supervisi pengawasan itu sendiri. Pengawasan diawasi lagi. Jadi pengawasannya ada 2 kali lipat. Pengawasan waskat. Kemudian setelah itu baru kita verifikasi dan validasi sehingga nanti datanya jadi lebih akurat atau lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan apa yang harus ditingkatkan. Berikutnya. Ya, inilah momentum seperti sampaikan kolaborasi dari semua pihak dengan berbagai program-program dan pembangunan yang akan dilakukan. Kalau dengan satu data yang terkomunikasikan bisa menjadikan peningkatan kualitas hidup masyarakat terutama di kelompok bawah juga akan bisa mencapai Indonesia emas malah mungkin tahun 2045. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Pak Nur Syahrizal. Memang selalu menarik kalau kita berbicara mengenai data, apalagi untuk para peneliti ya, data is the next gold, gitu. Itu seperti emas bagi kami. Gitu. Jadi Pak Nur Syahrizal ini idola lah Pak bagi kami peneliti. Itu kami sangat mengharapkan adanya data yang bisa kami gunakan untuk tadi membuat policy yang berdasarkan evidence base. Baik, beberapa catatan dari paparan Pak Nur Syahrizal adalah mengenai menjaga kualitas data itu sendiri ternyata merupakan suatu proses yang sustainable ya. Jadi seperti suatu roda yang berputar mulai dari building, collecting, processing, analyzing, monitoring, evaluating gitu. Jadi untuk benar-benar memastikan bahwa data yang dipublikasikan kepada masyarakat, peneliti maupun kementerian dan lembaga memang bisa dipastikan keakuratannya tadi, keakuratan dan juga agar tidak tumpang tindih. Jadi perlu juga kolaborasi dengan berbagai pihak. Baik, terima kasih Pak Nur Syahrizal atas paparannya. Last but not least, ini yang banyak penggemarnya sudah menanti-nanti sepertinya. Silakan Bapak Ahmad Tohari, 15 menit waktu yang diberikan. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maaf Pak, katanya harus perkenalan dulu. Tidak, walaupun tadi saya agak ini karena banyak fansnya. Tapi kata yang lain nanti tak kenal maka tak aruf kan. tak sayang ya. Iya, jadi Bapak Ahmad Tohari saat ini adalah manajer monitoring dan evaluation di TNP2K dan juga dosen, mungkin dosen favorit juga ini di Universitas Erlangga. Baik, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sebelumnya berterima kasih kepada panelis sebelumnya yang telah menyampaikan materi yang akan saya sampaikan. Jadi saya harapkan dengan materi yang sudah disampaikan saya akan bisa mempercepat apa yang perlu saya sampaikan. Jadi saya sepakat dengan, saya itu kenal Pak Rizal itu sejak muda dulu. Mulai ngurusi PPLS 2008 ya Pak ya. Dan setelah saya tinggal lagi, saya balik lagi tahun 2022 ini, itu mengingatkan kita pada kondisi 2011 ya Pak ya. Datanya banyak, carut marut, yang berpartisipasi banyak. Nah, sekarang kita mau kemana ini gitu. Selanjutnya, minta tolong. Nah, kita semua seperti disampaikan panelis sebelumnya bahwasanya Presiden sudah mengamanatkan bahwasanya kemiskinan ekstrim pada tahun 2024 harus 0. Gimana caranya? Kita belum tahu, tapi at least nanti pemerintah sudah menentukan ini strategi yang harus diperbaiki. Selanjutnya, nah, jika kita melihat trajektori ini, kita menurunkan kemiskinan ekstrim secara ekspansif itu bisa terjadi pada tahun 1980-an. Setelah itu kita masuk dekade 2000-an, magnitudenya menjadi flat. Dan kalau
pada kondisi terakhir itu penurunannya on average itu sekitar 0,1%. Dan kalau itu tidak kita perbaiki, artinya kita bekerja seperti biasa, maka target yang disampaikan Presiden tidak akan tercapai di 2024. Tapi tahun berapa? Tahun 2042. Kalau tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, sehingga selanjutnya pemerintah menggarisbawahi dua permasalahan penting. Yang pertama adalah perbaikan sasaran, yang kedua adalah perbaikan komplementaritas. Ini penting seperti ditanyakan Mas Helan pada Rima sebelumnya. Dari evidence yang dilakukan RCT di 7 negara untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem tidak bisa satu model program. Jadi di penelitiannya Abijit itu modelnya tuh banyak banget. Ternyata yang berhasil adalah model yang diimplementasikan secara bersama-sama, sehingga memberikan big push kepada miskin ekstrim untuk keluar dari kondisi miskin ekstrim. Nah, ini adalah sudah disampaikan oleh peneliti sebelum presenter sebelumnya. Selanjutnya, nah, tapi masalahnya di sini, kondisi targeting yang dimiliki oleh pemerintah saat ini berbasis dengan DTKS, exclusion errornya tinggi. Nah, ini kita ini sebagai peneliti nih, karena kan menteri itu biasanya kan minta masukannya ke akademisi. Jadi karena masukannya itu biasanya kan banyak akademisi yang disampaikan Pak Darno itu memberi komentar tanpa evidence, menyebabkan sistem DTKS updatingnya itu tidak mengikuti pattern. Yang dilakukan adalah berbasis komunitas, di mana komunitas itu sudah menyampaikan informasi, ini tetangga saya miskin, apa yang terjadi di lapangan. Jadi saya turun di lapangan, itu banyak kepala desa yang marah-marah. Kenapa? Sudah mengusulkan, tidak bisa dieksekusi. Kenapa? Karena nama saja tidak bisa di-ranking. Bisa jadi kita mengusulkan orang yang berbeda, dan bisa jadi definisi kita terhadap perspektif kemiskinan berbeda. Pada akhirnya apa? Nama itu tidak bisa memberikan informasi kita, si A ini lebih miskin daripada si B apa enggak gitu. Akibatnya apa? Data ini backlog, tidak ada proses updating selama beberapa tahun. Implikasinya, karena seperti disampaikan Mas Teguh, poverty itu dinamis, ya kita lihat sendiri, orang miskin yang seharusnya mendapatkan program, 55% tidak mendapatkan. Nah, kalau kita targetingnya kayak gini kan mimpi nih, untuk menghapus kemiskinan ekstrem, karena desil 1 itu kan isinya orang miskin ekstrem semua. Selanjutnya, nah ini kita probing pakai Susenas juga konsisten. Selanjutnya, nah ini saya cuma bercerita aja bagaimana sih kita di TNP2K itu membangun sistem pendataan yang kredibel. Selanjutnya, dimulai ini adalah disampaikan pada presenter sebelumnya bahwasanya ini adalah metode standar dalam melakukan pentargeting. Tapi di Indonesia karena kita ngomongnya berbasis evidence berdasarkan penelitiannya Mbak Vivi dan Abijit, PMT adalah the best method untuk memilih orang miskin, khususnya yang miskin, paling miskin. Kalau kita tidak bisa memiliki evidence yang lebih baik, maka kita harus tunduk pada evidence yang ada. Kecuali kita menyiapkan evidence yang lebih baik dan bisa mengkontra evidence sebelumnya, kita boleh merevisi evidence sebelumnya. Selanjutnya, nah ini adalah proses. Seperti saya sampaikan, saya ketemu Pak Rizal itu di 2008, sampai sekarang tetap Pak Rizal ngurusi gini aja, nggak maju-maju. Selanjutnya Pak. Nah ini adalah evidence sebelumnya. Ini yang papernya Mbak Vivi itu yang saya sampaikan untuk membandingkan komunitas dengan PMT, dan evaluasi kita menggunakan single targeting itu adalah upaya terbaik. Seperti di evidence yang disampaikan oleh Pak Darno dan the gang, kemudian saya sendiri bersama teman-teman saya, dan in the end kita harus stick bahwasanya targeting harus single. Bagaimana caranya? Ya nanti mungkin usulan dari Pak Abdillah masuk akal. TNP2K dijadikan kementerian, Mas Tikno jadi sekretaris menteri ya Mas ya. Selanjutnya, nah ini adalah prosesnya. Proses statistik adalah tunduk pada garbage in, garbage out. Kalau data yang masuk meskipun datanya banyak tapi kualitasnya tidak baik, maka hasilnya pasti dimodel dengan cara apapun, pasti hasilnya tidak baik. Maka yang dilakukan pertama adalah kita ngecek standar
Bagaimana sih data yang mau kita ranking ini? Ini adalah kita membandingkan dengan Susenas, data yang dikumpulkan oleh BKKBN, karena kan banyak noise di lapangan kan. Emang kader bisa ngumpulin data gitu. Tapi kalau tidak ada buktinya, kita tidak tahu kualitasnya. Akhirnya kita cek selanjutnya, ini adalah distribusinya dari karakteristik kependudukan, hampir sama selanjutnya. Ini adalah karakteristik perumahan, distribusinya pun hampir sama. Jadi kita banyak variabel yang kita uji, namun untuk persentase ini saya sampaikan beberapa saja selanjutnya. Nah, ini adalah standar model. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Teguh sebelumnya, kita saat ini masih menganut sistem PMT berbasis OLS. Dan kita di sini kan kebanyakan ekonom jadi tahu, pemodelan yang berbasis OLS itu kecenderungannya adalah menarik koefisien itu ke tengah. Apa yang terjadi? Maka kita kecenderungannya adalah overestimate penduduk yang detail kanan dan kiri. Jadi orang miskin itu biasanya kita overestimate, sementara orang kaya kita underestimate. Selanjutnya, namun model saja tidak bisa diimplementasikan. Jadi kan kita membayangkan setelah diregresi terus dijalankan, enggak. Jadi kita melakukan validasi lapangan, in the end, siapa hakimnya? Hakimnya adalah komunitas. Kita bisa berdebat masalah model, tapi kalau komunitas sudah menyatakan salah dan kita tetap ngengkel atau keke, yang terjadi adalah periode 2005 apa 2008 Pak, yang banyak kantor kepala desa dibakar itu. Karena adanya disharmoni pada level bawah. Jadi kita tanya lagi komunitas selanjutnya. Nah, ini adalah model yang diterapkan oleh pemerintah saat ini. Beruntungnya model kita itu estimate-nya bagus pada desil bawah. Karena ini makanya kita confident menggunakan data ini sebagai basis pensasaran penurunan kemiskinan ekstrim menuju 0 tahun 2024. Ini adalah selanjutnya. Ini adalah kita mengkoreksi model, karena kan bisa jadi variabel dikumpulkan sebelum adanya perubahan kondisi, misalkan tiba-tiba suaminya meninggal, tiba-tiba mereka kena PHK, dan ini kita lakukan koreksi model. Selanjutnya, ini adalah kita menguji, karena kan di data ada yang exclusion, kita turun ke lapangan, kita cek bener nggak nih orang miskin, tapi tidak mendapatkan program, dan ini kita sampaikan contoh gambarnya. Jadi kan secara sekilas kita uji banyak dimensi, dan secara statistik mereka tidak ada perbedaan. Kita confident, oh ini memang exclusion yang seharusnya mendapatkan program, tapi tidak mendapatkan program. Selanjutnya, ini kembali lagi, kita tanyakan komunitas, kita suruh meranking. Benar nggak orang ini miskin dan layak mendapatkan bantuan pemerintah? Dan ini adalah hasilnya 87, contohnya di Mojokerto, dari 62 sampel kita tanyakan, 62 diketahui, layaknya 54, sehingga persentasenya adalah 87,1%. Kita balik lagi untuk ngecek lagi, kenapa konsistensi exclusion ini tidak sama dengan komunitas. Selanjutnya. Nah, ini adalah sebagian sudah disampaikan sebagian sudah disampaikan dan diuji Mas Teguh. Jadi ini adalah arah ke depan. Kita kan sebagai bangsa. Jadi kan tidak selamanya kita akan seperti ini terus kan, muter-muter, datanya 4, datanya 7 gitu. Balik lagi disatuin, balik lagi. Tapi kita harus memiliki platform yang jelas bagaimana kita mengarah ke depannya. Yang pertama adalah kita harus mulai memikirkan bagaimana menghubungkan data ini dengan data administrasi yang ada. Ada data PLN, tapi kita tidak pernah menggunakan model PLN, data PLN itu sebagai upaya perbaikan sistem pensasaran kita. Kita memiliki data pajak, tapi data pajaknya tetap di Samsat, sementara teman-teman BPS mengumpulkan data lagi. Bagaimana kita mengkonekkannya ini supaya in the end kita bisa menggunakan variabel ini untuk benar-benar memilih at least mendekati mean testing yang dilakukan di negara maju. Jadi selanjutnya adalah kita memiliki data yang dikumpulkan oleh BPN, Persil, luas tanah berdasarkan kepemilikan. Nah, semua data di Indonesia saat ini beruntungnya adalah sudah dihubungkan dengan NIK. Jadi semua kita ngomong tadi, saya mulai awal dari akhir itu basisnya apa? Basisnya NIK. Jadi semuanya bisa dikonek. Dan yang terakhir adalah kita harus mulai lari lebih jauh lagi, karena kan bagaimanapun keterbatasan data yang dikumpulkan oleh manusia itu memiliki keterbatasan tergantung kejujuran responden. Misalkan kita tanya, ibu punya enggak
AC gitu. Tidak punya, padahal di rumahnya ada AC. Jadi kita membutuhkan alat validasi untuk memvalidasi informasi yang disampaikan oleh responden. Jadi itu penutup dari saya, semoga memberikan manfaat dan pengetahuan tambahan buat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf, mungkin karena waktunya sudah mau habis ya Mas, jadi 3 mic-nya sudah dimatiin, jadi sebelum kita dikunci, terima kasih paparannya Pak Ahmad Thohari, tadi menarik sekali ya, jangan sampai target 2024 hanya tinggal mimpi, dan malah tercapainya harus di 2042 katanya. Terutama tadi untuk mengentaskan kemiskinan itu tidak bisa satu model, dan tadi juga masalah data lagi ya, datanya statis tapi kemiskinannya dinamis. Nah, bagaimana ini? Ya, kemiskinan dinamis tapi datanya statis. Padahal untuk kita bisa mengentaskan kemiskinan tadi perlu lagi evidence based dari data. Kemudian tadi juga menarik bahwa PMT ya ada econometric 101 sedikit ya, mungkin ini tadi ada kelas econometric 101 sedikit, karena PMT di Indonesia ternyata basis perhitungannya masih OLS. OLS itu ordinary least square Bapak Ibu, jadi salah satu metode ekonometrika. Tadi juga menarik adanya model komunitas yang untuk memverifikasi data kemiskinan itu sendiri di lapangan. Memang ini kalau saya dengar Pak Thohari ini ahlinya lapangan kalau nggak salah. Baik, mungkin panitia bisa bisa dibantu apakah atau berapa lama waktu untuk diskusi yang masih tersisa untuk sesi ini? 3 menit? Enggak kan? 15 menit. Baik, 15 menit. Untuk itu saya undang Bapak Ibu baik yang hadir secara luring maupun daring. Silakan Bapak mungkin bisa langsung menuju mic terdekat. Mungkin panitia bisa dibantu. Mohon disebutkan nama, instansi, dan juga kepada siapa pertanyaan ditujukan. Terima kasih, saya Sorni Priarsono dari IPB. Pertanyaan untuk Bapak Ahmad Thohari. Ada 2, Pak. Beberapa waktu yang lalu ada laporan khusus di majalah Tempo tentang Reksosek, di mana ternyata tidak semua kementerian mendukung gitu ya. Yang saya ingat tuh Kementerian Sosial dan Kemenko PMK yang menurut versi Tempo itu tidak mendukung. Saya mohon informasi apa sebetulnya duduk masalah dan kemungkinan solusinya ya. Ini kan bertentangan dengan spirit Prakarsa 1 Data Indonesia. Yang kedua, untuk bisa bermanfaat dalam pengurangan kemiskinan dibutuhkan data by name by address. Namun kita tahu ada undang-undang perlindungan data pribadi. Apakah ada potensi permasalahan dan bagaimana solusinya menurut pengalaman internasional? Terima kasih Bapak Ahmad Thohari. Oke. Terima kasih moderator. Terima kasih. Bapak maaf, tadi saya kurang mendengar dengan Bapak siapa? Saya Sony dari Institut Pertanian Bogor. Oke, baik. Terima kasih Bapak Sony. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita tampung 2 karena sudah ada yang masuk juga. Jadi 1 dari luring dan 1 dari daring. Pertanyaan dari Saudari Arsenia Dwi, mudah-mudahan saya tidak salah, mohon maaf kalau saya salah, ditujukan untuk Bapak Nur Syahrizal, namun juga mungkin bisa nanti dijawab kalau memang ada tambahan dari Ibu Niki dan juga dari Bapak Ahmad Thohari. Pertanyaannya adalah apakah data kemiskinan ekstrim di wilayah kecamatan sudah ada di BPS dan bagaimana mekanisme untuk mengaksesnya? Pertanyaan saya juga nih Pak, bagaimana mengakses data-data BPS ya Niki ya? Itu kami juga sebagai peneliti itu penasaran Pak, terutama mungkin kalau kami peneliti yang individu gitu Pak. Baik, mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Thohari, kemudian dilanjutkan dengan Pak Nur Syahrizal. Terima kasih Pak Sony. Saya tadi itu sebenarnya naik ke sini itu tidak mau menghindari untuk membahas Reksosek karena Reksosek itu adalah areanya Pak Rizal. Tapi karena di sini kan forum peneliti bebas kan, mengkritik,
memberi masukan gitu kan. Jadi sebenarnya Pak, tidak ada yang salah dengan Reksosek. Maksudnya itu tidak ada yang salah itu jika prekondisinya itu dilaksanakan. Seperti saya sampaikan, data DTKS itu error exclusion errornya itu tinggi Pak. Dan itu sebenarnya Kementerian Sosial sudah mencoba melakukan updating dengan menggunakan yang disebut SIG-NG. Jadi desa itu Pak disuruh melaporkan siapa di desamu itu yang miskin, dilaporkan. Jadi kalau kita ke desa-desa itu Pak, mereka itu marah-marah Pak. Saya itu sudah melaporkan list orang miskin sejak 2-3 tahun yang lalu, tapi yang dapat itu aja gitu. Nah, apa masalahnya? Karena kan nama tidak bisa menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena yang dibutuhkan untuk menentukan siapa yang mendapatkan dan tidak program pemerintah itu kan harus ada rankingnya. Nah, karena tidak ada informasi terkait nama tersebut, jadi ini tidak bisa di ranking Pak. Jadi ya di Kemensos itu ada namanya tapi nggak ada apa-apanya, nggak bisa diapa-apain. Nah itu yang menyebabkan sehingga terjadi kekosongan. Kekosongan itu yang pertama diisi oleh teman-teman di TNP2K. Kita mencoba menggunakan data PK, pendataan keluarga yang sejak dulu itu memang tidak ditujukan untuk targeting Pak. Tapi karena kebutuhan yang mendesak itu kita harus bergerak gitu kan. Akhirnya teman-teman TNP2K mengolah dan memberikan rankingan sehingga kita memiliki data by name by address untuk 80% rumah tangga di Indonesia. Dan itu yang sekarang digunakan pemerintah untuk mensasar rumah tangga miskin ekstrim. Yang kedua adalah BNBA perlindungan. Jadi di awal-awal TNP2K Pak tahun 2013 kita itu sering berhadapan dengan NGO di pengadilan Pak terkait dengan NGO-nya minta nama, kita nggak boleh gitu sampai disu ke pengadilan karena ini memang kita tidak bisa Pak membagikan nama by name by address-nya itu kepada sembarangan Pak. Jadi kalau misalkan kita peneliti ke TNP2K saya minta nama by name by address di kecamatan ini, nggak bisa Pak. Dikasih pun namanya dihilangkan, alamatnya dihilangkan, baru digunakan untuk penelitian. Tapi untuk mengakses by name by address kita nggak bisa Pak. Siapapun, termasuk saya kalau mau penelitian itu harus ngirim surat dulu Pak ke Pak Elan untuk mendapatkan persetujuan, diberikan itu pun sesuai dengan kebutuhannya, tidak lebih dari yang dibutuhkan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Rizal. Terima kasih Pak Tohari. Silahkan Pak Nur Syahrizal. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaannya apa? Dari Bu Arsenia Dewi, apakah data kemiskinan ekstrim di wilayah kecamatan sudah ada di BPS? Jadi sebagaimana kita tahu, data kemiskinan di BPS bersumber dari survei sosial ekonomi nasional. Dan itu sampai, tadi juga disebutkan oleh Bu Putu, bahwa kita sampai representatif sampai dengan level kabupaten kota. Jadi tidak ada kita mengeluarkan kemiskinan ekstrim sampai wilayah kecamatan. Bagaimana kalau yang data-data yang lain, mekanisme aksesnya ya seperti biasa, mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu, ada yang bisa langsung, ada yang bisa pakai web, nanti di situ ada sistem layanan statistik, nanti bisa diakses di situ, atau kalau mau cepat-cepat ya bisa langsung ke BPS di Dr. Stomo ya, Stomo nomor 6 sampai 8. Mungkin itu singkatnya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Nur Syahrizal. Jadi kita dibantu ya Pak kalau ke kantor ngetok-ngetok nyari Pak Nur Syahrizal. Baik, berikutnya sudah ada 2 peserta secara luring untuk bertanya. Saya persilahkan menuju mic. Mohon disebutkan nama dan instansi. Silahkan Bapak. Tes, selamat sore. Terdengar ya Bu ya? Oke. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Andreas dari Universitas Indonesia. Izin bertanya, tapi mungkin lebih terkhusus ke BPS ya. Ke Pak Nur berarti ya.
Oke, saya ingin bertanya, kira-kira bagaimana sih variasi dinamika status kemiskinan ekstrim di Indonesia? Kalau kita ngelihat dari sudut pandang database yang ada saat ini gitu, berarti dari DTKS. Kemudian gimana sih strategi pemerintah mengatasi exclusion dan juga inclusion error yang hingga saat ini tuh masih terjadi atau muncul di dalam DTKS? Kira-kira seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Mas Andreas. Mungkin tadi kalau strategi dari pemerintah, mungkin kalau Pak Tohari mau menambahkan, monggo Pak, silakan. Berikutnya, silakan Mas. Selamat sore Bapak Ibu, perkenalkan saya Fadila, saya dari Universitas Indonesia. Di sini saya ingin bertanya kepada Dr. Niki terkait dengan Multidimensional Poverty Index. Tadi dari Dr. Niki menjelaskan bahwa MPI ini merupakan salah satu indeks yang digunakan untuk melihat garis kemiskinan secara luas seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana sih pendekatan Multidimensional Poverty Index ini dapat diimplementasikan dalam mendorong ketepatan sasaran dan konvergensi program pengentasan kemiskinan ekstrim. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi dengan Mas Infadila. Maaf tadi. Eki saya. Oh, Eki. Oke, terima kasih Mas Eki. Baik, saya persilahkan dimulai dari Pak Nur Syahrizal. Mungkin kalau Pak Tohari tadi ingin menambahkan mengenai strategi pemerintah dan kemudian Niki. Ya, terima kasih Pak Andreas. Jadi pertanyaannya bagaimana status dari keluar masuknya ya, ekstrim dan DTKS. Jadi kembali seperti saya sampaikan tadi, BPS mengeluarkan statistik kemiskinannya secara makro. Jadi hanya level tadi bersumber dari data Susenas yang hanya representatif sampai dengan kabupaten kota, itu yang kita lakukan. Terkait sebelum-sebelumnya, historisnya kita biasa melakukan rilis kemiskinan, itu yang rilis kemiskinan dengan menggunakan konsep CBN, konsep Cost Basic Approach, yang biasanya dilakukan rilisnya di bulan Juli setiap tahunnya dan Januari. Itu tidak ada kemiskinan ekstrim, kemudian berkembang sampai kebutuhan akan SDGs, kemudian tahun ekstrim mulai 2020 kalau nggak salah, itu dengan instruksi presiden ada kebutuhan seperti tadi yang saya sampaikan secara bisnis proses statistik, apa kebutuhan masyarakat, kita coba BPS memenuhinya, dan salah satunya adalah kemiskinan ekstrim. Maka tahun 2020 baru kita coba hitung sampai dengan bersumber data Susenas. Nah, ekstrem ini yang banyak dianalisis, sebelum-sebelumnya hanya status kemiskinan yang kita rilis dengan konsep Cost Basic Need Approach tadi, dengan istilah buku itu pengeluaran budget miskinnya berapa ya. Nah, itu yang kita banyak analisis, banyak pergerakan-pergerakan yang bisa kita lihat, yang masih sifatnya data spot ya, data satu titik, mungkin nanti bisa dikembangkan lagi dengan menggunakan data panelnya. Jadi berapa yang keluar, tadi sudah sebagian disebutkan oleh Pak Tawari penelitiannya, dan tadi juga panelis yang lain udah melihat transien, dari kemiskinan transien pindah ke kemiskinan, lalu pindah lagi ke sangat miskin, semuanya banyak yang sudah dianalisis, sehingga kita BPS hanya di statistik makro. Begitu mikro, kita hanya membantu dalam proses pendataan. Datanya sendiri itu diserahkan ke kementerian yang menanganinya atau wali datanya, dulu di TNP2K, kemudian sekarang DTKS di Kemensos. Teman-teman mungkin Bapak Ibu bisa eksplorasi dari data tersebut. Kemudian dengan IE dan EE-nya ini sangat perlu konsep definisinya dulu ini, karena yang sekarang itu dibandingkan dengan garis kemiskinan, atau tadi Pak Tuwari menyampaikan dari konsepsi masyarakat komunitas. Nah, bagaimana antara makro dari yang kemiskinan Susenas dihubungkan dengan yang mikro, ini yang mungkin perlu bridging sehingga menghasilkan suatu konsistensian atau konvergen dari kemiskinan makro dan mikronya, pensasarannya. Jadi kalau misalkan diumumkan oleh BPS
dari data Susenas misalkan 13% atau sekarang itu 9%, 9,54% tahun 2021, itu siapa sih? Nah, di data Susenas tidak bisa menunjukkan siapa orangnya, hanya daerahnya ini sampai kabupaten ini yang banyak yang miskin-miskinnya. Mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nur Syahrizal. Pak Tohari, silahkan kalau ingin menambahkan. Terima kasih. Saya sedikit menambahkan tentang strategi pemerintah untuk penurunan exclusion error. Jadi, mohon maaf ya, apa yang saya sampaikan tadi itu adalah baseline-nya sekitar Maret 2022. Jadi setelah itu salah satu yang dilakukan adalah Kemensos sudah mulai membuka diri untuk melakukan updating terhadap list dari data DTKS, dan berdasarkan hasil evaluasi, hasil monitoring kita terkait dengan penerimaan BLT kompensasi BBM selama 3 bulan itu terjadi penurunan exclusion error sekitar 30%. Dan saya yakin proses ini terus berjalan, jadikan ini adalah langkah bagus. Dan untuk strategi yang level program, pemerintah sudah menjalankan, contohnya tadi yang disampaikan panelis sebelumnya adalah pemerintah menggulirkan BLT dana desa, di mana targetnya adalah orang miskin yang tidak mendapatkan program-program reguler. Itu adalah beberapa inisiatif pemerintah. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tohari. Niki, silahkan. Terima kasih Kak Kisha, terima kasih Eki, tadi pertanyaannya oke banget. Jadi gimana caranya MPI digunakan untuk mempertajam ketepatan sasaran dan juga konvergensi kebijakan ya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Pak Elan tadi, komponen dari nasional MPI-nya apa? Nah, di pengalaman saya bekerja dengan negara lain, biasanya indikator-indikator yang dipilih di dalam nasional MPI itu indikator-indikator yang merupakan prioritas utama dalam negara. Hasilnya, indikator mana yang dipilih itu hasil rembuk bersama berbagai macam kementerian dan lembaga yang biasanya dipimpin oleh presiden yang of course didisposisi ke wakil presiden, misal mirip seperti Indonesia, pengentasan kemiskinan di bawah kantor wakil presiden. Nah, indikator-indikator itu dibuat sejalan dengan kebijakan dan prioritas pemerintah. Jadi karena indikatornya sejalan, jadi efek dan dampak dari kebijakan pemerintah diharapkannya juga bisa diukur dan bisa di-measure dengan perubahan yang terjadi di dalam deprivasi di indikator-indikatornya. Tapi tujuan utamanya nasional MPI ini adalah sebagai komplement dari ukuran statistik nasional. Jadi untuk mendukung kerja keras yang sudah dilakukan oleh Pak Rizal di BPS di dalam hal pengukuran kemiskinan konsumsi. Jadi begitu, semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis, jadi saya harus menutup dan juga mengakhiri sesi tematik ketiga dan juga sesi diskusi untuk yang terakhir untuk acara pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Niki, Pak Nur Syahrizal, dan Pak Ahmad Tohari. Terima kasih atas sharing yang telah diberikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi. Tadi ada Bapak Sony dari IPB, Saudari Arsenia Dwi atau mungkin saudara, mohon maaf kalau saya salah, Mas Andreas dan juga Mas Eki dari UI, terima kasih. Dan untuk Bapak Ibu yang lain yang belum sempat berpartisipasi, mungkin nanti bisa di luar sesi ini berdiskusi dengan panelis pada sesi tematik ketiga kali ini. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata dan juga kekurangan selama penyelenggaraan sesi tematik yang terakhir pada sore hari ini. Terakhir saya mengingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya tidak menyimpulkan lagi kali ya, karena waktunya sudah didesak-desak nih, MC-nya di depan. Jadi saya langsung tutup saja. Salam sehat untuk kita semua. Saya Kisha Kuarina undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Kisha atas diskusi yang sangat menarik pada sore hari ini. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Silahkan kepada moderator dan pembicara untuk maju sedikit ke depan, agak merapat. Baik, sudah siap untuk kamera?
Baik, terima kasih sekali lagi. Beri tepuk tangan yang meriah untuk para pembicara dan juga moderator kita pada sore hari ini. Begitu luar biasa sekali. Silakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih. Ya, hadirin, kita sama-sama mengetahui bahwa data menjadi sebuah hal yang sangat vital, khususnya dalam penguatan ketepatan sasaran dan konvergensi program pengentasan kemiskinan yang ekstrim tentunya. Dan apabila kita melihat dari apa yang disampaikan oleh para narasumber kita sama-sama mengetahui bahwasannya peneliti memiliki peran yang sangat strategis untuk bisa menciptakan evidence yang akhirnya bisa digunakan sebagai konsiderasi pembuatan kebijakan oleh pemerintah yang akhirnya tepat sasaran dan mampu mengentaskan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Baik, selesai sudah pemaparan dan diskusi kita di sesi tematik kali ini. Tidak terasa sudah 3 sesi tematik yang sudah kita lewati dan semua sesi memberikan banyak sekali insight dan tentunya juga berguna untuk rekan-rekan peneliti, pembuat kebijakan, akademisi, dan mahasiswa yang hadir di sini dalam meningkatkan pemahaman kita terkait isu kemiskinan baik di tingkat nasional maupun regional. Untuk itu kami mengundang sekali lagi para hadirin untuk memberikan tepuk tangan kepada seluruh pembicara dan moderator pada sesi tematik kita hari ini yang materinya luar biasa. Baik, sebelum kita masuk ke sesi penghujung acara, marilah kita sama-sama mendengarkan pidato penutup dari pembicara kita yaitu Bapak Dr. Elan Satriawan selaku Ketua Policy Working Group Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K. Kepada Bapak Elan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, jadi saya bukan pembicara, jadi jangan khawatir nggak akan 15 menit, 20 menit. Tugasnya hanya untuk menutup ya. Tapi sebelum menutup, saya pertama-tama ingin memberikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama tentunya kepada narasumber yang telah memberikan ilmu, pengetahuan ya, dan juga waktunya pada kita semua di sini ya. Khususnya di sesi pertama tadi dari pagi kita mendengar share pengetahuan yang saya kira mencerahkan dari Profesor Sabina Elkar dan kemudian Profesor Rimahana, Dr. Sudarno Sumarto. Kemudian di sesi siang, setelah makan siang kita punya 3 sesi tematik ya, ada Dr. Wisnu Nugroho, kemudian Dr. Teguh Dartanto. Di sesi berikutnya ada Dr. Fajri Muharja, Dr. Rahmatina Awaliyah Kasri, kemudian Dr. Abdullah Hasan. Dan di sesi yang baru saja selesai, kita mendengar pemaparan dari Dr. Putu, Pak Sarizal, kemudian Dr. Ahmad Tohari. Ya. Dan tidak lupa juga kemudian terima kasih saya sampaikan kepada para moderator, chair yang memandu diskusi ya dari awal atau dari pagi tadi hingga sore hari, Dr. Muhammad Hatib Basri, Ibu Dia Larasati, kemudian ada Dr. Sahara dan kemudian Dr. Kisakwarin. Saya kira apa yang kita dengarkan dari pagi hari hingga sore hari ini bisa mencapai tujuan ya, yang kita harapkan tercapai dari forum ini. Ya. Ketika kita berdiskusi dengan teman-teman IBER, ya, Ibu Hera, Pak Hatib Basri dan Ibu Niki dan teman-teman IBER, kita merasakan pentingnya untuk mainstreamkan, ya, untuk mendiseminasikan, mensosialisasikan
isu mengenai kemiskinan ekstrim ini. Ya. Bahwa percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim ini itu perlu menjadi satu, memang menjadi pengetahuan, tetapi kemudian setelah menjadi pengetahuan menjadi tugas bersama untuk kemudian kita kurangi dan kemudian kita hapus ya dari bumi Indonesia, mudah-mudahan di akhir tahun 2020 ya, 2024. Tapi kalaupun tidak, paling tidak ada pengurangan yang signifikan di akhir tahun tersebut ya, karena saya kira dari diskusi, salah satu topik yang kemudian kita diskusikan, kalau kita melihat ke belakang ya, tingkat pengurangan kemiskinan ekstrim kita memang tugas yang berat ya, menurunkan dari tingkat 2,04% di tahun 2022 ini menjadi 0% di akhir 2024. Yang itu artinya apa? Yang itu artinya penurunan per tahunnya dari 2022 ke 2023, kemudian 2023 ke 2024 harus minimal atau harus sekitar 1 percentage point. Ya, 1 percentage point. Padahal kalau kita lihat di akhir 2022 ada pengurangan kemiskinan 2021 ke 2022 hanya 0,1 percentage point. Nah, jadi kalau memang kemudian pengen dekat ke 0, itu harus kemudian ditingkatkan efektivitas pengurangannya 9 kali lipat. Nah, ini tugas yang berat sekali ya. Tapi walaupun kemudian tugas yang berat sekali, bukan nggak mungkin, karena kita belajar dari banyak negara yang juga cukup cepat ya, secara masif bisa mengurangi tingkat kemiskinan ekstrim. Cina adalah salah satunya ya, tetapi kemudian juga ada India dan lain sebagainya yang mereka bisa secara cepat ya, secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan ekstrim dalam waktu tidak cukup panjang ya, dalam waktu yang relatif singkat. Nah, ada yang bisa kita pelajari dari sana ya. Satu studi yang tadi pagi kemudian saya sampaikan ya kepada Profesor Rimahana adalah satu pembelajaran internasional ya, di mana kemudian 7 negara ya, Bangladesh, kemudian Chili dan beberapa lainnya, mereka melakukan apa yang disebut dengan set of multiple intervention ya, karena memandang ya bahwa kemudian masalah kemiskinan ekstrim bukan masalah yang disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi oleh multifaktor ya, sehingga memang kemudian tidak bisa hanya dikasih program bantuan sosial saja ya, nggak cukup ya, karena akarnya multifaktor, maka kemudian penyelesaiannya juga multisektoral ya, dan juga kemudian multi aktor ya. Nah, disinilah Bapak Ibu semua penting untuk melihat kembali nanti setelah keluar dari ruangan ini ya, hal-hal yang kita diskusikan pada hari ini ya, sejak pagi hingga sore ini ya, isu mengenai di sesi pertama misalnya isu mengenai pengukuran ya. Saya kira ada tawaran yang menarik ya dari Profesor Sabina mengenai multidimensional poverty index ya, yang tentunya sebetulnya sudah di dalam ruang lingkup yang kecil sudah kemudian dibantu oleh teman-teman BPS untuk membuat ukuran multidimensional poverty index ini untuk konteks Indonesia ya. Tentunya perlu diskusi lebih panjang lagi dan kemudian perlu melihat visibilitasnya ke depan, bagaimana pemanfaatannya ke depan. Tapi saya kira ini tawaran yang paling tidak secara ilmiah harus kita diskusikan ke depan ya. Nah, kemudian kita diskusi mengenai pentingnya tadi ya, memang kemudian multisektoral approach ya, bagaimana kemudian nggak cukup hanya satu program saja ya. Kemudian dari sesi-sesi berikutnya kita juga melihat pentingnya efektivitas program ya, efektivitas per program. Jadi satu, memang program perlu converge ya, karena memang kalau kita belajar dari Cina dan banyak negara lain, salah satu kata kuncinya adalah konvergen. Jadi bagaimana berbagai program itu harus mensasar kelompok yang sama ya. Makanya kemudian satu
program saja nggak cukup, tetapi pada saat yang sama kualitas dari program per program secara independen juga harus dipastikan baik sehingga kemudian bisa efektif. Makanya kemudian di sesi tadi ya kita menunjukkan misalnya salah satu case tadi pada PIP, hasil evaluasi kami menunjukkan PIP cukup berhasil. Ya. Di sesi sebelumnya kemudian Dr. Rimahana menunjukkan evaluasi PKH juga merupakan salah satu contoh program yang bisa mengurangi, bukan hanya bisa meningkatkan kesejahteraan, ya, tapi juga kemudian menurunkan stunting. BPNT juga begitu. Ya. Nah ini perlu dipastikan program-program lain yang relevan untuk kemiskinan ekstrim itu bisa secara efektif, secara signifikan meningkatkan kesejahteraan atau menurunkan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Nah, kemudian kita bicara masalah pentargetannya. Ya. Pentargetan penting untuk kemudian memastikan bahwa kelompok yang paling perlu dibantu dalam hal ini miskin ekstrim dan yang di atasnya itu kemudian memperoleh haknya, memperoleh bantuan yang memang diperlukan untuk bisa keluar dari jebakan kemiskinan ekstrim. Saya katakan yang miskin ekstrim dan yang di atasnya. Karena tadi di salah satu slide, di salah satu presentasi kita tunjukkan bagaimana bahwa situasi miskin ekstrim ini kemudian sangat liquid. Dari hasil datanya Pak Rizal ya, panel Susenas Maret 2020 September 2020, 3 orang atau 3 rumah tangga yang di September 2020 tergolong miskin ekstrim, 2 diantaranya adalah mereka yang kemudian di Maret bukan miskin ekstrim. Nah jadi penting untuk kemudian mengangkat yang di bawah garis kemiskinan ekstrim, tetapi memastikan yang di atas garis kemiskinan ekstrim nggak jatuh ke bawah. Nah disitulah pentingnya targeting. Kita perlu data yang kemudian bisa mengidentifikasi siapa miskin ekstrim dan kelompok yang kemudian di atasnya yang kemudian juga perlu disasar. Nah kemudian yang tidak kalah penting di sesi kedua tadi, di sesi siang ya, kita bicara mengenai peningkatan kapasitas, kolaborasi, ya, kemudian multi aktor dan lain sebagainya. Ini juga salah satu hal yang harus kita perhatikan. Tugas menangani kemiskinan ekstrim bukan hanya bisa ditangani sendiri oleh pemerintah, apalagi cuma pemerintah pusat, tapi harus kemudian juga melibatkan pemerintah daerah dan bahkan dengan keterlibatan aktif aktor-aktor non pemerintah. Dalam hal ini kita bicara private sector, kita bicara filantropis, ya, ada lembaga-lembaga ZIS, ya, Lazisnu dan lain sebagainya, ya, kemudian dompet duafa dan lain sebagainya, kemudian kita bicara universitas, ya, peneliti sebagai akademisi sebagai think tank yang kemudian bisa membantu pemerintah daerah. Ya, di daerah Bapak Ibu semua saya kira sudah mengetahui ada yang namanya TKPK. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, ketuanya kalau di tingkat provinsi adalah wakil gubernur, di tingkat kabupaten kota wakil bupati atau wakil wali kota. Sekretariatnya di Bapeda. Mereka ini yang kemudian menjadi ujung tombak ya, bagi penanganan kemiskinan ekstrem di daerah. Nah, tapi pembelajaran kami, kebetulan kami juga di TNP2K punya unit yang membantu pemerintah daerah, itu menunjukkan mereka perlu pendampingan, perlu dukungan teknis. Nah, saya kira kemudian universitas yang kemudian dekat ya dengan pusat pemerintahan ya di masing-masing lokasi, di masing-masing wilayah, perlu membantu pemerintah daerahnya. Ya, perlu urun tangan, ya perlu kemudian urun rembuk untuk kemudian memastikan mereka tahu yang kemudian mereka lakukan untuk mengurangi kemiskinan ekstrim. Otherwise, anggaran APBD yang sebetulnya juga cukup banyak itu bisa jadi terbuang atau nggak efektif di dalam mengurangi kemiskinan ekstrim. Nah, jadi saya kira kemudian pesan-pesan itu yang mudah-mudahan kita peroleh dari diskusi kita sepanjang hari ini dari pagi hingga sore ini, dan tentunya juga mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Mudah-mudahan diskusi mengenai kemiskinan ekstrim dan bagaimana mengatasi, bagaimana kemudian menghapuskannya di akhir 2024 ini, itu saya kira tidak berhenti di sini. Kami di Sekretariat TNP2K membuka diri terhadap diskusi-diskusi semacam ini, ya, dan juga termasuk kolaborasi riset, kolaborasi studi, kajian apapun, ya, termasuk akses data. Tadi ada pertanyaan mengenai
bagaimana bisa mengakses data untuk misalnya data kemiskinan ekstrim. Ya, kalau datanya Pak Rizal ini datanya BPS, datanya sampel. Kalau data P3KE itu datanya semi populasi. Ya, saya katakan semi populasi karena nggak 100%, 80% dari populasi Indonesia. Dan data itu mengandung by name, by address. Tadi ditanyakan oleh Profesor Sony, ya, bisa nggak kemudian gimana nih mengatasi konflik antara kerahasiaan dengan pemanfaatan? Ya, jawabannya sebetulnya sederhana, tetapi memang mungkin belum diketahui publik. Bahwa nama dan alamat hanya bisa diberikan kepada kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah untuk tujuan targeting, untuk tujuan pemberian program. Tetapi kalau kemudian ada pihak non pemerintah ingin memanfaatkan data untuk akses atau untuk penelitian, untuk kajian dan lain sebagainya, bisa diberikan, bisa diakses. Tentunya sekali lagi dengan menghilangkan informasi privat, ya, nama, alamat, ya, dan segala hal yang kemudian bisa kemudian orang mengetahui siapa sih ini orangnya gitu. Nah, itu yang kemudian memang diatur oleh Undang-Undang Kerahasiaan Informasi untuk tidak kemudian dibuka ke publik. Ya, ini menjadi kewajiban kami juga melindungi data masyarakat Indonesia, sebagian adalah kelompok miskin dan rentan, agar kemudian datanya tidak bocor atau tidak kemudian menjadi konsumsi publik. Tapi kemudian kami terbuka untuk kemudian melayani, memfasilitasi Bapak Ibu semua di sini yang memang tertarik untuk melakukan pemanfaatan tersebut, ya, lagi dengan menghilangkan informasi privat tersebut, ya, dan memang data tersebut diakses dengan tujuan untuk kepentingan publik, kepentingan akademik, ya, kepentingan untuk riset, ya, penelitian, yang harapannya bisa kemudian membantu perbaikan kebijakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Mungkin demikian yang ingin kami sampaikan terkait dengan untuk menutup forum akademik TNP2K IBER 2022 dengan tema menuju 0% kemiskinan ekstrem di Indonesia, tantangan, kebijakan, dan solusi untuk pertumbuhan inklusif di Indonesia. Lebih kurangnya kami minta maaf, dan mudah-mudahan ajang kita hari ini menjadi langkah awal untuk kemudian kerjasama ke depan, baik yang terkait dengan penghapusan kemiskinan ekstrem maupun kemudian dengan yang terkait dengan tujuan yang lebih umum dalam rangka perbaikan kebijakan di Indonesia. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Elan yang telah menutup kegiatan hari ini sekaligus merangkum apa saja yang sudah kita lakukan dari pagi hingga sore hari ini. Hadirin sekalian, dengan ini kita sudah sampai di penghujung Forum Akademisi TNP2K IBER 2022 menuju 0% kemiskinan ekstrim di Indonesia, tantangan, kebijakan, dan solusi untuk pertumbuhan inklusif di Indonesia. Terima kasih kepada seluruh pembicara, moderator, tamu undangan, dan juga seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi dalam acara ini. Semoga acara yang telah berlangsung hari ini dapat memberikan banyak manfaat. Kami berharap pemaparan dan diskusi yang telah kita dengarkan pada hari ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan dan menjadi bahan evaluasi untuk peneliti atau akademisi lainnya untuk menyempurnakan seluruh penelitian dan kajian yang ada. Terakhir, atas nama panitia yang bertugas, saya Manik Margana Mahendra dan saya Devina Nindita. Selaku pembawa acara, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama berjalannya acara hari ini. Sebelum menutup, saya terinspirasi oleh Ibu Sahara yang membuka sesinya dengan pantun, maka izinkan saya untuk juga menutup forum diskusi ini dengan pantun. Boleh Bapak Ibu? Baik. Beli onde-onde di Pesanggerahan, pulangnya lihat purnama. Mari hapuskan kemiskinan untuk majukan Indonesia bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Jadi bantuan pangan non tunai itu adalah pemberian bantuan berupa uang melalui rekening bank menggunakan electronic wallet per bulan 110.000 kepada masing-masing keluarga. Tetapi uang ini tidak bisa diambil tunai. Uang hanya bisa dibelanjakan untuk beras dan atau telur. Nah, saat ini seluruh kegiatan dan anggaran ada di Kementerian Sosial, artinya Kementerian Sosial sebagai pelaksana. Kemudian untuk pemerintah daerah, kami meminta kepada kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota untuk membentuk tim koordinasi bantuan sosial pangan. Pakai kartunya untuk yang pertama nanti nggak jelas bisa ditukar dengan beras atau telur. Moga mungkin dirawat kartunya kados kartu ATM nika, kartunya bentuke wonten Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sudah melakukan sosialisasi. Para kades, camat juga mengumpulkan TKSK menjadi pendamping dan juga pendamping PKH dan juga oleh bank. Agen itu kita sampaikan informasi secara terbuka, siapapun boleh mendaftar dan itu diseleksi oleh bank. Kemudian dari dinas ini hanya fasilitasi, menyampaikan dalam aturan kita memang tidak boleh intervensi, yang jelas kita bebaskan. Di Kabupaten Kulon Progo, program bantuan pangan non tunai ini untuk beras dan telur diupayakan maksimal dulu menggunakan produk-produk lokal. Kecuali memang nanti kok ada kekurangan, itu baru bekerja sama dengan pihak lain. Bank Mandiri itu sudah menugaskan PIC kita untuk memonitor dan mencari tahu kalau ada kendala-kendala yang sedang dihadapi oleh agen. Kita juga membuat grup WA ya di dalam. Ya, mohon izin Bapak Ibu narasumber, mungkin kita ada sesi foto dulu di depan untuk para narasumber. Dipersilakan untuk ke stage lagi. Untuk menyalurkan Bapak Ibu narasumber. Ini memang betul-betul dari kelompok-kelompok orang miskin atau pengelola kubi. Untuk penentuan harga itu sesuai dengan harga pasar. Menurut pemantauan kita, kelihatannya tidak ada agen yang memberikan harga yang relatif tinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Cuma beras ta, Mbak? Nggih, berasnya regi pinten Mas Ape? Saya regi 12 enten, 11,5 enten, 2 enten. Teman-teman IBER dan dari TNP2K kita foto bersama dulu ya di depan ya. Oh, nggih. Pinai sakit mboten, Mbah? Mboten iso moto, Mas. Yang pasti setelah dia masuk tanggal 24, dia bisa bertransaksi sampai tanggal 24 berikutnya. Sehingga sebetulnya tidak harus pada tanggal yang sama para KPM itu datang. Silakan diatur-atur saja, dikondisikan dengan kondisi setempat. Kesulitan di kita di lapangan kan ada dari dua pihak ya, mungkin dari agen. Presiden Joko Widodo telah menetapkan target 0% kemiskinan ekstrim pada tahun 2020. Boleh teman-teman panitia IBER dan TNP2K untuk merapat ke depan, kita akan foto panitia.